Kristen menganggap Allah itu sebagai Yesus manusia, salah kan? Dan Yesus dianggap sebagai binatang ternak berkaki 4. Itu domba. Salah kan? Itu dia. Iya betul. Contoh Matius pasal 19 ayat 17. Yesus hanya menyerukan orang untuk mendengarkan perintah Allah, bukan perintah dia. Matius pasal 19 ayat 17. Nah, membingungkan loh kalau kita baca Bible melepaskan dogma dan doktrin ya. Salah ya. Udah baca Abang Montir? Jadi pemantir, nih? aku dan bapak satu itu tulisannya merah nggak? Ya benar, Aku dan Bang. Benar. Bapak Itu adalah satu itu tulisannya merah apa enggak tuh? Kalau di Bible saya ya merah. Kalau yang dulu kan, artinya di situ pengajaran. Bentar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita sahabat-sahabat sekalian. Lanjut, Ya. silakan. Tapi di situ pengertiannya ya, Oke. aku dan Bapak itu satu. Tapi lihat ayat sekelanjutan. Lihatlah apa yang kupekerjakan ini. Yang kupekerjakan ini hanyalah apa? Segala yang diperintahkan Allah kepadaku. Berarti membatalkannya. Sama dengan bukankah kau tahu? Akulah dia. Di situ orang menanyakan Mesias, utusan, bukan Tuhan. Ya kan? Jadi itulah kami ini memilih Islam. Karena Yesus tidak layak untuk dituhankan ya. Berapa tahun Bang Daniel mualaf sudah Bang? 2008 alhamdulillah. 2008. Selamat siang Bang Zuma. Semangat siang. Semangat siang ya. Bang Iya. Zuma sekarang di mana? Saya di Makassar. Oh, sudah sampai Suaranya beda Makassar. ini. Suaranya beda ini. Beda ya? Tak, Bang Zuma, ini itunya banyak yang follow. Kok Iya. Bang Zuma kesasar ke sini? Ada jalan buntu di sana ya? Assalamualaikum Bang Zuma. Enggak, di sini ada Uhti Rosipa masalahnya. Jadi saya Oh iya, saya kenalnya beliau. alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dia dari tadi tidur Bang. Oh gitu. Nah, lagi jahit Bang. Ih. Lagi jahit. Makanya admin saya tadi nanya ini Komal Muslim atau bukan. Izin Bang Suma, yang kemarin itu Bang Ardianto ya untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Sekalian sama nanyain Bang kalau ada mualaf center ya ingin gabung di situ. Iya, Yang benar, saya tanyakan. benar Bang. Benar. Bang Ardiansa jadi follow, beliau akan menjawab dan Iya. akan mengarahkan nantinya. Saya habis DM dia karena kadang roomnya penuh jadi saya dibawa aja, nggak enak juga mengganggu teman-teman ya yang lagi bernarasi di atas teman-teman. Iya, Masa Masya Allah. DM belum dibaca. Iya, sip lah. Saya tidak mengganggu kan di sini, teman-teman. Halo, Bang. Bang Pegasus. Oh ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Montir, Uhti Sahara, Bang Daniel. Maaf saya agak canggung kalau Komal baru bagi saya, takut
dia orang membenci atau apa. Makanya saya harus hati-hati. Paling yang benci Oten bang, bukan kami. Justru dengan Insya adanya Allah. Bang Suma, saya merasa terbantu ya. Ya, Masya Allah, ya. Ya, karena apapun yang saya jelaskan kepada mereka, saya dianggap dongeng dan bodoh ya. Iya, ya. Mu'alaf pastinya ya. Ya, alhamdulillah bang. Saya dari Alhamdulillah. Tanah Toraja ya. Saya Tanah Allahu Toraja. Akbar. Iya, iya. Orang- Asal kita sama berarti. kalau Sama gitu. asalnya. Oh, tetap kapal itu ya. Iya. Orang tua laki ada kakek dari Toraja, orang Sangala. Oh, terus ngala. Iya. Baru dengar. Tuh, sisa lapang Iya. mau anu ko ya. Banda. Jauh na ako ya ke ding antar itu di sanga laisia nenekku tuh tapi tayo mo. Iya, tak mulai tanda ya Pak. Masai moto salah itu raya. Iya, apa aku no biasa mantama nak salang. Ya. Sorry ya teman-teman, kami bahasa Hebrew sebentar ya. Bahasa Tarsus bang cuma bahasa Tarsus yang sebenarnya. Oh, Tanah bahasa Toraja. Tarsus. Iya, iya, iya. Tarsus. Iya, iya. Betul, betul, betul. Tanah Toraja Sulawesi. Iya, iya, betul. Tarsus. Iya, iya. Cocok. Susi memang tuh samune. Iya. Kurus semangat. Iya kan saya dulu kan diusir bang. Tapi kayak Dari keluarga pastinya. iya, sempat mau dibunuh. Tapi alhamdulillah bapak saya yang begitu galak. 8 tahun setelah hijrah dia juga masuk ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sallallahu alaihi. Dan mereka berpulang di tahun 2019 ya. Kalau body bapak saya itu kalau dilihat bintang penyanyi Pance Pondang ya. Iya, iya, iya. Diangkat itu jenazahnya cuma 4 orang. Itu pun ringan. Masya Allah. Iya, mu'alaf. Apalagi kalau beliau istiqamah, insya Allah dimasukkan ke dalam golongan hamba yang diberi nikmat keselamatan. Iya Amin. betul sekali bang Suma. Waktu dia berpesan kepada saya saat saya mulai ketahuan ya, dia menyumpahi saya dan katakan kepada saudara saya, dan bahkan saya, dia berpesan jangan ada nakku masuk muslim, di muslim itu jahat. Tapi setelah dia mualaf, jangan kau biarkan cucuku masuk Kristen. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Pesan bapak saya. keturunan beliau alhamdulillah berhasil meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Kita Bible ada 2 bernama Yesus, ada Yesus Yudas dan ada Yesus Isa. Bukan Maria ya. Isa anak Maria. Iya. Bahkan di Bible saya sendiri Bang Suma yang di TL ya. Saya kan dari Katolik 73 kanonan ya. Iya, betul. Jadi di situ Bible saya contoh ya 1 Matius ayat 1. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Masih. Dan di Yakobus 14 ayat berapa itu 26 ya kalau nggak salah, di situ masih ada kanon tertulis ya, insya Allah Iya, iya. Bahkan Ka'bah masjid juga ada. masih ada. Hendaklah kau ikut dengan orang itu ke jalan raya dan menyembah kepada Ka'bahmu. Iya, betul. Dan itu jelas sekali kata insya Allah, aku tinggalkan assalam bagi kalian. Iya. Itu perkataan Yesus. Allahu Coba Akbar. Masya Allah. otak dan melepaskan doktrin dan dogma itu insya Allah ya. Iya, benar, benar, Bang, benar. Karena kita harus mematuhi itu, karena itu perintah Yesus. Contoh Markus 12:30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Iya, Masya Allah. Jadi kita Luar biasa. harus mengenal Allah dan mengasihi Allah itu dengan akal, bukan cuma imani aja. Salah Betul, itu. betul, betul. Seperti yang diucapkan Rasul Paulus, yang dibacakan tadi Bang siapa tadi? Itu Paulus
pun menolak jika kita menyamakan Allah dengan sesama binatang ataupun manusia. Itu tercatat di Roma pasal 1, 21 ayat 23. Itu Paulus pun nggak mau menyamakan itu. Iya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Di situ kalau kita teks asli itu Tuhan. Bagi kita cukup satu Allah saja, yaitu Bapa. Dari segalanya lah kita semua berasal dan untuk Dia kita hidup, dan cukup satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masya Allah. Itu jelas sekali loh. Jadi apa alasan kita untuk hijrah ya? Menolak itu. Dan Yesus sedang bercerita, jikalau roh kebenaran itu datang padamu dengan mengajarkan kamu kebaikan, lalu kamu menolak dia, maka akulah yang akan menjadi hakimmu. Yang dimaksud roh kebenaran yaitu nubuatan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Valid itu akhi, valid. Ya, di Yohanes 16, Yohanes 16, 12, 14, Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 ya kalau nggak salah. Itu jelas sekali. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi nggak ada alasan Bang Suma ketika kita dijelaskan dengan ya benarlah kata Quran, orang-orang yang menutup diri atau kafir itu walaupun dijelaskan mereka tidak mau menerima dan bahkan mengolok-olok. Jikalau kita memberikan bukti yang nyata, dia mengatakan kita pendusta atau penyihir. Inilah tuduhan mereka. Pas buat mereka ya, insya Allah ya, saya bangga loh kalau Bang Suma banyak memualafkan orang, karena mereka itu tahu pasti, karena otak kita itu sinkron dengan yang menciptakan kita. Walaupun mulut kita keluar, tapi hati kita tidak terima. Ya sama halnya kita, orang yang ompong dipaksa makan nasi keras, mana bisa. Iya kan? Iya, betul. Kita kenyang, tapi dipaksa makan nggak mungkin. Begitupun juga ketika orang kita dipaksa memahami Yesus sebagai Allah atau Tuhan, tetapi sesuai fakta yang kita baca, nggak seperti itu. Yesus adalah Allah itu sendiri dan dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia sehingga dia sama seperti kita. Gimana dengan Yohanes 13:16? Aku hanyalah seorang hamba. Seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya, dan aku hanyalah seorang utusan. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi dibanding yang mengutusnya. Berarti Yesus enggak serupa dengan Allah. Begitupun Allah. Seperti juga yang dijelaskan di Yohanes. Apa itu ya? Di Yohanes itu juga menyatakan, aku menghakimi bukan dari kehendakku sendiri, sesuai apa yang kudengar, dan aku apa yang diperintahkan. Yohanes 5:30 Bang Suma. Sebab itulah hukumku adil, karena aku selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Bapakku, dan aku hanyalah seorang utusan, lagi-lagi utusan. Lanjut Bang Suma. Iya, Masya Allah. Ya, makanya saya sering menyuarakan kepada teman-teman sekalian bahwa ada beberapa titik simpul yang harusnya saudara-saudara Kristen itu pahami. Yang pertama, lepasnya masa pewahyuan pada Bani Israel. Yang kedua, berhentinya pengutusan Nabi kepada mereka Bani Israel. Dan kemudian tidak adanya campur tangan dari para nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel terhadap agama yang berdiri di sekelilingnya, termasuk agama Kristen itu sendiri. Nah, yang kemudian simpul yang harus dipahami, adanya kondisi tentang
Tuhan pencipta langit dan bumi dengan seperangkat doktrin dan dogma yang irasional, yang tidak Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini ada yang mau naik, yang Abang Api ini naik, katanya ada yang mau mualaf. Betul kah Bang? Bang Api? Assalamualaikum. Nah, saya turun aja, Bang Api. Tunggu dulu, nanti ini turun satu nggak apa-apa. Enggak, ini ada mualaf tapi ntar malam kayaknya Gurunda, karena kan saya tanya-tanya tadi nih orangnya udah di rumah. Oh, Cuma kan siap. karena saya juga kan pengen kerja dulu, mungkin habis selesai Isya kali Gurunda ya. Insya Allah, insya Allah. Karena saya kayaknya sampai shift 2 pulang itu habis Isya. Ini saya open cam dulu, saya nunjukin orangnya. Nah, mungkin saya mau asmari dulu ya. Lagi komisi. Aduh, mana lagi nih? Semua, Bentar. Masya Allah ya, luar biasa. Menjalankan Nah, ini Gurunda. makasih. Yang mau mualaf insya Allah ntar malam ini Gurunda. Masya Allah, insya Allah, amin. Ya, karena berhubung saya mau kerja, ini mau berangkat, saya bilang ntar malam aja sama guru saya bilang kan iya. Nah, dia suruh lihat-lihat video Gurunda dulu, karena bisa tanya kalau kamu masuk Islam karena mau nikah dengan adik saya, karena pengen ini, saya bilang mending nggak usah, saya bilang gitu. Iya, betul. Jalan Gitu aja hidayah itu. Gurunda. Insya Allah Siap. di mana ntar malam Gurunda? Terserah, cari ini Komal Resmi Api bagus, kayaknya gitu. Oke, ntar malam pokoknya saya lihat Gurunda live, saya naik ya Gurunda. Insya Allah. Oke, gitu aja Gurunda. Karena saya Baik. nih buru-buru juga pengen kerja, ntar insya Allah jam 8 saya stay. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, kita naikkan saudara-saudara kita dari pihak penyembah Yudas. Mungkin sambil saya dengarkan azan dulu, asar kurang lebih 10 menit. Silakan. Oke. Kalau ada yang mau naik, dinaikin aja tuh Bang Pegasus. Udah saya share OT-nya kepada Izin sejenak 10 menit ya sahabat-sahabat sekalian. Oke. Baik Bang Zuma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada OT-nya mau naik nih Bang Montir. Sabar aja, pasti nanti sebentar juga ada. Mereka biasa kalau lihat Bang Zuma itu ntar nongol. Kasih judul host, kasih judul. Judulnya apa Pak Montir nih? Judulnya mau ke hari pagi gitu. Mau apa? Mau ke lari-lari pagi. Tugas katanya tugas. Penyembah Yudas. Naik penyembah Yudas gitu. Tandas. Itu tadi yang Bang siapa? Ini kan suaraku Pak Ade. Yang tadi Bang Daniel sampaikan itu kan dia hubungkan dengan ayat-ayat di dalam Bible. Nah sebenarnya jawaban singkat itu bahwa memang Islam itu agama fitrah gitu. Jadi fitrahnya akal manusia ya itu sudah didudukan oleh Islam dengan serasi gitu loh. Jadi kalau ditanya ada orang masuk Islam ya kenapa dibilang berakal, bukan karena dia akalnya pintar banget, enggak, tetapi dia menggunakan fitrahnya sebagai manusia. Sebenarnya poinnya gitu. Jadi lebih simpel lagi itu disebut dalam banyak ini penjelasan para ulama bahwa Islam itu agama fitrah. Sehingga konsep agama, mengenal agama yang fitrah itu lebih mudah, lebih masuk akal. Dalilnya banyak sekali kalau kita lihat tentang Islam itu agama fitrah. Misalnya aqim wajhaka lid-dini janifan hanifan fitratan wahillati fataran nasya 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyimu walakin aktsara
walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ini ayat, maka hadapmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, penggolongan orang-orang Kristen ini, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak mengetahui, tetapi memang mendahulukan penyampaian narasi-narasi, sehingga memang perlu ada yang memberitahukan. Karena Ibnu Katsir bilang dalam ayat Ar-Rum tadi itu bahwa maksud daripada adalah tegakkan wajahmu dan teruslah berpegang pada apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif. Nah, kalau Nabi Ibrahim yang hanif, berarti Nabi yang setelahnya itu mengikuti, sebenarnya menyampaikan sesuatu yang benar. Makanya Bang Daniel tadi kan dia sebut tentang apa-apa perkataan Yesus saja yang harus dia ikuti gitu. Itu singkatnya kalau dalam Islam. Dalam Islam itu lengkap, kelengkapan daripada apakah Islam itu fitrah tersesuaikan dengan manusia, dalam akal manusia, seperti dalam hadis Rasulullah, setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi wal Nasara. Kalau Islam agama fitrah, pertanyaan fitrahnya apa tuh Pak Montir? Pertanyaan fitrahnya apa? Pertanyaan Fitrah. maksudnya gimana? Coba ini. Islam agama fitrah, jadi harus ada pertanyaan fitrahnya apa gitu. Ada nggak pertanyaan fitrahnya? Pertanyaan kemana maksudnya? Maksudnya arti fitrah itu apa mungkin Pak Montir? Pertanyaan fitrah. Ya pertanyaan fitrah. Iya, maunya pertanyaan yang ditujukan ke siapa, Bang? Ya kepada manusia itu sendiri lah. Oh, ya. Ya ini jangan seperti yang kemarin ya. Kemarin kan ini kan kita memaknai Allah itu begini. Pertanyaan fitrahnya adalah yang bisa menjelaskan tentang Allah adalah Allah lewat nabinya, dituliskan oleh kitab sucinya. Yang jadi masalah tulisannya lain, yang dikatakan nabi lain, lalu kemudian eksegesis untuk menjawab itu lain dan bebas. Nah, ketika bebas inilah kemudian menjadi macam-macam penjelasannya. Jadi, secara fitrah itu harus dapat dimengerti manusia dengan mudah dalam proses pengenalannya itu gitu. Seperti misalnya kalau kita baca di Al-Quran kan ada itu, innalladzina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridho di sisi Allah. Tadi pagi juga kita ketemu bahwa agama Islam, agama yang diridhoi Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Kan tadi dia bilang, iya kamu kalau merasa agama kamu benar sendiri, ya iya memang. Karena itu klaim gitu loh, klaim agama itu harus begitu. Menyatakan bahwa dia benar, lalu kemudian di antara nabi-nabi yang datang menyampaikan yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sesuai bahwa tidak mungkin Tuhan itu adalah manusia yang sama, terus dan serupa-serupa yang lainnya. Maka pada poin ini yang kemudian mengartikan lain pada Tuhan itu adalah umat-umatnya yang mengaku mengikuti Isa, yang mengaku mengikuti Yesus, padahal dia justru tidak mengikutinya. Makanya tadi ketika Bang Daniel itu sampaikan di awal bahwa justru saya masuk Islam karena ikuti Yesus, karena memang tidak ada perkataan Yesus yang tidak berkeserasian dengan nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad, dan juga tentang apa yang Allah turunkan sebelumnya dan setelahnya. Kan begitu. Mbak Rosi, itu share apa tadi tuh? Tadi aku Share. udah Pak Oh. Biasri sama Meme Pos.
Ya makanya kita nggak mau nanya yang lain kan, yang jadi nanyanya yang fitrah aja gitu. Iya, iya, iya. Termasuk pertanyaannya Bang Kapten kemarin ya. Tadi itu kan fitrah itu. Normalnya manusia yang berakal itu bisa mudah itu. Ya namanya juga Karesten itu agak lucu-lucu. Bang Asken naik, Bang Asken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Montir, Gurunda, dan selamat siang juga Gurunda, Bang Juma. Siang. Saya kira tadi di bawah. Saya Andi Silitonga kawan-kawannya. Ini akun saya yang lain. Ya, saya apologet api di Sumut kawan-kawan, bukan hotel ya. Lanjut, Bang Gurunda. Terang di bawah ya Bang ya. Habis tulisnya panjang, jadi orang mengertinya beda. Iya, saya katakan gini Bang Gurunda. Buka di YouTube. Oh, jadi kita selama di video-video mereka. Wah, buka di YouTube tuh. Judulnya Kristen Cium Batu. Ternyata fix mereka yang cium batu itu. Lanjut. Pak Montir, dilanjut sebentar, di handle sebentar, saya lagi jemput. Oke. Oke, makasih Pak Montir. Bang Andi nih. Bang Andi. Bang Andi bisa jawab ini. Bang Andi Gurunda bisa Mas, jawab nih Bang Montir. Gurunda Zuma lagi itu masih azan kayaknya. Di situ sholat dulu. Ya, Gurunda saya nggak apa-apa di bawah saja. Mungkin saya klik dulu ke rumah hotel. Biar kita injil hotel-hotelnya biar banyak sadar. Dari penyembah Yudas. Betul kata Bang Juma tadi. Karena Yesus itu anak Allah ya. Doanya dikabulkan sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7. Dan kata bapaknya, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Mana mungkin bapaknya nggak sayang sama anaknya, dibiarkan anaknya disalib kan gitu, Bunda. Dan sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7, doanya dikabulkan karena dia anak soleh, anak baik, gitu. Ya, Bang Zuma lagi sholat. Jadi saya izin di bawah aja, Gurunda, biar hotelnya naik semua. Belum ada juga mau Bang. Biar ada untuk hotelnya. Di sini aja Bang Otak. Dikit Aduh, lagi Bang tuh. Otak. Bang Otak pula aja panggil ya Bang Otak lagi. Bang Andi sini aja, hotel nggak berani naik. Harus di framing dulu Bang, baru dia naik. Lanjut Bang Otak, Bang Andi. Harus di framing dulu. Biar ada 2 slot maksudnya kan. Ada ini, ada satu lagi ntar. Yang Apa satu turun aja orang satunya. Jangan takut. Nggak ada tempat hostnya yang turun. Tapi berilah kajian sedikit Pak Montir. Jangan diam. Judulnya kurang apa tuh, kurang Sedikit. Mubazir waktunya. Yudas itu siapa gitu Bang Montir? Andi yang jawab Bang Montir. Yudas itu siapa? Saya tak tahu. Pertanyaannya suruh aja Andi yang jawab, ini ada selagi ada ini.
Iya, ada Bang Andi. Bang Bang Andi. Andi, Yudas itu siapa? Saya tak tahu. Saya mau tahu Yudas itu siapa. Yesus kan punya 12 murid. Jadi salah satu muridnya itu berkhianat. Namanya Yudas Iskariot. Jadi banyak dalilnya di Bible bisa kita bongkar. Iya, namanya orang fasik dan orang jahat itu sebagai penebusan. Jadi nggak mungkin orang baik. Yesus kan orang baik, pembawa firman dia. Yang katakan Oten, dia anak Allah. Masa anak Allah, Allahnya tega mau membiarkan diri salib? Itu logika yang harus mereka pahami. Apalagi Allah Bapaknya berkata, yang kukasihi hanya kepadanya lah aku berkenan. Nah, nggak mungkin dong bapaknya membiarkan anaknya dihina begitu sehina-hinanya. Bahkan kalau kita merujuk ke Ibrani 5 ayat 7, sebagai anak baik, anak soleh, doanya dikabulkan bapaknya. Jadi fix itu, yang disalib itu Yudas. Yang dikatakan bahwa Yudas itu betul sekali, Yudas. Karena dia orang fasik, orang jahat, yang mengkhianat terhadap Yesus. Itu. Bahkan dalil-dalil lainnya juga banyak membuktikan Yudas lah memang salib. Saya juga punya Injil terjemahan Barnabas. Di situ jelas diterangkan yang disalib itu Yudas, bukan Yesus, gitu. Tuh. Gimana tuh Pak? Ya. Ya, dalam Islam, kalau dalam Islam boleh kemudian kita, karena tidak ada tafsir yang kemudian menyebutkan nama, kecuali diperbolehkan untuk para mufasir itu menilik nama. Di dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan nama. Siapa yang kemudian jadi yang diserupakan gitu kan, nggak disebutkan nama, sehingga namanya tafsir tanawwu. Jadi tafsir yang bisa diterima beberapa penafsir. Dia misalnya mengatakan, oh itu ini, itu boleh, dibolehkan dalam Islam. Jadi menurut kaidah ya, berdasarkan kaidah. Kalau kita lihat Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa di antara orang yang disalibkan atau berada di dalam yang diserupakan itu adalah orang yang juga mendapatkan yang sama dengan Isa alaihissalam, artinya mendapatkan balasan yang sama. Tetapi dalam kisahnya hadis tersebut masih diperdebatkan, walaupun ada sisi yang bisa mengangkat hadis tersebut atau perkataan tersebut ya, asar tersebut, karena itu dibawakan oleh Ibnu Katsir oleh dua pembicara. Tetapi bisa juga karena ada fakta yang lain, bahwa yang ada sebagian yang juga di situ bernama yang sama, tetapi adalah Yesus Baraba. Tetapi bukan dia yang kemudian dielu-elukan sebagai tokoh daripada yang seperti kita lihat hari ini. Hanya saja kebolehan itu tentu menggunakan penguat-penguat, dan ada beberapa tafsir yang langsung menyebut nama Yudas. Itu kurang lebih begitu. Dan itu dibolehkan masalahnya. Yang namanya dibolehkan berarti ya boleh, dan itu cukuplah membuat orang-orang Kristen itu berpikir, karena sesungguhnya yang diserupakan adalah semua keadaannya, bukan cuman orangnya, bukan cuman segala macamnya, tetapi bentuk-bentuk penyalibannya itu disebutkan dengan kata diserupakan. Berarti ada kejadian-kejadian yang tidak benar-benar terjadi, hanyalah diserupakan. Karena kalau dari apokrif yang tidak dikanon itu juga ada, bahwa memang jelas-jelas Isa alaihissalam itu diselamatkan Allah. Sama seperti dua nabi sebelumnya juga diselamatkan Allah. Di antaranya Musa dan Nabi Elia.
nggak usah urus itu apa the truth. Ini udah saya sedikit tambahkan ya. Ya, Saya Injil Barnabas ini terserah Oten nggak percaya, mau percaya atau tidak percaya. Tapi di sini terangkan memang Yudas kan sibuk meminta Injil yang ada di Turki, Injil Barnabas yang ada di Turki. Bahkan angkanya bukan sedikit. Sekitar 50 miliar atau berapa itu. Nah, di sini diterangkan memang Yudas ini. Nih. Apanya? Yudas disalib. Makanya saya berani bicara. Jadi kalau teman-teman Oten membantah silakan aja karena mereka memang menyembunyikan Injil yang lain. Ada Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Maria dan puluhan Injil lainnya yang tidak dikanonim. Ada apa gitu? Karena di sini terlihat jelas judulnya Yudas disalib dua halaman ini. Saya bukan mengada-ngada, ya judulnya Yudas disalib. Di sini terangkan Yudas disalib. Jadi sesuai dengan ayat di Bible di kanonim pun juga demikian bunyinya. abang lihat penerjemahnya. Coba Iya, Pak. lihat penerjemahnya siapa? Ini ya Rahib MB ini abang dah. Bukan penerjemahnya orang Indonesia. Di mana dia? Ini nih. Di bagian bawah. Nah, ini The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Oh, ini yang dari bahasa Itali berarti berbeda Ya, Itali. dengan yang di Turki ya. Berarti berbeda dengan yang di Turki. Ya, ada dua Nah, versi. memang dari Injil Barnabas yang ini juga nggak bisa dikonfirmasi bang, karena ada beberapa di dalam situ yang bertentangan dengan Al-Quran juga. Kalau kita lihat di literasi pendahuluannya di sini, Injil ini ditemukan di tahun 378 Masehi di atas mayatnya Barnabas sendiri gitu ya. Bukan yang itu bang, yang abang pegang itu bukan. Yang abang pegang itu lain dengan yang diceritakan di Turki itu. Sama-sama Injil Barnabas, tapi itu lain. Ya, tapi literasi pendahuluannya disebutkan demikian gitu. Oh, ini juga bilang begitu? Iya, di pendahuluannya. Ditemukan di atas mayat si Barnabas pada tahun 378 Masehi gitu. Itu literasi pertama ya di pendahuluan pembukaannya gitu. Terangkan. Ya mungkin versi yang lain mungkin perbedaannya mungkin oke lah ya kan. Tapi persamaannya saya dengar sama sih, banyak sama. Gitu. Sama juga kayak halnya yang di kanonim ini kan, ya ada juga dirubah gitu, itu maksudnya. Ya udah pasti, mulai dari yang benar sampai yang tidak benar semuanya dirubah. Iya. Lanjut Bang Andi, biar Bang Andi. Ada the truth tadi Pak Mentir. The truth. Coba naikin aja kalau mau dia mau naik. Ngomong apa sih the truth itu? Nggak tahu Nah, maksudnya. jangan peduli itu tak guna, orang itu sampah Iya, bang. nggak usah. Ngapain? Juga yang suruh orang yang di Komal sini suruh pergi sana ngapain? Kamu aja sendiri atasin. Sibuknya. Kalau tak kamu jangan nonton. Kalau kamu nonton sama aja dia. Jangan-jangan Oten yang suruh kita pergi ke sana biar rame di sana.
Ya, kalau kita baca juga di Bible Kanonim ini ya, cukup banyak ayat yang mengarah ya, bahwasanya yang disalib itu ya orang berbuat jahat gitu. Misalnya di Amsal 21:18 ya kan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai pengganti orang jujur. Ya, Yesus kan orang baik, orang jujur, nggak mungkin dia disalib itu, kawan-kawan. Di ayat-ayat yang sudah ada itu ya. Iya. Ada, iya. Kedua gini, Gurunda, kalau teman-teman mengatakan Yesus itu udah mati dan bangkit, kenapa dia nanti akan datang lagi di hari kiamat gitu kan? Karena tidak ada kematian dua kali, berarti Yesus ini belum mati, nggak mati dia. Iya, jelas toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca lagi di Ibrani 9:27 katakan kan, bunyi begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak. Ini satu kali. Nah, kalau dia udah mati, nah ternyata dia nanti kan akhir zaman dia itu akan datang menghakimi katanya. Berarti Yesus gak mati dong. Itu Abang dah. Iya. Mati kan di situ disebutkan tidak mungkin dua kali kan? Satu kali. Jadi bukan bangkit, tapi diangkat lebih tepatnya. Diangkat, ya. Itu makna sebenarnya bangkit itu mungkin diangkat. Jadi sini udah telak itu. Menurut saya ya salah pemahaman selama ini. Kok pada diam? Rungkat loh kalau diam. Masa sih? Gurunda. Iyalah. Terima kasih. Bang Zuma belum selesai ya? Tadi itu saya dijambak malah. Tunggu aja, nggak apa-apa. Udah selesai pasti. Takutnya nungguin kita berhenti bicara, Bang. Iya. Harus ditanya-tanya. Udah bling siapa ya? Ayo Oten naik sini. Kalau kalian naik 2 orang, aku turun. Ten? Nggak ada, belum ada itu. Ini belum mampir. Ada sebenarnya, cuma dia nggak mau naik. Yang ini, yang minim-minim itu yang ada. Salah. Oh, apaan? Paralel. Ayo Ten, gantiin kursi saya Ten. Oh, Bunda Zahra jangan turun. Kenapa? Ya enggak turun lah. Kenapa kok jangan turun? Kan sudah ada Bang Zuma. Ayo Ten naik. Pura-pura Oten kek. Enggak boleh lah. Jangan. Aku ngantuk. Jangan ngantuk lah, itu di sampingnya Bang Zuma juga. Bangnya walaupun di samping Bang Zuma bisa pegang gitu. Apalah Rosini. Salaman. Kemarin aku udah salaman, Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat, wabarakatuh. sorry menunggu. Iya, gimana sampai di mana materinya? Ada Otennya ada ya? Ada Bang. Belum ada. Kemana mereka ya?
Takut mulai dia bang, punah, dalam ke mulai dia. punah. Apa stres karena sadar kalau yang mereka sembah ini adalah Yudas. Karena setelah materi ini kita akan masuk ke materi, kita habiskan sebulan 2 bulan terkait dengan kejadian 49 nomor 10, bahwasanya tongkat kerajaan dari Yehuda tidak akan beranjak dan pemerintahan tidak akan berpindah dari pundaknya sebelum dia yang berhak atasnya. Jadi kerajaan ini kita akan bahas ke depannya teman-teman sekalian, setelah mereka kita beri supply vitamin ke otak bahwa yang mereka sembah itu ada Yudas. Materi berikutnya, kerajaan Allah yang diberikan kepada Yehuda itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, kalau kerajaan akan diambil dari Yehuda, berarti kerajaan akan diambil dari Yesus. Karena Yesus ini termasuk dari keturunan Yehuda. Kejadian 49 di situ sangat jelas dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan berpindah sebelum yang berhak atasnya itu datang. Nah, kalau yang berhak ini sudah datang, maka dialah yang akan menaklukkan seluruh hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibrani, Yikaha, bangsa-bangsa sendiri disebutkan dengan sebutan umat, seluruh umat atau seluruh rakyat manusia, seluruh bangsa manusia. Jadi akan datang kemudian sosok manusia yang akan mengambil tongkat estafet kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Yehuda, di mana sebelumnya kalau kita belajar lebih dalam lagi, seluruh keturunan Yakub akan tunduk kepada saudaranya bernama Yehuda. Jadi dari suku Benyamin, dari suku Ezakar, dari suku Yusuf, dan Natali, Asher, Simeon, dan Ruben itu akan tunduk kepada Yehuda. 11 anak Yakub lainnya dari keempat istri hasil poligaminya itu nanti akan tunduk kepada Yehuda, dan Yesus berasal dari sana. Nah, ada masa di mana kerajaan kekuasaan suku Yehuda yang diturunkan kepada Raja Daud, yang kemudian sampai kepada Yesus menurut pandangan saudara Kristen, akan beralih dan berpindah. Makanya Yesus mengatakan, tidak tahukah kalian bahwa tongkat kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain, akan diambil. Kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Ini dinubuatkan sendiri oleh Yesus di dalam kitab saudara-saudara kita Kristen yang hari ini masih mereka genggam di Matius 21 nomor 43. Sesungguhnya di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, sesungguhnya sebab itu aku berkata, aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan. Jadi diambil kerajaan itu dari Yehuda, dari Yesus, dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Apakah itu bangsa Roma? Enggak mungkin. Bangsa Amerika? Enggak mungkin. Bangsa Belanda? Enggak mungkin. Bangsa Jepang, Cina? Enggak mungkin. Kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa Arab dari keturunan Bani Ismail. Itu akan kita godok nanti ke depannya, sahabat-sahabat. Kalau yang sekarang ini saya minta kepada seluruh apologet Islam serentak bulan Maret ini membahas secara kontinu yang mereka sembah adalah Yudas. Materi-materinya tolong supaya diperdalam lagi, supaya saudara-saudara kita yang sudah mulai ragu, sudah goyah lututnya, gemetaran kakinya menyembah Yudas dan sudah malas ke gereja, itu bisa segera mendapatkan hidayah. Ini perlu kita kompak untuk menyuarakan ini semua, bahwa yang selama ini 2024 tahun mereka menyembah anak Yakobus, ya. Yudas ini Yudas anak Yakobus ya. Kalau nggak salah Yudas ini anak Yakobus ya, teman-teman. Ada yang ingat nggak? Yudas ini anak siapa ya? Yudas bin siapa dia itu ya? Ada yang bisa ingatkan saya? Itu bocah itu bang, macam Oten, tanya dia bang. Iya, Yudas ini bin siapa om? Yakobus, anak Zebedeus. Hah? Mana ada? Bukanlah. Yakobus kan? Iya, Yakobus. Masya Allah. Jadi anak Yakobus yang disembah 2000 tahun ini nanti akan kalian tinggalkan setelah
kalian mencoba untuk menggunakan akal di dalam menelaah materi-materi dalam Bible yang dituliskan oleh wartawan-wartawan yang ada pada zaman itu. Lalu kemudian nanti kita akan memberikan materi nutrisi vitamin otak, membahas tentang kerajaan Yehuda yang akan diambil kemudian, di mana Yesus yang adalah keturunan Yehuda pun menyerahkan kerajaan Allah yang ada pada dirinya kepada bangsa lain. Dan bangsa lain yang dimaksud Yesus yang mengambil kerajaan itu sudah pasti bukan ya Roma, Vatikan, sudah pasti bukan Belanda yang mendirikan Kristen di Indonesia, sudah pasti bukan Portugis. Arab lah. Gimana? Yang pastinya bangsa Arab lah. Ya, itu sudah valid, itu nggak diragukan lagi itu. Oke ya, saya kira materinya sudah sangat jelas. Jadi ke depan kita akan membahas setelah Dewa Molok, kita pindah membahas tentang Yudas, pindah lagi nanti kerajaan Allah. Kemana ajaran para nabi setelah Isa diangkat ke langit? Apakah ke barat atau tetap di timur tengah, lalu diajarkan sampai ke seluruh dunia? Demikian. Ada lagi teman-teman? Ada yang ingin bernarasi sebelum ada saudara Oten? Oh ya, yang tadi, maaf, yang tadi yang saya katakan bahwa di antara ke-12 anak Yakub, Nabi Yakub dari hasil poligami, mereka semua anak-anak Nabi Yakub ini akan sujud menghormat kepada Yehuda. Itu diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 8. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa Yehuda kemudian ata ya dukha akeka ya deka be oref afika istaqafu terus leka beni Afika. Jadi seluruh anak daripada Afika atau ayahmu itu akan tunduk kepada Yehuda. Nah, ada masa kerajaan Allah yang diberikan kepada Yehuda itu akan diambil alih oleh orang yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, siapa yang kemudian mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa setelah Yesus? Yesus sendiri tak bisa menaklukkan hukum kepada Bani Israel, mandul dia, tak mampu dia untuk mematahkan misi daripada orang-orang yang membunuh dia saja, dia tak sanggup. Untung saja dibantu oleh Allah, dan untung saja ada Yudas yang menggantikannya. Kemudian menaklukkan Yudas pun tak mampu beliau. Jadi yang dinubuatkan dalam Kejadian 49 nomor 10 ini, itu tidak bisa Paulus, tidak bisa yang lain. Karena tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda, artinya tidak akan berpindah dari Yesus. Lambang pemerintahan di antara kaki orang-orang Yehuda atau raja-raja yang ada di Yehuda sampai dia datang. Jadi ada pada masa yang akan mengambil yang mengambil tongkat kerajaan ini, dikatakan kai ada dalam bahasa Ibrani, sampai kepada titik di mana dia datang. Dia datang ini bau, seseorang yang datang dengan gagah berani. Di atasnya ada hak dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan Shiloh. Shiloh itu semacam pangkat, Shiloh itu semacam kedudukan, tahta yang hebat, ya, kerajaan yang hebat, kemudian hak yang sangat luar biasa, yang mana kepadanya kemudian yikaha, orang-orang akan takluk. Di tangan kanannya kemudian ada hukum yang berapi-api yang akan membakar semua hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi. Itu diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat 52. Masya Allah, silakan. Saudara Oten belum ada naik. Saudara Oten belum ada. Belum ada. Bocah ini gimana? Bocah. Bocah. Oten nih. Hah? Tanya dulu dong. Lanjutkan Gurunda, lanjutkan. Bukan. Hah? Masya Allah. Saudara bocah apa Bukan, Muslim? tadi dia typing. Tadi dia type.
Ya, tanya aja. Dia typing Zuma penyembah Ka'bah. Oh enggak apa-apa. Yuk kita diskusi, saudara bocah, enggak masalah. Kita diskusi, kita turunkan levelnya, kita sabarkan hati, pelan-pelan kita terangkan mana perspektif benar menurut akal nih. Kalau Islam itu kan sudah jelas agama yang bersesuai dengan fitrah manusia. Nah, kalau ajaran Kristen ini sesuai dengan fitrah hewan pun tak cocok kurasa. Karena sehewan-hewannya hewan, tak ada hewan yang menyembah hewan. Ini yang harus jadi permasalahan. Oleh karena itu, yuk mari kita diskusi terkait dengan siapa yang disalibkan kemudian di Al-Quran, dan siapa yang disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, dan siapa yang disalibkan di tengah-tengah Roma menurut konsep agama resmi Kekaisaran Roma awal mula. Ayo pelan-pelan aja, silakan antum. Sedangkan saudara bertanya apapun itu terkait dengan materi ini, saya atau teman-teman muslim yang lain akan membantu untuk menjawab. Ya, kita jelaskan dulu tentang klaim-mengklaim, ya kan? Iya, silakan. Cuma mengatakan bahwa saya menyembah Yudas, ya enggak masalah juga kan? Kalau saya katakan Bang Zuma menyembah Ka'bah, kan sama aja itu sebenarnya. Iya, saling silakan. mengklaim, walaupun itu klaim saya dan itu klaim Anda. Baik. Nah, kalau mau membuktikan itu, apakah saya menyembah Yudas atau apakah Bang menyembah Ka'bah, itu kan Bang Zuma sendiri yang membuktikan, dan itu saya sendiri yang membuktikan, bukan Anda dan bukan saya pula. Oke, baik. Jadi itu aja dulu masalah klaim mengklaim. Baik. Saya juga bisa mengklaim bahwa Anda penyembah batu hitam. Itu klaim saya kepada Anda. Apakah Anda benar menyembah batu hitam? Ya itu kan Anda yang menjawab dalam iman Anda sendiri. Siap. Oke, saya mulai ya. Apakah umat Islam itu menyembah Ka'bah kan gitu ya? Bang Zuma mulai dengan apa? Memulai dengan klaim tadi bahwa mereka menyembah Yudas itu dulu, baru kemudian masuk bahwa Islam seperti apa. Nanti dia kemudian kita kasih kesempatan. Oke, baik. Oke, dari menyembah izin sebentar Bang Zuma. Ini saya Kaliber ini apa agamanya? Saya tanya dulu ya. Kaliber agama apa? Kaliber Jazz. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam. Dari ini aja Bang Zuma, biar tremornya pas gitu, dimulai dari mereka menyembah Yudas. Iya, baik. Oke. Jadi saya katakan kepada saudara, kenapa saya mengatakan saudara menyembah Yudas? Pertama, yang mati di atas tiang salib itu adalah manusia, bukan hantu, bukan ayam, bukan kucing, tapi manusia. Manusia yang Anda sembah yang mati di atas tiang salib ini, pertama, mati terkutuk, yaitu Anda tidak bisa lari kemana-mana. Galatia 3 nomor 3. Terkutuknya dia karena dikutuk oleh Tuhan, bukan dikutuk oleh Kristen, bukan, tapi Tuhan yang mengutuknya. Tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib apabila seseorang dihukum mati yang setara dengan perbuatan yang setimpal dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim. Nah tuh, jadi Elohim yang mengutuk. Apa yang Anda sembah itu yang mengutuknya adalah Elohim, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu muncul beberapa ratus tahun kemudian. Jadi yang mati di atas tiang salib itu adalah Yudas Iskariot, karena satunya manusia yang terkutuk pada zaman Yesus hanyalah Yudas. Itu satu itu pasti tuh. Nah, Yesus tidak ada data di atas kertas ataupun sejarah yang kemudian bisa kita buktikan ada perbuatan Yesus yang membuat dirinya terkutuk. Tak ada satupun. Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4:27 sampai 23, Yesus ini adalah manusia suci. Yohanes 1 nomor 14, Yesus ini manusia yang dimuliakan sebelum dunia ada. Kemudian Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3, Yesus ini dipermuliakan oleh Allah.
Kemudian Yesus dikatakan sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Jadi tidak mungkin dia terkutuk. Galatia 4 nomor 4, Yesus adalah orang yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada alasannya Yesus itu terkutuk. Faktanya di dalam Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib adalah orang yang mati secara terkutuk. Yesus tidak terkutuk, yang terkutuk adalah Yudas. Maka dengan kata lain, selama ini 2000 tahun kurang lebih, saudara-saudara Kristen dengan valid dan sahih, sah demi hukum dan akal sehat, mereka menyembah Yudas. Itu. Nah sekarang saya masuk kepada tuduhan saudara bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Ka'bah ini adalah sebuah bangunan berbentuk kubus. Berbentuk kubus, dia adalah bangunan terdiri dari pasir, batu, semen, ya, apalagi lantai, dinding, ada plafon, ada kain penutupnya, di sudutnya juga ada batu dari surga. Lalu kemudian tak ada yang bisa mengatakan bahwa itu bukan batu. Semua manusia mengatakan batu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala diterangkan dalam Al-Quran nih yang sangat familiar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan Allah itu Maha Esa. Esa itu artinya satu. Sementara di atas muka bumi ini batu itu bukan satu. Yesus juga disebut batu. Bahkan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi juga disebut batu. Apa yang Anda tinggali sekarang juga batu. Nanti Anda mati juga ditutup oleh batu. Sementara Allah yang kami sembah itu ahad. Dia berdiri sendiri tanpa ada sekutu apapun yang setara dengannya. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Batu tidak bisa ditempati meminta. Hanya orang gila yang kemudian membuat patung di depannya lalu meminta kepada patung itu. Hanya orang buta. Sedangkan Allah As-Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak bersilsilah. Sedangkan batu itu bisa beranak. Batu itu punya kok lari bang? Sakit ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Sedangkan di Mekah sana banyak bangunan-bangunan yang jauh lebih tinggi, nggak setara tingginya lagi, rendah Ka'bah itu. Sedangkan di sana banyak bangunan-bangunan yang lebih tinggi. Jadi adalah hal yang membodohi diri kalau sudah tahun 2024 masih menuduh umat Islam menyembah batu, menyembah Ka'bah. Itu namanya Bahlul bin Atlot. Lul namanya tuh. Jadi Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai', seirama dengan Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan manusia. Nah sekarang Anda sendiri terbukti menyembah Yudas. Kemana larinya? Cari Yudas kan? Oh cari Yudas. Dia lepaskan kain lenan enggak tadi? Enggak. Enggak. Lari dengan telanjang. Ya mudah-mudahan saudara Kristen kita tersadarkan ya dengan materi ini, bahwa memang selama ini saudara-saudara kita itu menyembah manusia. Oke silakan, mungkin ada tambahan dari guru-guru saya yang ada di sini, atau masih ada Oten yang mau naik, silakan. Oten ya. Oten segan kayaknya ini sore hari ini. Oke, saya sapa Jidro dulu ya bang. Oke, monggo. Halo, selamat sore Jidro. Muslim apa Kristen? Jidro. Jidro. Jidro? Enggak. Ya. Ya. Kau. Di antara jawaban Bang Juma bahwa Islam dituduh menyembah Ka'bah
ada salah satu hadis Rasulullah, hadis yang kemudian ini menjadi perkataan daripada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ketika diceritakan dalam hadis Bukhari 1597 itu, kata-kata beliau itu ketika itu dikatakan bahwa memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Jika bukan karena aku melihat Nabi SAW menciummu, aku tentu tidak akan menciummu. Artinya memang dalam ranah keislaman tidak ada yang patut disembah hanya Allah, dan tidak ada yang boleh diikuti kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu fakta bahwa umat Islam itu ittiba dengan apa yang diikuti. Nah, ada satu contoh ketika Allah memerintahkan kepada sekumpulan malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam, salah satu di antaranya itu tidak sujud atau tidak mau bersujud kepada Adam. Lalu dengan berbagai macam alasan, banyak sekali sekarang orang Kristen itu menyebutkan bahwa yang salah adalah Allahnya orang Islam. Kenapa? Karena yang disuruh untuk disujud itu hanya Allah. Kenapa pada saat itu menyuruh kepada mereka untuk sujud kepada Adam? Maka benarlah langkahnya jin dan kemudian disebut iblis itu untuk tidak sujud karena dia anggap dia paling pintar. Padahal di satu posisi yang paling dia lupakan adalah yang paling penting adalah bukan karena apa-apa tentang siapa yang disujudkan, tetapi yang paling penting adalah siapa yang memerintahkan. Kalau itu Tuhan Allah yang menciptakannya, yang memerintahkan, tentu itu ujian baginya. Sehingga kesombongannya kemudian dia katakan bahwa dia lebih mulia karena dia diciptakan dari api dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya juga mengira bahwa Oten ini mungkin agak aneh. Seandainya dia dikasih sekumpulan api gitu ya, dengan sekumpulan tanah, mungkin Oten ini akan memilih sekumpulan api. Karena kalau orang Muslim tentu akan lebih memilih tanah. Maka itu membuktikan bahwa fakta manusia atau Adam Allah ciptakan lebih mulia daripada iblis. Nah, di antara cara-cara mengikuti gayanya iblis itu memang diikuti oleh sebagian orang-orang yang merasa benar dalam hal dia merasa bahwa dia paling mampu bereksegesis apa yang tidak Yesus atau Isa alaihissalam katakan. Kemudian dia bikin penyembahan kepada Isa itu sendiri. Mungkin itu Bang Juma, aku parkun dulu di sini untuk sholat asar ya. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat ya, Rosifa, otak waras, itu siapa nih? Keras sekali suaranya Om. Kencang. Sakit Masa kuping. sih, Bang Da? Aduh. Saya kecilin. Ini ya Bang Da ya? Sakit kuping. Oh iya, oke. Ini mencerdaskan, naik aja sini. Naik. Masih kencang sekali. Oh masih ya? Waduh. Kecil. Ini saya kan ngikutin Gurunda. Ya, tapi kan gini ya. narasumber Gini ya. narasumber yang harus keras. Iya, udah bagus. Oh iya. Gini. Oke. Mencerdaskan, silakan naik sini. Mencerdaskan itu Muslim Bang, yang itu Bang, bukan Oten. Oh yang ini yang Islam ya? Iya. Silakan teman Kristen yang kalau mau nanya ke sini naik. Yang di bawah bantu tap layar ya. Segini pas ya host? Pas ya?
Kecilin dikit bang. Oke, bentar ya Bang Juma. Wan, tolong di handle dulu Bang Wan ya. Iya iya gantian nanti sholatnya ya. Abang dulu ya. Ya. Oke. Oke, lanjut. Ada bang. Bentar. Malah. Hanzo lagi. Ya udah naik sini Hanzo. Bang Hanzo naik sini silakan. Bang Hanzo silakan naik sini. Lama kita nggak ngobrol. Kecil kan? Oh. Bang Da sehat Bang Da. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih gede, bos kecil. Ini suaraku seperempat padahal loh. Oh. BPM. Belum ada OT-nya ya? Bentar Bang Da, udah gue undang. Di bawah Bang Juma nggak pada mau naik. Ya udah kalau takut depan nanya aja lah sama guru les ini boleh silakan. Iya. Siapa nih? Ya. Assalamualaikum. Oh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Ini aku minta tolong coba dinaikin dari tadi typing aja si Koko itu, host. Katanya Kristen aja yang paling benar agama itu, naikin aja. Oh iya. Naikin dulu, host. Akunnya di private. Enggak bisa. Coba naik kok. Bisa ya? Ya buktikan lah sini Kristen kalau agama yang benar sini. Naik. Ya silakan penyembah manusia, silakan naik. Koko, lu dari tadi typing mulu. Oh Hanzo juga typing doang. Aduh Bang. Assalamualaikum. Kurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosi aku sholat dulu ya. Aku tinggal dulu. Iya. Kamu ada yang mau naik? Benar sebentar ya Bang Da. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Seperti biasanya. Aja Bang, saya mau sapa Bang Juma aja.
Alhamdulillah. Semuanya turun. Assalamualaikum. Iso bin Al, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, Ya, Islam aku mau Kristen bertanya. Bang. Kristen, aku Kristen, Mbak. Oh iya, iya. Kristen. Silahkan sama Gurunda. Nanti kalau di surga Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Aba. Adinda, Bang, Adinda. Adinda. Jadi ibunya memanggil kepada Yesus dengan panggilan Kakanda. Kakanda. Baguslah. Jadi pertanyaan aku begini, Bang. Nah, kalau di dunia Kristen ini kan kita punya, katakanlah ada Paus Roma Katolik dan Patriark Moskow Ortodoks ya. Nah, kalau di Islam itu siapa, Bang? Maksudnya? Di sini adanya paus, ntar juga lewat paus. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sorry kemarin tidak sempat jumpa, sibuk kali. Insya Allah nanti bulan Mei saya ke Jakarta lagi, kita usahakan ngopi-ngopi kita ya. Siap. Ini aku baru nemu ini tadi Amsal 30 ayat 4. Iya. Itu diklaim kepada Yesus. Aku sampai bingung setengah mati itu. Kok bisa? Iya, dia bilang siapakah yang telah naik ke surga terus turun lagi? Siapa yang membungkus angin dalam kain? Siapakah yang membuat air apa gitu? Itu diarahkan kepada Yesus. Kan Yesus kan baru naik belum turun. Jadi nggak cocok gitu untuk Yesus. Siapa yang naik ke surga lalu turun? Surga di sini Samayim, langit ya. Harusnya Samayim bukan langit, bukan surga. Masya Allah. Ya, ini kalau kita merujuk kepada yang naik turun Samayim ini kan para malaikat ya. Betul. Ya, kenapa larinya ke Yudas ya? Makanya saya kaget itu kemarin ada orang Oten naik, dia bilang, coba Bang Amsal itu 30 ayat 4. Kenapa? Itu kan kepada Yesus. Loh, di mananya? Terus karena ada situ, karena ada di ayat 4 bawahnya. Ya, tahukah engkau namanya dan nama anaknya? Nah, itu karena ada, cek dah. Gue juga baru tahu klaim itu. Tapi di sini dikatakan acap yang dikumpulkan di sini adalah ruah angin dalam genggaman, kan gini. Nah, kopen genggaman tangan, maksudnya sesuatu yang dirangkup, yang digenggam, dirangkup di tangan. Apakah Yesus melakukan itu? Tidak ada. Nah, itu yang fatal di bawahnya, yang anaknya itu menunjukkan kepada Yesus. Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Nah, siapa nama anaknya? Oh, berarti bukan Yesus ini. Berarti ini berbicara mengenai Elohim ini. Anaknya ya, namanya anaknya ini kan orang-orang yang dikasihi, orang yang diurapi. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nah, siapa namanya? Elohim. Siapa nama anaknya? Banyak, Yakub. Betul. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Jauh kali. Betul. Nah, kalau di dalam dunia Kristen yang disebut anak Tuhan itu diambil secara literal gitu. Anak sebagai tubuh gitu. Gitu dia. Padahal kita mempelajarinya anak ini adalah orang yang saleh, hamba yang taat. Bukan anak biologis. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Siapa namanya? Elohim, Hasem. Dan siapa nama anaknya? Yakub.
Israel. Nah itu, terus yang naik ke langit turun lagi, nah itu Musa, karena Musa tuh kan naik sampai ke langit ke-7 bang, langit ke-7 dia naik untuk ambil Torah, dia turun ke bawah. Cari kerjaan Kalau ini Yesus, orang. kalau Yesus kan baru naik bang, belum turun-turun sampai sekarang dia. Ini apa tuh gue bilang, agama Barat ini memang kadang lucu itu. Suka memaknai dalil kitabnya orang seenak perut. Tapi giliran dikasih Amsal 11:8, mewek dia langsung. Itu gak bisa dipakai untuk Yesus, kata dia. Gak bisa dipakai itu. Dikasih Amsal 6 nomor 16, oh itu gak boleh dipakai, Amsal itu jauh katanya. Giliran yang kayak gini Amsal 30 pakai. Aneh jangan. Aneh. Itu Afan Gurunda, itu di bawah tuh yang lintas waktu itu tolong di mute itu komennya itu kurang bagus itu. Nanti kena delik nanti. Dinaikkan aja ke sini. Tolong host di bawah tuh. Lintas waktu. Kalau dia panas itu dia. Iya. Terlampau vulgar ini komennya. Oke, syukron. Lanjut Gurunda. Iya, insyaallah. Dan ini peringatannya ini terkait dengan apa yang kemudian disampaikan di dalam Amsal. Agur bin Yake dari Masa itu dikatakan jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, tak boleh. Sama seperti Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Jadi perjanjian baru nggak boleh masuk nyentil-nyentil di sini, nggak boleh. Tak boleh konsep dari Barat ini tambah-tambahin masuk di kitabnya Bani Israel, tak boleh. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya ajaran Bani Israel ini nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dimasukkan ajaran-ajaran yang menyesatkan ke dalam. Nggak boleh. Jadi yang dimaksud dengan data nomor 4 itu tak ada hubungannya dengan Yudas, tak ada sama sekali. Tak ada juga hubungannya itu. Nah ini ada saudara kita ini, anak tunggal. Bang. Ya Bang Juma, shalom, selamat sore. Ya, semangat sore saudaraku. Salam Ini dari Maluku. Salam dari Bang. Maluku. Dari sekte mana, Bang? Kristen Protestan saya. Protestan. Wah, ini yang suka protes saudara tertua ini. Cuma saya aliran GFA. Gimana? Aliran GFA. Aliran GFA. GFA, apa itu? Gereja Firman Allah. Gereja Firman Allah. Harusnya GFE atau GFT, Gereja Firman Theos. Gak boleh pakai Tuhan yang umat Islam kok dibawa-bawa. Karena tuh Sorry. Nama saya Anugrah, nama saya. Anugrah. Ya. Baru SMA kelas 2. Oh, di gereja sebagai apa? Cuma biasa saja, cuma majelis biasa. Oh, majelis biasa. Usia berapa tahun? 17 tahun, masih SMP rupanya. Iya Bang, kelahiran 2005. Oh, udah tamat SMP. SMA berarti kelas 3. SMA kelas 2. Kelas 2. Sudah lama ikut dialog-dialog lintas agama?
Cuma masuk-masuk saja begini, cuma dengar-dengar aja. Oh, ada keluarga yang pernah Muslim atau dari sekte lain? Pernah keluarga ada yang Islam? Siapanya? Kakak saya Islam, kakak saya. Kakek Islam. Kakak Islam. Terus kenapa ndak ikut sama kakak? Ada yang salah dengan kakaknya? Tidak, kakak saya kan Kristen masuk Islam gitu. Nah, kenapa nggak ikut kakak? Nggak ikut aja bang. Orang tua masih hidup? Masih bang, masih. Mereka masih menyembah Yudas juga? Dia nggak suka masuk Islam, kau ini maksa-maksa. Bukan masalah suka atau tidak suka. Iya, tapi kamu jangan maksa-maksa orang masuk Islam, sopan sikit kau naik. Siapa yang maksa, Bang? Saya kan nanya kenapa. Kenapa? Jangan diturunkan. Kita cari orang yang keras kayak gitu. Naikkan lagi nanti. Dia nggak mau diam. Kurang ngerti saya. Iya, maksud saya kenapa kenapa masih betah nyembah Yudas gitu loh? Kenapa nggak ikut kakak meninggalkan penyembahan Yudas? Yudas berdengar bang. Enggak kan, yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang mulia? Tuhan Yesus itu yang disalib. Iya, Yesus ini orang terkutuk atau orang mulia? Bukan terkutuk bang. Dia cuma menebus dosa-dosa manusia saya. Waduh, kan dikatakan di dalam kitab saudara, terkutuknya Yesus bukan karena terkutuknya akibat dosa-dosa orang Roma, orang Barat, tapi terkutuknya Yesus karena kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat Tuhan itu kutuk? Siapa yang ngajarin? Justru orang yang tidak melaksanakan Taurat itulah yang terkutuk. Jadi Taurat datang untuk menghilangkan kutuk, bukan Taurat datang menjadikan manusia jadi terkutuk. Kebalik. Sedangkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Sorry bang, dalam dosa. Soalnya saya belum belajar. Itu dia. Polo Bang Suma nanti kita komunikasi supaya belajar, supaya tahu bahwa selama ini orang Kristen itu menyembah Yudas. Gitu. Oke, Adinda anak tunggal diam biar saya hadapi ini serigala berbulu landak. Ya, kenapa saudara? Kenapa? Iya, kenapa kau sesatkan orang? Bantah saya kalau yang saya katakan salah, silakan. Kenapa kau sesatkan orang? Saya tidak menyesatkan, saya mengajarkan kebenaran bahwa yang mati di atas tiang salib adalah Yudas. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan, habis itu saya akan tanya 1 pertanyaan. Jangan kabur. Bukan pandangan saya, jangan di-mute. Jangan di-mute. Itu bukan pandangan saya, itu pandangan Bible. Hati-hati pantatnya bocor, hati-hati, duduk yang benar, jangan gemetaran, santai, rileks, atur napas. Oke, sekarang buktikan ke saya kalau Yesus itu terbukti punya dosa yang menyebabkan dia terkutuk. Silakan. Yesus. Tapi dosa manusia ditanggungnya semua. Ajaran dari mana itu? Dosa adalah maut. Ajaran dari mana itu? Dosa semua. Ajaran dari mana ada manusia dijadikan sebagai tumbal untuk menebus dosa orang lain? Itu ajaran dari mana? Ajaran Tuhan. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tuhan sudah mengatakan.
orang yang melanggar hukum akan berdosa. Nah, Yesus Dalam Roma melanggar 3 hukum ayat apa? 2:36, upah dosa adalah maut, mati. Berarti menurut Jadi saudara, setiap orang yang berdosa akan mati. Tuhan tidak mau manusia itu mati. Begitu saja. Berarti Paulus ini Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan Paulus? Saya kan Dia itu minta, rasul. saya minta Dia itu dalil rasul. dari Tuhan. Saya minta dalil dari Tuhan yang mengatakan seluruh manusia itu sudah berdosa dan dosanya harus ditebus dengan manusia mati terkutuk. Tunjukkan ke saya. Semua dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kata siapa? Kata saya. Oh, ternyata Anda lebih pantas dituhankan berarti daripada Yudas. Semua nabi diilhamkan oleh Tuhan langsung, tidak melalui perantara. Oh, berarti Paulus nabi. Rasul. Kau Loh, harus tadi bisa nabi bedakan katanya. nabi dengan rasul. Tadi katanya nabi. Perjanjian baru tidak ada lagi nabi muncul. Kalau ada nabi muncul setelah perjanjian baru, itu nabi-nabi palsu. Lalu kisah para rasul 13. Lalu kisah para Coba rasul bedakan dulu 13. apa arti nabi dan apa arti rasul. Kisah para rasul. Bisa kau bedakan enggak? Kisah para rasul. Kisah para rasul 9. Itu Kisah para rasul 13 nomor 1. Saulus disebut Yesus. nabi. Sehingga dia bertobat. Dia buta. Ya, Ada. dia buta hari. Kisah Setelah para dia rasul buta 3 hari, dia 13 nomor 1. Tadinya dia Saulus pembunuh adalah manusia, nabi di tetapi setelah dia Antioquia. bertobat, menjadi mencari jiwa-jiwa untuk datang selamat. Ya. Anda tidak bisa lari, Bung. Meskipun pantat Anda membantu mulut Anda berbicara, tak ada kebenaran yang keluar. Anda mengatakan tak ada lagi nabi setelah Yesus. Kisah para pewarta 13 nomor 1, Saulus adalah nabi di Antioquia. Dia rasul. Baca dalilnya, jangan kotori Rasul mulut Paulus, Anda. bukan nabi. Baca dalilnya, kisah para wartawan 13 nomor 1. Dia nabi. Ya, Wartawan nabi setelah bab perjanjian 13 itu. nomor Sewaktu 1. perjanjian lama itu baru muncul nabi. Ya. Baca Jadi kisah kalau para nabi wartawan. itu perjanjian lama. Kisah Kalau para ada rasul perjanjian baru 13. muncul nabi, itu nabi palsu. Biar kamu tahu. Bicara tidak pakai otak. Ciri-ciri nabi itu harus ada pendampingnya. Gitu ya. Pendampingnya. Berarti Saulus nabi palsu. Pendampingnya si Elisa. Kalau ada pendamping itu nabi palsu. Masya Allah. Udahlah, Jangan kau menggali. Sudah. Milik orang Kristen, bukan milikmu. Udah. Ya, poles dengan baik. Tadi Udah, kau bilang jangan nangis. menyembah manusia. Kau Jangan menyembah apa? nangis, nggak bagus. 5 kali sehari Nadanya kau jelek, suara tangisanmu itu nggak lucu. Kisah para rasul berapa, Bang? Kau menyembah siapa? 13 nomor 1. Ya, sujud kau 5 kali sehari kau menyembah. Kau yang Ya, sembah siapa? menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesaya 66 nomor 23. Seluruh manusia akan datang Arab kepadaku, itu apa? sujud beribadah, menyembah kepadaku. Sujud karena ada wujud. Nabi Musa sujud, Nabi Daud sujud, Yesus sujud. Hanya Kristen yang jingkrak-jingkrak, salto ke belakang, salto ke samping, salto ke depan, prak, Allah ketop, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Dibesarin Mau saudara menghadap kita 3 juta Barat mau monoteism. menghadap timur itu enggak masalah. Ya, Nah, tidak wajib sebelah kiblat. Tidak wajib. Bang Ya, Sar, mulutnya jadi diam karena dulu. kita menyembah karena ada wujud. Ini dalilnya. Apa yang disembah kalau nggak ada wujud? Pada waktu itu Ya. dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi yang mengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius yang orang Kirene, dan Menachem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Tuh, Saulus nabi, Bang. Jadi Saulus nabi palsu. Tanggapan manusia itu
adalah Oke. nabi. Tanggapan yang Bukan sebenarnya dia adalah tanggapan. rasul. Itu Arti tanggapan. Tadi katanya kamu mengatakan semua tulisan adalah di dalam kitabmu dipilih itu oleh Allah firman Tuhan. sendiri. Ya. Tadi barusan kau Arti katakan. rasul dipanggil oleh Allah sendiri, ya, tidak melalui perantara. Ya, kalau dia melalui perantara, nggak tahu makhluk apa yang memanggil itu. Oke, tolong Nabi tunjukkan di mana dipanggil Lukas oleh dipanggil rasul. Di mana Allah Lukas sendiri. dipanggil rasul? Ya, Di mana Lukas dipanggil rasul? Di mana? Lukas adalah murid yang ke-70. Iya, mana Ya, dalilnya? baca Mana itu. dalilnya? Mana dalilnya? Baca itu Di mana? Di Lukas mana? 10. Ya, Lukas 10 itu ada. Lukas 10 nomor berapa? 70. Lukas 10 nomor berapa? Ayo, ngarang Coba bebas bukan lu. Lukas itu. Lukas apa? Lukas 10 nomor berapa? Mencret lu, mencret. Mau kayak Paulus juga kau suka bohong. Ayo. Mana? Lukas 10 nomor berapa? Nomor apa? Nomor buntut. Asal ngomong Itu aja lu. satu pasal baca itu. Apa Ya, pula Lukas- satu pasal Lukas dibaca? 10. Nomor berapa? Lukas 10. Tidak Dari ada di ayat situ pertama disebut. sampai Oke. terakhir. Oke. Ya. Siapa Yesus yang kau suruh mengutus baca? 70 murid. Mana di situ Lukas di 10. Yesus mengutus 70 murid. Iya, mana Ya, tahap mana di pertama situ? 12. Oke. Tahap kedua 70. Oke. Biar kamu tahu. Oke, baik. Ya. Saya baca ya. Jadi Saya baca salah sama satu di dalam itu 70 murid Rasul itu Pak Guru, adalah dibaca dulu, Lukas. diam dulu. Ya, Ya. itu dokter Lukas. Oke. Saya baca boleh? Baca. Ya, silakan Bang Ula. Oke, baik. Di sini di Lukas 10 mengatakan, Lukas mengatakan begini. Kemudian daripada itu Theos menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Kenapa Lukas tidak mengatakan mengutus kami? Hei. Ya, itu salah satu dia di dalamnya. Kau nggak tahu apa-apa. Kalau Lukas masuk dalam golongan yang 70, hei. Kalau Lukas kemudian, Saya nasihati kau. jangan nangis kamu, jangan nangis. Dia mengatakan mereka dalam bahasa Yunani autoi, paham? Jangan-jangan kau nggak ngerti. Mereka dalam bahasa Yunani autoi, sedangkan kami apa bahasa Yunaninya kami? Kami apa bahasa Yunaninya? Kami bahasa Yunaninya apa? Emeis, bukan autoi, emeis. Tapi di situ tidak ada kata emeis. Berarti Lukas tidak termasuk di dalam 70 murid. Ahli kitab sarankan versus sama kamu, bahlul kitab. stop itu. Jangan kamu menyesatkan orang-orang ya. Saya tidak menyesatkan. Ini dalilmu. Jangan menyesatkan Saya orang. bacakan lagi. Kau Saya tidak bacakan mengerti lagi. firman Allah. Saya bacakan lagi. Kemudian daripada itu Tuhan atau Tuan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Di sini tidak menggunakan kata emis. Kalau emeis itu berarti kami. Kalau kata kami berarti Lukas juga masuk di dalam 70 tersebut. Tapi kan dia tidak mengatakan itu, Paman. Gimana tuh? Lalu dikatakan, iya, lihat lalu mereka, dengar. Lalu mereka berdua-dua mendahuluinya. Harusnya lalu mereka mendahuluinya setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, harusnya dia mengatakan katanya kepada kami. Emes. Tapi kan tidak mengatakan itu. Firman Allah kamu nggak ngerti. Saya atau Anda yang tidak mengerti? Tunggu, iblis. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Allah yang benar. Saya tanya dulu, saudara. Sehingga Saya tanya dulu. orang yang kurang beriman percaya dengan kamu. Oke, ya? saudara. Jadi saya saran dengan kamu, stop itu yang menyesatkan itu. Pelajarilah kitabmu, ya. Pelajari kitabmu asal usulnya dari mana. Oke, ya? saudara, saya tanya dulu nih. Saya tanya dulu. Jangan bela agama, bela Quran, bela Allah. Nggak berdaya Allahnya.
Apa sih Bang Sar nih? Nggak berdaya. Lah, ini kamu nggak berdaya membuktikan dan membela Yudasmu, malah kau nangis di sini. Kau malah nangis. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu bercerita tentang dirimu, bisa nggak kau menggunakan kata mereka? Misalnya nih, kau cerita sama saya, Bang Suma, ya apa? Mereka akan pergi besok ke Jakarta. Apakah orang yang mendengarkan Anda ini akan memahami bahwa kamu akan ke Jakarta besok? Tidak kan? Kenapa? Karena kamu menggunakan kata mereka. Kalau Anda mengatakan kata kami besok ke Jakarta, barulah saya paham dan bertanya Bisa kepada aja saudara. itu kami. Coba. Mereka. Ya, Mereka itu mungkin udah masuk kelompok itu. Dasar Bahlul pemakan kutu. Mana bisa kayak gitu? Kamu belajar dari mana? Hah? Siapa yang ngajarin? Itulah gunanya otak dipakai, disimpan di kepala, bukan disimpan di kulkas. Masuk gereja otak disimpan, sendal alas kaki dibawa masuk. Apa urusanmu? Katanya bela Tuhan tadi. Sekarang bela dirimu Anda, bela diri Anda saya nggak bisa. Apa urusanmu? Apa urusan melihat dari luar, ya? Tuhan melihat dari hati. Ya. Tidak. Bagaimana sekarang, orang yang miskin itu? Yang sekarang coba kamu ceritakan dirimu dengan menggunakan kata mereka. Coba. Coba. Nggak kenal kau. Coba kamu ceritakan dirimu dengan menggunakan kata mereka. Coba. Allah nggak kamu kenal. Ya. Coba. Habis ini oleh Allah. Habis ini kau menulis surat ya. Pada hari Senin. Jadi, tanggal 4 Februari. Mereka berdialog dengan Bang Suma. Nanti ditanya tuh sama temanmu, siapa-siapa aja yang berdialog dengan Bang Suma hari ini. Kamu akan berkata, saya. Loh kok kau katakan kata mereka? Karena saya sungsang gitu. Mabuk. Iya, itu kan otakmu. Mengatakan itu otakmu, bukan otak coba saya. kau ceritakan dirimu dengan menggunakan kata mereka. Apa salahnya kami? Mereka. Coba kau ceritakan dirimu. Mereka tapi sudah dia diikut di dalamnya. Coba kamu bentuk satu kalimat. Coba kamu bentuk satu kalimat. Siapa di mana kamu adalah pelakunya di dalam dan kamu menggunakan kata mereka. Coba kau bikin satu kalimat. Bang Juma bentar, ini aku lawannya ini. Halo, usah Bang Macan. Ini lagi sama Bang Juma dulu. Bang Macan diam dulu. Bang Macan diam dulu. Ya Google. Itu ada itu nama-nama sabar saudaraku, sabar. 70 murid itu. Ya, sekarang kamu tunjukkan ke saya satu kalimat dari kamu. Ya. Kamu menggunakan kata mereka dan kamu pelakunya di dalam. Coba, saya dengarkan ya. 1, 2, 3. Yang lain diam. Ya, apa salahnya mereka? Tapi saya ikut di dalamnya. Kami Bang, kalau itu kami bisa. Kalau mereka enggak. Coba, mana kalimatnya? Ibu dan ayahku melahirkan mereka. Ada enggak di situ kamu? Sementara ini kamu kan sudah menyiarkan ke publik. Dia itu menyiarkan ke publik. Ke publik ya, apa? Ke publik. Hei, jadi dia di dalamnya. Baca nomor 1. Mereka. Baca Lukas nomor 1. Di dalamnya. Lukas nomor 1 kau baca. Bilang, supaya kamu pintar, bukanlah Google. Nih. Yang 70 murid itu siapa saja. Nanti di mute dulu. Di mute. Nih, tak ajarin. Kamu mengatakan Lukas itu diajarkan kepada publik. Nih. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Karena itu banyak orang, diam dulu Bang Sar, gantian ngomongnya. Setelah aku menyelidiki, nih dia pakai kata aku. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, ini dia menggunakan kata aku nih. Banyak wartawan yang datang. Kau sebut sendiri wartawan, sadar dia kau. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku Lukas mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untukmu siapa? Satu orang, bukan untuk publik, tapi satu orang saja. Siapa? Kaisar Theophilus.
Parah ini Oten, kelamaan nyembah Yudas ya kayak gini. Nah, itu Sungsang. Google supaya kamu tahu kenapa? nama-nama murid yang 70 itu nanti tercantum Yang di dalam tahu semua. itu, 70 yang murid. tahu itu kan Ya, Lukas. Ada salah satunya Lukas. Dari mana kamu tahu? Kau tunjukkanlah Dari Lukas mana kamu 10. tahu? Dari Alkitab. Lukas 10 kan? Iya, baca Nah, di itu. sini Lukas 10. Nanti buka Google. Ya, Di buka Lukas Google. 10, di Ya. Lukas di Buka Lukas 10. Google, nama-nama 70 murid. Nanti Lukas 10 terpampang itu semua ngapain nama-nama di situ. golok apa namanya? Gologol. Kenapa kamu gologol-gologel? Ini Lukas sendiri yang mengaku. Lukas sendiri yang mengaku ke-70 murid itu tidak termasuk dirinya di dalam. Makanya dia Dalamnya, mengatakan sedangkan ini mereka. ada tulisan si Lukas. Ya, Kalau ini aja saudara, tulisan Lukas. kalau saudara Iya. menggunakan kata mereka, Matius, Markus, Lukas. saudara, kalau Anda menggunakan kata mereka, apakah Anda masuk di dalamnya? Boleh jadi. Bagaimana caranya? Mereka pergi ke pasar. Caranya Bagaimana? karena mereka itu termasuk kelompoknya. Ya, kelompok dari 70 itu. Kelompok serigala. Ya. Serigala nyembah Yudas ini parah. Jadi, kamu sebenarnya hanya modal ngomong doang. Lah kamu apa? Kamu modal apa? Modal Ya. sungsang. Saya modal Alkitab. Lah ini Ya, justru saya modal Bibelmu. Alkitab. Ini Apa yang Bibelmu. tertulis dan tersirat di Kamu itu sebenarnya tidak boleh menyebut kitabmu dengan sebutan Alkitab, nggak boleh, haram hukumnya. tulis dan Karena Alkitab itu artinya sebuah Paparkan. kitab. Kalau sebuah kitab berarti satu kitab, sementara kitabmu ada 70.467 kali banyak kitabnya, kitabmu banyak. Kalau kamu mau kitabmu itu bahasa Arab, harus kau sebut kutubun. Buku-buku yang di clipping, kitabnya Yahudi diambil, kitabnya Roma diambil, kitabnya orang Efesus diambil, dikumpul jadi clipping. Itu nggak bisa disebut Alkitab. Diambil. Alkitab itu satu buku maksudnya. Iya, satu buku Alkitab namanya terdiri dari nenekmu Perjanjian kiper. Lama dan Perjanjian bisa. Perjanjian Lama. Udah, masuk dulu ke sini. Masuk dulu ke sini yang tadi. Mana buktikan Lukas itu 70 murid, sementara Lukas mengatakan bukan, aku tidak termasuk. Andaikan aku termasuk ke 70 murid, maka aku akan mengatakan kami. Lalu Yesus berkata kepada kami. Kalau kelompok dia, maka dia akan mengatakan kami. Iya. Kalau dia kelompok mereka, maka dia mengatakan kami, bukan Biar mereka. kamu tahu ya, bukalah di Google, ada di situ siapa-siapa nama 70 murid itu. Nah, Nanti itu yang apanya? Firman Tuhan itu yang di Google, yang mau dibuka firman Tuhan juga. Semua firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Oh, baik. Apa Tapi di Google semua- apa di Google? Apa yang saya ketik di Google? Mana HP saya? Tunggu dulu, aku buka Google dulu. Yes. Jelas. Kita buka Google. Apa rencana Tuhan? Tunggu. Di mana di Google? Tuhan. Di mana di Google tertulis 70 murid? Hei. Ya, bukalah. Nanti terbuka itu. 70 Nama-nama murid. 70 murid. Oke, Ya. saya ketik ya. Nama-nama ke-70 murid Yudas. Oke. Kok Yudas? Lah kan yang kau sembah Yudas. Sakit. Nah, di sini ditulis. Kenapa kau lari ke Yudas? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan menurutmu nih. Apa ini? Ensiklopedia Dunia. 70 murid. Klik di sini untuk melihat pengumuman SBMPTN 2023. Ini firman Tuhan juga. Ikon dari 70 rasul. 70 rasul adalah murid-murid Yesus. Ada nama-namanya di situ. Iya. Mula-mula yang dicatat dalam Injil Lukas bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Dalam tradisi gereja-gereja Timur 70 rasul, sedangkan gereja-gereja Barat menyebutkan murid-murid. Dicatat dalam Katolik Ensiklopedia bahwa murid-murid ini bukan orang banyak yang mengurmuni Kristus, melainkan satu kelompok kecil pengikutnya. Ini firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Ya, sebagian lihat. Ada sebagian itu saya katakan. Suatu peristiwa
Mama Ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang salah berita, ada yang kurang yang tidak benar. Ya, saya katakan di Google. Oh, Mama Nama-nama 70 murid itu siapa-siapa. Nanti muncul itu nama-namanya di sana. Konten ini disalin dari bukan banyak komentar. Ini konten ini disalin dari Wikipedia, mohon digunakan dengan bijak. Itu firman Tuhan juga. Hah? Ya itu tambahan. Tambahan. Yang tadi itu apa? Itu ayat sisipan itu ayat bukan seperti kitabmu. Harus ada tafsiran. Apa ini? Satu buku itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada tafsiran. Oke. Bagus nama-namanya. Coba saya baca dulu Jadi ya. tafsiran itu. Bung, saya baca namanya dulu. Kadang-kadang yang dibawa, makanya tafsiran. Bung, saya baca dulu nama-namanya, Bung. Bagus ini namanya. Yakobus, Kleopas, Tadeus, Ananias, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Barnabas, Markus, Lukas, Silas, Silwanus. Ada Lukas kan? Tunggu. Iya, ada. Iya, betul. Ya Cresces, udah. Epainetes, Andronikus, Amplias, Odysseus, Urban Makedonia, Kacis, Uskup, Byzantium, apalagi nih, Heracea, Pligelus, Efesus, Hermogenes, Demas, Apeles, apalagi Aristobulus, Narcissus, Herodion, Agabus, Rupus, Asinkritus, Plegon, Slu, Maraton. Ada maraton juga. Hermes, Dalmatia. Kayak nama orang Bugis. Ada juga dari Bugis Rasulnya Yesus. Dalmatia, Nona Dalmatia. Patrobulus, Peteuli, Hermas, Linus, Caius, Efesus, Filologus, Olympus, kayak merek meja. Olympus, Lucius, Yason, Sasipater, Tertius, Erastus, Quartus, Apollo, Caesarea, Kepas, Secetenes, Koloponia, Tikus, penrasi anak buaya. Apa Proditus, Kaisar, Markus, Apollonia, Justus, Artemas, Listra, Klemes, Sirdinia, Onisiphorus, Titikuis, Karpus, Trace, Pedus, Antiok, Aristarchus, Markus, Senas, Pelemon, Aristarchus, Trafimus, Rakus, Kakus. Banyak kali ini us semua ini apa ini? Terus saya boleh bertanya dengan yang diutus ini, mana tulisan-tulisan mereka di dalam kitab Anda sebagai orang Kristen dari Barat? Mana? Contoh misalnya, saya minta kitabnya Senas, Aristarchus, Karpos, Epedus, Tricrus, Aminus, Anus, Atremas, Justus, Markus, Kaisar. Markus ada. Nah ini kitab-kitab yang lain ini mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Kalau semua dituliskan Juma, dunia ini nggak muat Jadi yang alasan sungsang yang dipilih oleh Allah yang bermanfaat, yang bertujuan menyelamatkan umat manusia. Berarti ada firman Tuhan yang disembunyikan. Di mana tertulis Lukas? Kau bilang. Kan ada kau baca tadi kan Lukas, itu tapi ini salah satu murid tapi Yesus, ini bukan firman Tuhan, ini tradisi Kristen. Saya bacakan ya. Peringatan di Gereja Ortodoks Timur dilakukan setiap tanggal 4 Januari. Orang-orang yang dianggap termasuk 70 rasul itu juga mempunyai hari-hari peringatan sendiri-sendiri di sepanjang tahun liturgis. Hippolytus dari Roma tahun 235. Tanya saya, jangan yang adalah murid Irenaeus, yaitu murid Polikarpus, yang merupakan murid dari Yohanes, membuat catatan on the way apostles of Christ mengenai 12 rasul Kristus. Oh begitu. Jadi yang menulis 12 ini menghafal boleh. Ini saya tidak menghafal. Kau suruh saya ke Google tadi. Pak Sar, turun saja Pak Sar, gak ada gunanya Pak. Berani. Kau suruh tadi saya buka Google. Pak Sar, turun saja Pak Sar. Saya.
Tadi saudara suruh saya ke Google. saja, Ternyata, Pak Sar. sabar. Turun, Sabar. Pak Sar. Ternyata, Ada gunanya Anda di sini, Pak. ternyata yang menuliskan tentang 70 murid itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi Iranius, murid dari Polikarpus, yang menulis 70 nama orang ini. Ternyata ini bukan firman Tuhan, Cak Sar. Tuhan. Loh, ini dituliskan oleh Polikarpus. Lalu dikatakan gini. Di dalam dikatakan ini, dengarkan. Dituntun oleh Roh Kudus. Dengarkan. Ya, perjanjian lama Jadi nama-nama ini oleh Allah Jadi nama-nama ini diletakkan sebagai lampiran dari kumpulan tulisan bapak-bapak gereja mula-mula. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Dengarkan dulu. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Tetapi baru ditemukan kembali di Biara Athos tahun 1854. semut beriringan. Saya nggak tahu apa semut itu bisa berbicara. Ya. Jadi kalau Alkitab itu benar, tepat, dituliskan, diperkirakan, ditulis abad ketiga dan ditemukan di abad di tahun 1800. Menuliskan dan menerima wahyu itu dari Tuhan. Firman Tuhan gini. Ya. Jadi Nabi Yeremia lah yang menerima wahyu itu dari Tuhan langsung. Tidak melalui perantara, enggak. Ya, enggak. Jadi nabi itu harus ada pendampingnya. Ya, harus ada pendampingnya nabi itu. Nabi didampingi oleh Lukas dan Markus, Nabi Paulus. Itu rasul. Rasul itu beda dengan nabi. Ya. Kalau Yesus nabi enggak? Bisa kau bedakan nabi dengan rasul. Kalau Yesus nabi enggak? Ya. Kalau Yesus adalah bangsa ditanya, Yesus nabi enggak? Manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia, berinkarnasi. Berinkarnasi. Menjadi Yudas. Tujuannya untuk penyelamatan manusia. Karena Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia menumbalkan anaknya di atas tiang salib, gitu. Berikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya tidak? Pada mulanya memang itu, tetapi orang bangsa dengar dulu. Pada mulanya memang begitu, tetapi oleh karena bangsa Israel keras kepala, keras tengkuk. Mana pengakuan Yesus bahwa aku setelahnya diutus untuk non-Yahudi? Mana dalilnya? Akhirnya dia apa? Akhirnya ngarang cerita kau. Bangsa-bangsa. Mana dalilnya? Mana dalilnya dia diutus untuk? 28. Ya. Oke, Matius 28. Boleh kita taruhan menggunakan bahasa Yunaninya, boleh? Matius. Oke, boleh kita taruhan menggunakan bahasa Yunaninya, boleh? Ayat 19, baca itu. Boleh kita taruhan pakai bahasa Yunaninya, boleh? Kita taruhan nih, apakah di situ perintahnya untuk seluruh bangsa atau hanya bangsa muridnya? Kita pakai bahasa Yunani, berani nggak? Ini Alkitab kita baca. Kita kan bukan orang Yunani, kita bangsa Indonesia. Bukannya kitabmu pertama kali dituliskan bahasa Yunani? Kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Bagaimana kalau misalnya salah? Tidak ada salah itu. Nah, untuk mengetahui tidak ada salah, kita lihat aslinya. Berani nggak? Iya, kita melihat Alkitab, jangan melihat yang lain-lain. Karena udah, kasihan kamu. Kalau kamu tak sanggup, lanjut aja di nomor 20-nya. Nggak usah kamu. 28 ayat 19. Bisa bahasa Yunani nggak? Bisa nggak kita buka bahasa Yunaninya? Saya bukan orang Yunani, saya ya orang sudah. Indonesia. Kalau begitu lanjutkan nomor 20 coba. Matius 28 nomor 20-nya coba Anda baca. Baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, tolong tunjukkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Oke, kalau Kristen Apalagi? ini ya, kalau Kristen ini murid Yesus, tolong tunjukkan Yesus tidak pernah kena kau kan? Kena kau kan? Ini Matius 20. Dari apanya kita Matius tahu bahwa 28 nomor 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau benar. muridmu, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Benar. Mana perintahnya? Udah saya katakan. Mana Yesus perintahnya tidak Yesus mau untuk makan babi? Mana? Tidak. Mana Ya. perintahnya ibadah hari Minggu di gereja? Mana? Saya tidak beribadah hari Minggu. Saya berhari Sabtu, berhari Sabat. Mana perintahnya ibadah hari Sabtu untuk non Yahudi? Mana? Ada. Untuk non Yahudi mana? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu diperintahkan kepada siapa? Keluaran 20. Tahu, itu diperintahkan untuk siapa? Kepada semua umat. Di mana dalilnya? Keluaran 20. Untuk seluruh umat ada di situ Keluaran 20? Ada. Oke, baik kita baca. Firman ini semuanya ke seluruh bangsa. Oke, baik. Bangsa apa aja? Bangsa yang mau mendengarkan firman Allah. Oke, kita baca ya. Kita baca, dengarkan saya. Saya baca. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Loh, katanya tadi kepada seluruh bangsa. Israel, bantah. Bantah tak sih, Fesyabru benar Israel, bukan benar Adam. Katanya tadi kepada seluruh bangsa ini, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat. Dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel. Maka ini adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 kemudian berhenti untuk menciptakan langit dan bumi. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Malu aku Turun-temurun sampai kita sekarang ini. Iya, nenekmu kiper. Jadi peringatan itu turun-temurun. Turun-temurun untuk siapa? Iya, sampai sekarang. Untuk siapa? Kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua bangsa. Iya. Baca dong. Baca tuh, Tuh. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel. Kecuali ayatnya berbunyi, secara berbunyi. Lahirnya memang bangsa Israel, tapi secara rohania kami bangsa Israel. Jadi serigala deh. Udah jadi kalah serigala. Kita. Kalau udah mentok di rohani udah kalah kita dah. Iya. Mentok. Iya. Larinya ke serigala, Fi. Kalau sudah rohani tuh serigala jadinya. Manis aja udah. Serigala nyamar domba. Jelas di situ katakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Jelasnya di mana? Yesus pergi ke sinagog untuk beribadah pada hari Sabat, pada Sabtu. Ya. Yesus kan Bani Israel. Menurut orang dia keturunan Yehuda. Anak Lewi dia, anak siapa? Anak Eli. Sementara Anda anaknya Bom-Bom. Tadi dia bilang Yesus ke sinagog. Saya anak Tuhan cuma. Saya anak Tuhan. Wah, Tuhan punya anak. Iya. Tuhan. Memang kamu nggak ngerti anak Gila Tuhan. Lu. Masa Nyembah Yudas bangga jadi Tuhan. Ya? Dengarkan saya, Bung. Amsal 3 sama nomor seperti 11. Di sekolah anak-anakku katanya. Apa anak dengar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan, anak Elohim adalah hamba yang taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Itu seperti anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Itu hanya perumpamaan. Sedangkan ente mengaku sebagai anak Elohim, bagaimana ceritanya? Yang Anda sembah Yudas kok. Dibesarin host.
Nah, tuh, dengar tuh. Apa tuh? Apa yang dikatakan? Kristus telah mati di atas salib dengan cara Perintah Tuhan, makanya kami disebut anak-anak Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk menyembah Yesus? Udah saya bilang, Yesus itu tidak haus untuk Ya karena memang dia bukan Tuhan, makanya dia tidak haus. Dari sejarahnya, orang-orang Majus, mereka dari tahu kecil bahwa itu Tuhan, makanya mereka sembah. Oke, Majus ini penyembah apa? Nggak tahu apa menyembah apa dia mereka. Berarti kalau Majus menyembah Yesus, dengar. Kalau Majus menyembah Yesus, Anda mencontoh orang Majus, berarti Anda pengikut orang Loh, tadi Anda bilang. Tadi Anda bilang menyembah Yesus, yaitu Majus. Majus. Nah, Anda juga menyembah Yesus, berarti Anda dengan Majus. Betul? Menyembah Yesus. Majus menyembah Yesus juga sama. Oh, mereka orang Majus, kami orang Indonesia. Sama-sama menyembah Yesus. Sama-sama menyembah Yesus, betul? Sama-sama menyembah Yesus gak? Majus menyembah bayi Yesus, Kristen menyembah Yudas. Sama-sama nyembah manusia, satu nyembah Yesus, satu nyembah Yudas, itu yang betul. Di mana tertulis? Yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus. Mana dalilnya? Yesus itu terkutuk. Mana dalilnya Yesus terkutuk? Dia menerima kutukan, bukan terkutuk. Dari mana ilmunya dia menerima kutukan? Udah saya katakan tadi bahwa dosa itu adalah disimbolkan menjadi itu ilmu kutuk. dari mana? Simbol itu dari mana? Dari mana? Ya. Roma 3 ayat Roma itu sudah tertulis sebelum Yesus disalibkan atau belakangan baru dibuat-buat? Enggak, setelah peristiwa itu baru terjadi. Berarti dikarang belakangan. Nah, sekarang begini, saya tanya sama saudara. Dengarkan saya baik-baik, saudara Sar. Dengarkan. Saudara Sar, dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara Sar, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan ke saya apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus pada masa itu. Apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi untuk disalibkan? Tolong tunjukkan datanya. Orang Romawi menyalibkan Yesus karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai? Tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Nenek, kenapa larinya ke situ? Orang-orang Romawi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Orang-orang Romawi menyalibkan Yesus karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bacalah di dalam Matius, Markus, Lukas itu semua ada di situ. Bagaimana kalau saya bacakan Yohanes? Kalau saya bacakan Yohanes, iya. Saya bacakan ya. Bacakan. Oke. Biar saya terangkan. Nanti kalau udah kau baca saya terangkan ya. Oke, baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri mukjizat Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, apa yang harus kita buat? Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Dia. Dan kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Jadi apa sebabnya? Tunggu. Jelas ya? Tunggu. Belum. Saya bacakan lagi. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk apa? Untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Jadi tujuan Yesus mati untuk supaya bangsa Israel tidak binasa.
Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Nah, dia baru bikin nubuat nih. Apa bunyi nubuatnya? Yesus akan mati untuk bangsa kita. Itu nubuatnya. Mana di sini dikatakan? Mana dikatakan di sini ketika dikatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus agar Romawi tidak merampas bangsa mereka. Nah, mana tunjukkan di mana tertulis mulai hari itu Yesus ingin dibunuh karena dosa waris. Mana ditertulis di mana? Pada zaman dulu pada zaman dulu orang mencari kekuasaan. Jangankan dulu, sekarang juga. Apa hubungannya dengan kekuasaan ini? Baru pemilihan ini, ya partai-partai merebut kekuasaan. Orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, imam berkumpul, pemerintahan mahkamah agama berkumpul. Mereka ini adalah penggawa-penggawa Torah. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang ngerti Yeremia 53, mereka yang mengerti Mazmur 22, mereka mengerti semua tentang data-data yang diambil Barat sebagai alasan nubuat untuk kematian Yudas. Sedangkan ini cerita yang ada pada masa itu, mereka bersepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada. Ya, satu-satu kita bahas biar kamu mengerti. Coba kamu tunjukkan, Saudara Sar, apa tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Ini sudah saya tunjukkan. Tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena unsur ekonomi dan unsur politik. Menjawab gimana sih? Nah, di sini dalilnya. Dengarkan. Di sini dalilnya. Jangan jawab. Makanya diam dulu. Kalau saya ngomong Anda diam. Gantian kita. Di sini dalil. Kumpulan dari kitab orang lain. Dulu saya di sini dalilnya orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama. Kitab orang lain. Diam dulu, Tidak boleh. Diam dulu, Ini yang tertulis. Diam dulu, sabar. Diam dulu ya. Diam dulu. Di sini di Yohanes 11 tertulis imam kepala berkumpul, orang Yahudi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul. Jadi seluruh kekuatan Bani Israel pada masa itu berkumpul. Apa kesimpulannya mereka berkumpul? Mereka ingin membunuh Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang ini akan tidak membayar perpuluhan. Kalau tidak membayar upeti, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data selanjutnya dikatakan pada waktu itu, karena itu kemudian setelah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Yesus sembunyi di situ karena orang Yahudi ingin membunuhnya disebabkan unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dan pada saat mereka berkumpul tak ada pendeta di situ, tidak ada orang-orang gereja di situ, nggak ada orang Roma di situ, tidak ada pastor di situ, tidak ada bom-bom di situ. Yang hadir di situ penggawa-penggawa ahli Taurat. Dan kesimpulan pembunuhan terjadi karena mereka menginginkan Yesus itu tidak mengganggu kemudian jemaat yang ada, bukan karena dosa waris. Nah, itu sekarang giliran saudara. Sekarang giliran saudara bicara. Itu tidak benar. Nah, sekarang giliran saudara bicara. Tolong tunjukkan alasan orang Yahudi dan Romawi, ahli Torah dan mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Silakan. Terima kasih. Yesus dibunuh oleh karena mereka takut diambil kekuasaan, ya. Takut seperti yang kamu katakan itu persembahan tidak ada lagi.
Jadi mereka takut mengikuti Yesus. Jadi rakyatnya itu mengikut Yesus. Disitulah mereka itu secara politik. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yesus. Karena belum waktunya Yesus untuk disalibkan, makanya dia sembunyi. Kalau dia sudah cukup waktu, pasti dia pasrah dan menyerah. Karena dia juga sudah mengatakan. Yang saya tanya dalilnya, alasan orang Roma, Yunani, orang Yahudi ahli Taurat ini berkumpul membunuh Yesus karena dosa waris, itu tertulis di mana? Kenapa digabungkan dengan dosa waris? Loh, jadi menurut Kristen Yesus mati untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Nah, itulah yang saya tanya. Di mana orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan orang Roma, Yunani, orang Indonesia dari dosa. Itu di mana? Datang Yesus ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia yang mau kepadanya. Alamak. Yang saya tanya, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul mengambil satu kesimpulan untuk membunuh Yesus agar Yesus bisa menjadi juru selamat di atas tiang salib untuk dosa-dosa dunia. Itu di mana mereka hasilkan hasil pertemuan itu? Coba di mana? Mereka kan buta tentang mengenai Yesus ini, tidak mengerti bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Kenapa jadi buta? Mereka pikir Yesus ini secara politik, mereka pikir dia mengambil kekuasaan sehingga takut mereka rakyatnya memihak kepada Yesus. Ya, kalau sudah memihak kepada Yesus sehingga perbunuhan tidak ada lagi, ya, pendapatan bea cukai tidak ada lagi. Nah, kalau itu terjadi, apa akibatnya? Disitulah mereka bertindak supaya dia dibunuh. Tujuan mereka membunuhnya untuk? Tujuan mereka membunuh supaya jangan ada saingan. Nah, sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus dibunuh untuk dosa waris, untuk menebus kutuk dosa? Tuhan sudah katakan. Di mana? Karena begitu besar. Mama. Iya itu. Ya, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Apa hubungannya dengan penyaliban? Iya, jelaslah. Mana dalilnya? Saliblah anakku supaya kalian dapat hidup. Mana? Iya, di dalam Matius, Markus, Lukas itu ada tentang penyaliban itu. Lah, itu tulisan Markus yang kita tanya ini. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Itu saja, nggak ada yang lain. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain kan? Berikanlah kepada mahkamah agama. Nggak ada yang lain kan? Nah, muncul ratusan tahun kemudian membuat bingaan, dari mana Kristen mendapatkan alasan baru ini? Bukan alasan baru, memang Tuhan sudah katakan. Di mana? Telah lahir bagimu juru selamat. Mati meja. Iya. Juru selamat tapi kok malah dibunuh? Ya. Iya, pada zaman dulu orang memberikan persembahan atau mengorbankan untuk penghapus dosa adalah dari domba, dari sapi. Terus kenapa? Siapa yang merubah menjadi manusia? Kepada tirai. Tetapi datanglah Yesus sebagai korban. Siapa yang membuat Yesus menjadi korban? Siapa yang menjadikan Yesus menjadi korban untuk hapus dosa? Siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Memang ini semua rencana Tuhan. Nenek Mukiper, fitnah Tuhan lagi. Nenek Mukiper. Di mana Tuhan? Tuhan. Yeremia 1 nomor 2, dengarkan. Sampaikanlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana tertulis persembahkanlah anak manusia? Di mana? Itu perjanjian lama. Orang sekali setahun grapirat penghapusan dosa adalah hewan. Yang saya tanya, Anda kan tadi memfitnah. Anda tadi memfitnah Allah, mengatakan menebus dosa dengan manusia. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Elohim
menghapus dosa manusia dengan meminta tumbal darah manusia. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Menjadi manusia 1 ayat 14. Apa itu? Firman itu menjadi manusia. Nah sekarang mana dalilnya? Yang saya minta, mana dalilnya Elohim minta tumbal darah manusia untuk nebus dosa? Mana? Ya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang Yohanes tunggal atau 3 yang tumbal? ayat 16. Yang tunggal atau yang tumbal? Tunggal. Kalau tunggal lalu Yakub Israel mau dikemanakan? Sebab Israel juga disebut sebagai anak yang sulung. Kalau ada anak sulung dengan anak tunggal ya beda. Ya, kalau dia disebut anak sulung, itu anak pertama. Nah, kalau anak kedua apa namanya? Tunggal. Anak kedua. Iya, anak kedua itu namanya apa? Tunggal. Enggak. Kalau tunggal itu kan satu, masa kamu nggak tahu tunggal? Kenapa Yesus disebut satu kalau ada Israel anak Karena tunggal, dia, anak sulung? Dia satu-satunya yang keluar dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Mama Nah tuh baca tuh, Amsal 18 nomor 3, nomor 21 ya. Nah tuh. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Iya, ke dewa Molok nggak boleh. Itu kan perjanjian lama. Nah, Yesus anak Maria ini kalian persembahkan kepada siapa? Dia menyerahkan diri. Ini nenekmu kiper. Jelas sekali dikatakan. Karena itu semenjak mereka dengarkan. Semenjak dengar. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat dari situ menyingkir ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Ini menyerahkan diri atau menyingkir? Kan belum dapat waktunya dia menyingkir. Pandai-pandai yang Kalau penyembah belum dapat Yudas. waktunya, belum selesai. Akal-akalan penyembah Yudas ini. Belum genap waktunya, dia menyingkir. Jadi kalau sudah genap waktunya, baru dia tidak menyingkir dan bertahan. Ya, Terus kenapa dia masih teriak? Petrus, Eli, kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu kalau sudah tiba waktunya? Kau ambil kitabnya orang, salah-salah pula tuh. Enggak seperti itu harusnya. Terjemahannya juga salah, bahasanya pun salah. Kalau sudah sampai waktunya, kenapa Yesus kemudian? Ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati. Terus kenapa dia teriak? Eli, kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu? Tentang itu. Kan sudah tiba waktunya. Dengar dulu, karena dia sudah tiba waktunya untuk disalibkan. Sehingga karena Yesus itu dua natur, ada ilahi dan ada manusianya. Ketika dia disalibkan, baik-baik dulu. Ketika dia disalibkan, roh Allah meninggalkan dia. Makanya dia katakan, Eli, lama sabaktani. Allahku, mengapa aku? Nah, sehingga itulah penyerahan diri, dan dia mengatakan sudah selesai. Jadi tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, tetapi selama 40 hari dia bersaksi kepada semua murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan kecewa apa yang telah dinubuatkan di dunia ini. Sehingga mereka percaya. Dan setelah 40 hari lamanya dia baru naik ke surga, 500 mata memandang. Matanya siapa aja? Ada Pak Bomom juga di situ, pakai kacamata riben. Kok si Bomom kan baru sekarang ini. Iya, sekarang begini. Ya zaman dulu. Dongeng yang barusan Anda ceritakan itu, saya mau tanya. Ya. Dongeng yang tadi itu yang Anda ceritakan, saya mau tanya. Kok dongeng? Iya, di mana? Di mana kemudian tertulis di kitabnya saudara kita Yahudi, Tuhan akan mempersembahkan manusia untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Di mana tertulis? Bukan dosa-dosa Romawi.
Dosa semua bangsa, semua manusia. Itu kamu aja. Saya tidak mau ditebus dosaku dengan membunuh orang. Ya, terserah. Itu pekerjaan setan itu. Sekarang Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23. Ajaran setan. Iya. Dari mana ajaran setan yang kamu katakan itu? Oke, saya bacakan saya bacakan ya. Jadi ajaran setan itu. Iya, pasti ajaran setan. Pasti. Iya. Nanti saya buktikan ya, saya buktikan. Ajaranmu itu ajaran setan, kamu jangan sakit hati karena itu memang setan. Dengarkan saya. Yohanes 6. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Siapa yang setan di situ? Pengkhianat itu. Siapa itu? Si Yudas. Yudas. Setan masuk ke Yudas tujuannya apa? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Apa tujuan Yesus? Gagal keselamatan itu. Apa tujuan Yesus? Apa tujuan Yudas? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus atau untuk jangan Yesus disalib? Rencana iblis supaya gagal pertumpahan darah Yesus itu jangan disalibkan. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Jadi kenapa Yudas kemudian berkhianat? Apa tujuannya berkhianat? Dia mengkhianat, dirasuki oleh iblis. Kenapa dia berkhianat? Kenapa? Iya, dia karena mata duitan. Nah, kenapa dia berkhianat? Supaya apa? Supaya apa? Dia tergiur dengan uang. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Tujuannya apa? Tujuannya dia berpihak kepada pemerintah setempat. Tujuannya untuk? Iya, tujuannya untuk berpihak kepada pemerintah setempat. Setelah berpihak kepada pemerintah, siapa yang menjadi korban? Ya, korban Yesus lah. Nah, siapa yang menyebabkan Yesus menjadi korban? Penyebabnya dari manusia-manusia pengkhianat itu. Berarti setan menginginkan kemudian agar Yesus disalibkan, betul? Setan pengkhianat masuk ke dalam si Judas supaya nanti kalau itu yang saya mulai lidahnya kaku, mulai gemetaran keringat dingin, mulai itulah orangnya sehingga mereka saya sudah bilang kan, saya kan sudah bilang tadi, kamu itu pembantu setan. Kok kamu yang pembantu setan? Saya enggak pembantu sekarang setan. Saya tanya, setan mengkhianati Yudas tujuannya supaya Yesus disalibkan, betul? Itu perasaan mereka gitu kan? Kok perasaan mereka? Sampai-sampai perasaan orang pun kamu tahu. Lucu Anda ini. Sekarang saya tanya, saya ulang lagi. Iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Betul? Kita tidak bisa mempelajari pikiran Tuhan. Inilah jalan dibuat Tuhan supaya terjadi. Ya. Saya ulang lagi. Mengetahui pikiran saya Tuhan. Ulang lagi. Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Mungkin dari yang lain atau gimana? Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Saya tanya, kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Kenapa? Karena dia dirasuki oleh iblis. Nah, iblis ini merasuki Yudas tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu berpihak kepada dia kan mata duitan. Supaya Yesus menjadi tumbal. Supaya dia disukai oleh manusia. Supaya Yesus menjadi tumbal, betul? Supaya Yesus menjadi tumbal, betul? Yesus menjadi korban. Yesus, tunggu, jangan bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yesus menjadi korban di atas tiang salib, betul? Yesus korban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jangan kamu bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yang saya tanya dulu. Ajaran setan ini nggak ada. Saya bilang ajaran setan. Lah itu nebus dosa, ajaran setan itu. Menebus dosa. Mati meja. Berarti setan adalah dengar. Berarti setan, Berarti setan tujuan Yesus itu dengarkan adalah saya. melepaskan Kalau manusia Anda dari mengatakan kematian.
kematian yang Kalau kekal. Oke, Ya, kalau biar kamu tahu. baik, kalau Anda mengatakan Yesus diserahkan untuk menjadi korban untuk menebus dosa manusia, berarti dengan kata lain, setan merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, setan menginginkan agar manusia selamat masuk ke surga. Betul? Begitu? 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 Itu kan pendapatmu. Loh. Tadi Anda mengatakan penyaliban ini untuk menghapuskan Kesimpulan dosa dari manusia. kamu itu karena kamu tidak mengimani Alkitab. Oh, justru itulah pikiranmu. saya percaya kitab Anda ini. Saya percaya kau ini percaya, cerita-cerita baguslah. wartawan. Iya. Mudah-mudahan kamu bertobat. Oh, enggak bisa. Ini kan cuma catatan wartawan, bukan firman Tuhan. Kau kan percaya, kau bilang. Saya percaya ini tulisan wartawan. Kok wartawan? Lalu apa, Dan? Aneh. Loh, kok aneh? Tadi saya disuruh ke Google. Jadi setan mengkhianati, masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus mati di atas tiang salib untuk supaya menghapuskan dosa-dosa manusia. Berarti setan bertujuan menyelamatkan manusia masuk ke surga. Betul? Setan tidak pernah bertujuan dan bermaksud. Setan menginginkan manusia itu masuk neraka semua. Lalu supaya kenapa ada dia temannya merasuki ke Yudas neraka. kalau begitu? Untuk Makanya, apa? setan-setan sebelum datang Yesus disimpan di dalam gua-gua. Simpan iblis-iblis setan-setan disimpan dalam gua-gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Dengarkan Ya, saya. setan-setan dimasukkan ke dalam gua-gua. Pantas Kalau aja sudah mayatnya Yudas malam ketika dia masuk ke keluar. gua, begitu keluar pada hari ketiga jadi Tuhan. Tunggu. Jangan kesana dulu. Yudas dikhianati oleh dirasuki oleh setan. Tujuan setan merasuki Yudas agar Yesus dikhianati. Tujuan dikhianati agar Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuan Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus agar Yesus ditangkap. Tujuan Yesus ditangkap agar mati di atas tiang salib. Tujuan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti setan bekerja sama dengan Kristen untuk menghapuskan dosa Kristen dengan menjadikan anak orang menjadi tumbal di atas tiang salib. Betul atau betul? Memang pendapat iblis seperti itu. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Elohim, di dalam durhaka kepada ilah Abraham, Isa dan Yakub. Ini Al-Quran yang kafir. Itu kan kepahaman kalian. Adalah orang kafir, penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Gimana tuh? Takut. Coba besarkan, Akhi Billy. Tidak bisa kau jengkal. Tidak bisa kau kaji. Inilah ajaranku. Tentang bunuh Allah. semua makhluk yang Semua rencana bernapas. Allah untuk kebaikan manusia. Darah dan penebus dosa adalah ajaran iblis. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu rencana iblis, ya Allah ya Karim. Siapa yang merencanakan? Kalau misalnya melalui Yudas, mungkin melalui yang lain. Kita nggak tahu. Jadi itulah. Tidak ada. Kalau korbankan manusia di atas tiang salib atau dimanapun itu ajaran setan. Itu yang perlu Anda tahu. Tak ada nabi yang mengajarkan mempersembahkan manusia kecuali Nabi Saulus. Sama Mitra, Horus, Abdis. Kalau otakmu mengatakan itu setan, itu terserah kamu. Ya, itu bukan urusan saya. Yang saya pesankan dengan kamu, jangan kamu menyesatkan orang, hanya itu aja. Saya tidak menyesatkan. Dengarkan saya. Sementara Jangan itu imam-imam menyesatkan kepala, dengar. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana Yesus berada agar melaporkannya.
agar mereka imam kepala dan orang Farisi dapat menangkap Yesus. Datanglah Yudas, kucuk. Hai imam-imam Farisi, hai Yudas, apa kabar? Bajumu hari ini cantik deh, warna pink. Mau ngapain Yudas? Sini, aku bisikin. Apa? Di mana-mana ada Aku telah menemukan tempat persembunyian Yesus. Oh ya? Indonesia ini di mana itu, wahai Yudas? Dia ada di kota Efraim. Dia bersama dengan murid-muridnya di sana di padang gurun. Masa sih? Iya. Mereka kemudian seperti kamu kan mengatur siasat penangkapan terhadap Yesus melalui Yudas. Kata Yudas, siapa yang aku cium, itulah Yesus. Siapa yang aku cium, itulah Yesus, dan tangkaplah dia. Jadi jalanlah Yudas menggunakan baju pink bersama dengan prajurit Romawi menggunakan daster, dan di situ juga ada Pak Bom bawa bakul nasi. Jalanlah mereka ke Efraim, masuk ke tempat persembunyian Yesus. Yesus kemudian, orang yang sudah diserupakan kemudian mengatakan begini. Yesusnya berkata, siapa yang engkau cari wahai Yudas? Yudas berkata, yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah yang engkau cari. Yudas kemudian teriak, tangkap ikan, giring. Dibawalah kemudian Yesus pergi, dibawalah Yesus, dibunuhlah dia. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis. Apa tujuan iblis kemudian untuk membunuh Yesus? Agar supaya dosa-dosanya Kristen dihapuskan. Pandangan iblis. Ya gitu. Makanya Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam orang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Enggak salah kan Al-Quran saya mengatakan begitu? Ya kan? Enggak salah kan? Ya kan? Salah lah. Loh, kamu itu ya salah, kamu menyimpulkan orang lain. Dengarkan, andai saja kamu menyimpulkan orang lain itu salah. Dengarkan, andai saja iblis tidak berhasil merasuki Yudas, apakah Yudas berkhianat? Seperti itu kemungkinan. Tapi kalau kamu bukan orang Kristen, kamu mengambil andai saja iblis tidak berhasil merasuki Yudas, apakah Yudas berkhianat? Jadi kamu harus tahu. Apabila Yudas tidak berkhianat, apakah Yudas memperlihatkan, menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Tidak. Kalau Yudas tidak memperlihatkan tempat persembunyian Yesus, apakah Yesus ditangkap? Tidak. Kalau Yesus ditangkap berarti Yesus tidak disalib. Tidak. Kalau Yesus tidak disalib berarti tidak ada penebusan dosa. Yes. Kalau tidak ada penebusan dosa berarti tidak ada Kristen. Yes. Bukan urusanmu itu. Jadi Kristen ini ada disebabkan karena ada upaya dan usaha iblis di dalam menciptakan penyaliban terhadap utusan Tuhan. Pasukan yang buta. Nah, sekarang kalau tidak ada Kristen, sia-sialah. Kalau Kristen ini tidak ada, maka sia-sialah iblis merasuki Yudas. Kalau tidak ada Kristen, maka sia-sialah iblis merasuki Yudas. Baca ini, aku tidak bisa membaca, ya, sampai 3 kali. Baca ini, aku tidak bisa membaca, ya. Oke ya, udah ya. Sampai 3 kali. Jadi alhamdulillah saudara-saudara, kita sudah mengetahui bahwa makhluk itu tidak Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Iblis mau supaya Yesus mati. Kristen mau supaya Yesus mati. Antara iblis dan Kristen sama-sama saling membantu untuk mengajak manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu kesimpulan terakhir saya. Itu ya, seperti si Petrus, dia tahu pikirannya pengkhianat nanti atau tidak, dia tahu semuanya. Tapi ini enggak, apa tak nabi ini bisa membaca atau tidak tahu. Ya baca ini, aku tidak bisa membaca. Daripada Yohanes Pak idiot Pak. Iya. Idiot.
Jadi Iya, gimana, Pak? akhirnya dia dicekik, udah dicekik sadar. Orang yang membaca, Pak, Kalau orang kamu yang nggak membaca bisa itu membaca, belum tentu bodoh, Pak, orang yang membaca. Nah, Tapi orang kalau yang kamu nggak idiot, bisa membaca, Pak, hafalkan. orang yang idiot itu Dihafalkan pasti tolol, lah. Pak. Pulang Ya, dia. bedakan Ketemu dengan antara istrinya antara Siti tidak bisa Aisyah. membaca dengan Dari mana orang kamu? idiot, Pak. Nah, sementara Ya. Yohanes dikatakan sebagai idiot. Kalau idiot itu tolol permanen namanya, Pak. Ya. Tapi orang yang Ya. tidak bisa membaca belum tentu yang namanya orang itu bodoh. Pak ya, gitu ya, Pak ya. Kalau Nah, Bapak bodoh baca dengan lagi. apa idiot itu beda-beda. Bapak baca Idiot lagi. itu kurang Ya, kalau idiot apa, Pak? termasuk cenderung kepada sarap itu. Yang orang gila kalau Yohanes idiot itu, Pak. Itu Kurang. Yohanes idiot, Iya. Pak. Silakan baca Itu bahasa tidak Yunaninya, bisa. Pak ya. Kalau ternyata Bentar, Pak Yohanes Madewa, yang bentar, Bapak Pak Madewa. imani itu idiot. Ya, Pak ya. Begitu ya. Pak Madewa. Ya. Oh, saya mau tanya ke Pak Rahman dulu ya. Boleh. Silakan. Oh, gini Pak. Tujuan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Halo Pak. Saya tidak mengutip ayat Bible atau Al-Quran. Tapi yang saya tanyakan kan gini. Siapa sih yang menubuatkan Yesus mati di kayu salib? Menubuatkan adalah Nabi Yesaya dengan Nabi Yeremia. Berarti bukan Yesus sendiri yang menubuatkan ya? Dia kan sebagai firman menjadi manusia. Kalau yang menubuatkan nabi-nabinya di dalam Yesaya 7 ya. Di situ dikatakan seorang perempuan akan mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel. Jadi udah dinubuatkan dia. Bapak tanyakan langsung kepada orang Yahudinya itu, Bang Diri. Betul nggak, Bang Diri, pernyataan dari si Sar ini katanya dia dinubuatkan di dalam Yesaya itu? Oh, nggak ada. Jadi kita itu kan klaim terhadap kitab Matius terhadap kitab Yesaya. Kita lihat dalam Yesaya itu juga narasinya adalah perang dua raja melawan satu raja. Raja PK bin Remalia dan Raja Retsin melawan Raja Ahaz. Nah, Immanuel di situ artinya Tuhan beserta Ahaz dengan Yehuda. Ya. Yang digenapi di dua raja-raja 15. Dua raja itu PK bin Remalia itu Raja Retsin mati. Jadi dua raja sudah digenapi. Tuhan beserta Ahaz dengan penduduknya yaitu Yehuda. Bukan merujuk kepada nubuatan 700 tahun kemudian. Kasihan ini orang Kristen. Aduh, saya terkadang merenung nasib mereka ini. Itu kata bocah yang kabur tadi, Bang Jok. Itu kan cara Menyesatkan pikiranmu. manusia. Nah, tujuan penyaliban ini, tujuan Iya. iblis merasuki Yudas apa? Itu semua rencana Tuhan. Oh, Tuhan yang kita berencana. Kita nggak bisa membatasi rencana Tuhan. Berarti Apa yang telah terjadi itulah buktinya bahwa Tuhan mengasihi manusia. Oh, Tuhan kerjasama dengan iblis gitu ya? Tidak pernah kerjasama. Loh, tadi katanya Tidak pernah. rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan seperti ini, itulah yang terjadi. Berarti Tuhan merencanakan dengan menggunakan iblis. Mungkin kalau tidak si Judas, mungkin dengan yang lain. Kita nggak bisa menentukan itu. Nah, Tapi inilah sekarang yang terjadi, tujuan inilah- penyaliban, tujuan iblis Iya, tujuan penyaliban merasuki. itu untuk memberikan kurban kepada kita. Oke. Yesus Kalau itu di kurban. Gan Eden, iblis kemudian menggoda Hawa, Adam untuk jatuh ke dalam dosa. Betul? Menurut di mana iman Eden kalian? Taman Eden kalian di mana? Gak usah tanya itu. Ya, harus ditanya lah. Di dunia apa di sorga? Gak usah lari, itu tema lain. Iya, kamu kan baru buka Adam dan Hawa. Itu tema lain.
iblis merasuki Adam dan juga Adam itu istrinya diciptakan di mana? untuk kemudian agar dia dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Oke, kita ikuti maunya ajaran pagan. Tema baru Jadi tentang mengenai Adam dan Hawa. keturunannya Diciptakan di mana? itu semuanya diwarisi dosa. Di bumi apa di sorga? Artinya iblis Beda kemudian lah, cara berhasil berpikir kamu dengan cara berpikir orang menjadikan Kristen beda. Adam dan keturunannya Jangan itu samakan. menjadi pengikut. Nah, pada abad pertama iblis datang lagi menyelamatkan anak keturunan Adam. Jadi iblis ini apa ya? Tadinya dia menjatuhkan keturunan Adam. Begitu Yesus datang, dia kemudian menyelamatkan anak Adam dengan cara Yesus disalib. Apa tujuan Yesus disalib? Supaya dosa keturunan Adam dihapuskan. Supaya Adam apa? diciptakan di mana? Supaya selamat. Di bumi apa di Gimana sorga? ceritanya? Jawab dulu. Berarti iblis menginginkan kemudian keselamatan kepada manusia. Apakah betul? Iblis merasuki Yudas. Yudas juga mengatakan menyerahkan Nabi itu- Yesus. Nabi Yesus itu sendiri disalibkan. Ketika sholat Beberapa dikerumuni puluh oleh tahun jin-jin. kemudian muncul doktrin dogma pembunuhan terhadap Ketika Yudas di atas sholat tiang salib. dikerumuni oleh jin-jin. Di atas salib ini untuk Sama-sama kemudian sholat katanya. menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada kematian Yesus di atas tiang salib, dosanya dihapuskan. Berarti iblis menginginkan agar manusia ini selamat. Jawab dulu. Parah. Itu diciptakan di sorga apa Bang di Pegasus, bumi? turunkan saja. Dia sudah kemana-mana soalnya. Dia sudah kemana-mana dia. Sudah tidak sanggup dia untuk menjawab satu tema. Sampai akhirnya disolat. Apa di bumi? Solat. Bukan Setelah di itu dia bumi. masuk kepada Bukan di diturunkan bumi, saja. tapi di Bumi, Eden. ayatnya di mana? Ganbi Eden, taman di Eden. Nah, Eden itu di mana? Tertulis di mana itu? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Gan. Ya kayaknya Gan bisa itu tanya dari kitabmu. Jangan ambil dari kitab Yahudi. Loh, kalau di kitab saya jelas di jannah, di taman. Diciptakannya Taman itu Adam di itu di mana? taman. Ya di Di mana? Di sorga taman. apa di bumi? Di bumi, ya di taman, di jannah. Iya, Parah. jannah itu di mana? Jannah itu di taman. Taman itu di mana? Di bumi apa di sorga? Bukan di bumi, tapi di jannah. Jannah dengan Jannah itu bumi di mana? Coba beda. terangkan dulu. Jannah itu alam gaib. Nah, sekarang kalau alam saya gaib tanya ya. balik sama Anda, di mana Adam dicipta? Alam gaib ya? Saya tanya di mana Adam dicipta? Oh, di Taman Eden. Di mana itu? Di Mesopotamia, di Irak sana. Di Irak. Iya. Oke. Setelah dia makan buah ilmu pengetahuan, dia diusir kemana? Dari Irak ke Sebelah bumi. timur, dari taman itu. Dari Eden ke bumi, dari Irak ke bumi gitu. Enggak. Dari mana? Masih di bumi, tapi di sebelah Loh, timurnya. tidak seperti itu. Tidak seperti itu Iya. dalilnya. Jadi, tidak seperti itu. Lalu datanglah- Adam diusir datanglah ke bumi. malaikat Herubim, Herubim. Adam diusir kemana? Diusir kemana Adam? Jawab saya. Kau mau bawa materi yang akan membuat kau lebih pusing lagi. Adam setelah makan buah, dengar. Jadi Tuhan tidak mau. Dengar. Ketika Adam diusir, dia diusir kemana? Diusir ke timurnya. Ke timurnya banyak cerita. Masih di bumi ini. Dalilnya mana? Dalilnya bacalah itu di dalam Mana? kejadian itu penciptaan manusia, kejadian 2. Kejadian 2. Ya dia diusir kemana? Ke timurnya taman itu. Ke timurnya taman itu. Dasar. Sebelah timurnya taman itu. Mereka disuruh untuk
bercocok tanam atau petani. Di mana? Karena Di mana Tuhan disuruh? katakan, Di dari mana disuruh kamu bercocok tanam? Dari situlah engkau Jorok makan. ini Katanya. bercocok Jelas tanam kan? jorok ini. Iya bercocok tanam. Cocok tanam. Iya. Aduh. Tanam Jadi ini ya. kalau kamu saya tanya kan di bumi apa di surga? Di Kalau jannah. bercocok tanam, Jannah tanya itu dewa. di mana? Saya Naik tanya. pesawat berapa jam ke jannah itu? Mas terangkanlah apa yang kamu imani. Saya tanya lagi. Dibuang aja Pegasus. Cari yang lain aja. Tanya lagi. Bang Pegasus. Saya tanya lagi, Ya. apakah Adam Jangan- diusir jangan dari otak-atik Alkitab, apakah Adam kamu tidak diusir? Apakah Ya, Adam percuma. diusir dari Irak ke bumi? Jawab. Izin Bang Juma, masih lanjut kali Bang Juma sama dia nih. Kalau Yang kata tidak Bang Juma, paham masih lanjut, memang lanjut. bisa Sudah ragu-ragu. kemana-mana. Sudah kemana-mana soalnya dia. Apa? Sudah kemana-mana. Enggak, tergantung Bang Juma aja gimana nih. Oh iya baik-baik. Gimana Bang Juma? Saya minta jawaban sekali lagi dari dia. Adam ini diusir dari mana ke bumi? Jawab saya. Diusir tetap masih di bumi, tetapi di sebelah timur. Masa dari taman bumi ke itu. bumi? Masa dari Enggak, bumi ke bumi? Dia di bumi. Loh. Di Mesopotamia di sana. Iya, Irak dalilnya di mana dia diusir ke sana. sebelah? Baca itu di dalam Kejadian. Kejadian 3 manusia itu dikatakan begini. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana dia diambil? Kan? Dari mana dia diambil? Dari mana? Dari mana? Dia mengelola tanah itu. Iya, dia Supaya dari makan mana dari dia? tanah itu. Dengar. Tanamlah dia. Dengar. Jadi petani. Dengar. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Saya tanya, dari mana tanah ini diambil? Kamu mempersulit dirimu. Materi kau lari dari menyembah Yudas, mengharap kau bisa lolos. Itu dari bumi, enggak ada tanah di Dari surga. bumi. Berarti Adam Iya. diusir. Berarti Adam diusir dari mana? Diusir ke mana? Dari Taman Eden. Ke sebelah timur taman itu. Oh tidak, yang dikatakan sebelah timur itu jelas ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub, Nah, di bukan sebelah Adam. timur Taman Eden itu dia Yang ditempatkan di situ kerub, bukan Bukan Adam. Yang ditempatkan Jadi, kerub itu. Itu kerub yang saya tanya, Adamnya Kerub ditempatkan di itu mana? adalah malaikat untuk mengawasi jangan masuk lagi dia ke dalam taman itu. Nah dia diusir Kerub. kemana? Ya. Dia diusir kemana? Ke timur taman itu dia Mana diusir. dalilnya? Tadi kan sudah kau baca. Dia salah baca bang, harusnya gini bacanya. Salah baca gini, dia. nih. Bacanya gini, bacanya. Yang benar bacanya gini. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub, gitu loh. Ada kata dannya itu. Jadi yang menjaga kemudian Taman Eden ini kerub Sebelah ini timur. di sebelah Iya. timur. Nah dia diusir kemana? Sebelah timur taman itu. Iya. Jadi ke sebelah timur taman itu diusir dia. Jadi pintu gerbang taman itu dijaga kirup-kirup, ya, supaya jangan masuk lagi dia ke taman itu. Kalau dia masuk ke taman itu, dia memakan buah kehidupan itu. Kalau dia makan buah kehidupan itu, tetap dia hidup selamanya. Jadi Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan sudah katakan, begitu engkau makan buah itu, engkau akan mati. Gitu. Saya sih minta dalil di mana Adam diusir kemana gitu. Kan dari Ya, Eden sebelah katanya. Sebelah Dari timur Eden. taman Eden itu. Iya, kan Anda mengatakan dari Eden katanya. Nah, yang saya minta dalilnya di mana Adam ini diusir. Ya, di dalam Kejadian 3 itu bacalah di situ satu pasal itu. Dia diusir ke sebelah timur taman itu. Dan dia disuruh mengelola tanah itu. Dari mana dia diambil, dari situ dia makan. Pak, itu cara baca Bapak salah loh Pak. Cara bacanya salah Pak. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Jadi boleh jangan gitu, tambahin? Pak.
Nggak nyambung itu. Lanjut. Silakan. Praedika silakan. Apa yang mau ditambahkan sama ente? Silakan. Ya, halo. Lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Jadi di sini dikatakan, lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Setelah itu dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Oke, halo. Boleh saya tambah. Bagaimana ia menamainya dan seperti boleh. Kalau Adamnya ada di bumi, kenapa hewan-hewan dari bumi ini kemudian dibawa kepada Adam untuk dinamai? Oh, oke, ya. Boleh saya bicara ya? Silakan. Bang Zuma. Ya. Oke, ya. Mungkin pertama supaya mengerucut, supaya enak jalur berpikirnya, kita cari dulu di mana itu Taman Eden, lalu nanti yang lain-lainnya kita ikuti. Pertama begini, Taman Eden itu baik menurut kejadian yang kedua, itu jelas itu, apakah itu di bumi atau satu tempat tertentu. Bang Zuma menolak itu keberadaannya di bumi. Tapi kalau melihat tadi Alkitab pasal 2 itu jujur sebenarnya kalau kita serius dengan ayat itu ada nama-nama sungai yang disebutkan di sana. Itu nama sungai, itu nama sungai kan muncul belakangan, Bung. Itu muncul belakangan kapan? Iya, duluan mana surga diciptakan daripada sungai yang ada itu? Oke, surga itu kan tidak dicipta, sudah ada kan? Bagaimana mungkin surga tidak dicipta? Aduh, parah ini. Artinya begini, bumi itu dicipta, kan saya bilang, bumi itu dicipta, so pasti bumi itu belakangan. Kita fokus dulu, saya bilang, kita fokus dulu di mana Taman Eden, itu aja dulu, nggak usah kemana-mana. Nah sekarang kita lihat bukti-bukti teks, bahwa ketika Taman Eden itu ada, diperkenalkan, di sana ada sungai. Sungai-sungai itu dituliskan, itu adalah sungai-sungai yang gampang dikenal di zaman kita sekarang, bahkan di zaman Alkitab pada waktu ditulis. Ada 2 sungai di situ, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, begitu ya. Jadi ini jangan dibuang, artinya bahwa artinya begini, di sekitar Taman Eden itu ada 2 sungai di situ yang kenal sungai yang ada di bumi ini, dan itu ada sampai sekarang. Kalau hanya penamaan, Bung. Jadi kalau kita mengikuti alur itu di mana? Gantian kita, Bung, gantian. Kalau hanya penamaan, orang Jawa juga ada yang bernama Edan. Oke, silakan. Jangan-jangan Taman Eden tadinya itu karena ada di Jawa disebut Eden, Taman Edan itu sepupuan dengan Edan. Jangan hanya karena nama. Oke, baik. Sampai Anda mengatakan kemudian itu adanya di bumi. Gak bisa kayak gitu, Bung. Coba Anda baca dulu. Kejadian 2. Jangan oke, dengarkan saya dulu. Jangan sok tahu. Dengarkan saya dulu. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Yang Anda bicarakan itu teksnya jelas. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Kejadian 2 nomor 8. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Hei. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bumi kan? Dengarkan dulu saya napa, Bung. Kalian bisa ndak itu biasakan tidak seperti tabiat makanan yang kalian makan. Kejadian 2 nomor 4. Dengarkan nih yang masih bisa berfungsi otaknya nih. Demikianlah riwayat. Demikianlah riwayat. Dengarkan dulu napa penyembah Yudas. Demikianlah riwayat bumi, langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Selesai kan?
Selesaikan penciptaan langit dan bumi kan? Udah selesai kan? Nah sekarang lanjut di data nomor 8. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Kalau taman Edennya dibuatnya di bumi, berarti riwayat penciptaan bumi belum selesai. Kucluk. Pakai otak nih sekali-kali kalau diskusi dan Bang Suma itu pakai otak. Ini kitab Anda dari agama orang lain, saudara kita sudah bahasa Indonesia belum ngerti juga. Hewan-hewan itu diciptakan di bumi. Nenekmu kiper tunggu dulu. Kejadian 2 nomor 4. Demikianlah, artinya udah selesai. Demikianlah riwayat langit dan demikianlah riwayat bumi pada waktu diciptakan. Lalu di nomor 8, setelah Tuhan membuat taman di Eden. Oke? Tuhan membuat taman di Eden. Kalau surga Eden, Adam itu di Eden, Eden itu di bumi, maka tulisannya kayak begini. Selanjutnya Tuhan membuat taman di bumi. Tapi ini Eden. Eden ini opo, Rek? Tadi kan bumi sudah selesai. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Udah selesai. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, tamat. Penciptaan bumi udah selesai. Selanjutnya Tuhan membuat atau menciptakan taman baru lagi nih. La haula wala quwata illa billah. Disitulah ditempatkannya Adam, manusia pertama yang dibentuknya. Pertanyaannya, apakah Adam dicipta di bumi atau Adam di Eden? Di Eden. Apakah bumi dan Eden sama? Tidak. La haula wala quwata illa billah. Oke, apa? Oke, silakan. Oke, baik. Silakan. Mungkin kurang lebih 3 menit abang bicara. Izinkan saya bicara juga ya, 3 menit. Ya, yang penting ada nilainya, bukan pembodohan. Ya, lanjut. Justru itu. Oke, silakan. Nah, begini ya. Iya, jadi justru kalau abang bilang itu selesai penciptaan langit dan bumi, lalu selanjutnya ada penciptaan Eden, ya, atau Eden di timur, apapun nanti istilah Anda. Kalau itu diciptakan di langit sana, itu sudah tidak masuk. Mengikuti kalau itu karena kalau di bumi berarti kan sudah selesai, langit pun kan sudah selesai. Kalau mengikuti jalur abang lah. Oke. Nah, jadi begini, kalau lihat semua hal yang disampaikan dalam teks, di situ ada nanti Taman Eden, lalu Adam di sana, lalu ada binatang di bawah di Taman Eden. Sejak kapan satu tempat lain ada selain surga dan bumi? Nah, lalu kalau bukan surga, lalu kalau bukan bumi, ini menurut teks Alkitab ya, di mana itu tempatnya? Lalu di situ ada binatang-binatang seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi adalah lebih tepat sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, itu adalah di bumi. Taman Eden di bumi itu adalah bagian dari bumi, supaya bisa memahami. Jadi ada bumi sebagai yang besar, lalu ada bagian kecilnya, itulah Taman Eden itu, yang ada di antaranya beberapa sungai yang dikenal. Nah, lalu ya, jadi tidak mungkin. Coba abang, menurut abang, kemana binatang-binatang yang diciptakan Adam? Apa? Kenapa? Kenapa? Apa pertanyaannya? Halo, halo, halo. Halo. Halo, Bang Frederica. Ya, halo, apa pertanyaannya tadi? Bung, diulang pertanyaannya, Bung. Bung. Binatang-binatang tetap tidak menerima bahwa oke, sorry ya. Sinyalnya bang, nggak kedengaran, putus sinyalnya, putus. Cari yang tempat yang bagus dulu bang. Oke. Sinyalnya nih bang. Sinyalnya siapa? Sudah ya. Jika sinyal dia bang Juma. Iya. Oke. Moga-moga sudah ya. Jadi begini. Oke, saya ikuti ya. Jika kita menolak keberadaan Taman Eden di bumi, sementara ketika
Adam dibawa ke Taman Eden, ada satu tugas untuk menamai binatang-binatang. Ada binatang-binatang di situ, lalu dinamai. Ya, nah persoalan dan pertanyaannya ini kepada Bang Zuma, kira-kira di mana binatang-binatang itu berada? Oke, lalu kalau bukan di bumi? Oke, baca Kejadian 2 nomor 19. Di situ ada kata baun. Baun ini bisa diartikan datang atau membawa. Jadi dikatakan lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah. Jadi Tuhan membentuk dari tanah segala binatang-binatang hutan dan segala burung di udara. Selanjutnya apa? Dibawanya lah semua binatang dan tumbuhan tadi, binatang yang dibentuk tadi kepada manusia itu untuk dilihatnya. Aduh, belajar dulu. Belajar lagi. Tak kirim ente ke perpustakaan supaya Anda banyak belajar. Jadi kemudian Allah membentuk kemudian binatang-binatang. Setelah Allah membentuk binatang itu dibawanya ke Adam. Oke, bukan ada binatang di situ memang, tapi binatangnya dibentuk dulu di bumi, baru Allah membawanya kemudian. Pahami itu. Nah, tadi ada pertanyaan Anda yang lucu. Kalau kemudian di situ sudah selesai di langit dan di bumi, kenapa kemudian ada Taman Eden di langit? Yang mengatakan bahwa Eden itu artinya langit, sopo? Dalam bahasa Ibrani, kalau langit itu adalah samayim, bumi itu artinya eretz, Eden beda. Kalau Eden itu beda, jangan Anda sama-samakan antara Eden, Eretz dengan Samayim. Eden ya Eden. Eden itu siapa yang tahu artinya Eden? Ada nggak yang tahu artinya Eden? Saudara saya, Akhi Billy, Eden artinya apa, Akhi? Taman ya, Bang. Iya, itu dalam bahasa Arab kita Aden itu taman. Jannah Aden itu pun bukan taman. Jannah yang taman. Taman Eden artinya apa? Jannatun Aden artinya taman Eden. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibraninya taman Eden ya. Taman gan. Jadi ini ya, saudara-saudara. Jadi yang disebut pemahaman orang Yahudi jadi ini kan kita orang Yahudi ya guys. Jadi Gan Eden itu setara dengan bahasa Inggris paradise atau surga. Surga. Atau situ Firdaus. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuman kita nggak tahu karena pada saat itu kita nggak ada. Apakah surga dan bumi pada saat itu didekatkan oleh Allah? Kita nggak tahu. Wallahu alam. Karena kenapa kita belum ada pada saat itu? Oke. Tidak ada binatang di surga, Bang. Terlalu jauh itu, Bang. Loh, lalu Tuhan membawanya. Masa Adam di surga? Enggak, Adam di surga lalu dibawa kepada Adam untuk dinamai binatang-binatang. Dalilnya begitu. Logikanya, masa dalilnya begitu? Enggak, justru Anda yang memaksa. Karena tidak begitu. Justru kalau itu berarti Adam di surga lalu dibawa binatang-binatang ke surga itu. Dalilnya mana itu? Logikanya di mana? Tadi saya bacakan apa? Kejadian 2 nomor 19 tidak, itu apa? Anda maksa. Ini dalilnya dikatakan di bawah di sana. Lalu Sungai Pison, Sungai Tigris dan Efrat. Loh, kalau ada nama di surga, ada nama di surga bersama dengan nama yang ada di bumi berarti sama. Ada nama di Makassar, nama jalan, nama sungai sama dengan nama jalan yang ada di Amerika, sama kampung tempat kelahiran. Dengarkan. Nama tempat kelahiran saya di sini di Sulawesi Selatan namanya Monte Carlo. Di Amerika juga ada Monte Carlo, berarti yang ada di Sulawesi Selatan ini adalah yang ada di Amerika sana gitu? Hah? Oke, Pak. Oke aja terus dari tadi. Oke. Abang sudah kemana-mana. Loh, Anda mengatakan lihat nama sungai kan? Anda mengatakan lihat nama sungai. Saya katakan kampung saya lebih duluan Monte Carlo yang ditemukan di benua Amerika sana daripada tempat kampung saya itu desa Monte Carlo. Lebih duluan yang ada di benua Afrika sana daripada yang ada di sini. Apakah kemudian tempat kelahiran saya ada di sana? Nama kampung bukan nggak terkenal di dunia. Sedikit Ahi, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya buktikan bahwa Taman Eden itu di sorga. Di Wahyu 2 ayat 7. Bentar bang, izinkan saya bang. Izinkan, diam kau Sar, atau kau turun Sar? Atau kau turun? Diam kau dulu. Atau kau turun? Diam. Ini saya buktikan bahwa Taman Eden itu sorga. Wahyu 2 nomor 7. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ayo. Pohon kehidupan adanya di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu Firdaus. Wahyu 22 nomor 2. Emang Firdaus di bumi gitu? Mikir. Lanjut lagi. Di mana itu? Wahyu 2 nomor 7. Yang kita bicarakan kejadian, bukan Wahyu. Ini di dalam kitab Wahyu ada namanya pohon kehidupan. Benar. Surga benaran. Wahyu itu, makanya itu. Sar. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar, Sar. Nah, di dalam kitab Wahyu 2 nomor 7 itu ada ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ada di dalam kitab Kejadian 3 nomor 22. Itu di Taman Eden atau ada 2 pohon kehidupan? Jawab. Apa ada 2 pohon kehidupan? Saya tanya, apa ada 2 pohon kehidupan? Jawab. Apa ada 2 pohon kehidupan? Pohon itu. Pohon kehidupan di mana? Pohon kehidupan di mana? Udah dicabut dari di mana ayatnya? Pohon kehidupan dicabut. Di mana? Udah diambil kemuliaannya. Di mana itu ayatnya? Jangan ngarang. Udah dipanen, Pak De, udah dipanen. Udah dipanen. Lanjut Bang Juma. Eden. Ya, jangan samakan. Oke, yuk, saya jawab ini, Bang Singik ya. Oke, lihat Bang Singik. Ya, enggak apa-apa. Gini, kalau Anda menyatakan bahwa Bang Sugi ya. Bang Sugi, kalau Anda masih tetap berkata bahwa pohon kehidupan yang dimaksudkan di Taman Eden di Kejadian pasal 2 pasal 3 itu adalah hal yang sama objeknya sama dengan di Wahyu pasal yang kedua, Anda salah. Ya. Gitu ya. Jadi kalau yang di Kejadian pasal 2 pasal 3, setelah mereka makan buah pohon pengetahuan, mereka masih punya potensi untuk bisa memakan buah itu, ya, buah pohon kehidupan itu. Itu sebabnya lalu ada kerub yang menjaga. Nah, artinya potensi untuk mengambil itu, kalau itu sudah di surga dan di bumi, bagaimana potensi atau kemampuan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa untuk bisa naik ke surga untuk mengambil itu? Justru meneguhkan bahwa kenapa harus dijaga, untuk mencegah mengambil pohon itu kembali, buahnya itu loh. Kalau Anda tanya di mana itu atau kapan, teman saya tadi sudah sampaikan. Oke, ada peristiwa air bah, harus dicatat itu yang melingkupi seluruh bumi. Eden itu artinya apa, Bung? Eden itu artinya apa? Udah, gantian. Udah, gantian. Eden itu artinya apa? Saya belum selesai. Enggak usah nyerocos kayak gitu, enggak ada artinya pun, enggak ada pun. Saya tanya, Eden itu artinya apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Eden itu apa? Eden. Lari ke perpustakaan lagi. Googling dia itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Dah selesai. Pada waktu penciptaan. Di data nomor 8-nya kemudian selanjutnya Tuhan menciptakan taman di Eden. Ini jelas sekali nih. Selanjutnya Tuhan menciptakan. Setelah proses penciptaan langit dan bumi, Tuhan kemudian menciptakan taman di Eden. Andai saja taman ini, gan ini ada di bumi, maka di situ akan dikatakan
Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di bumi. Tapi dikatakan taman di Eden. Eden ini di mana? Di bumi. Oh, beda. Bumi ya bumi, Eretz. Tapi kalau Eden ya Eden. Eden identik dengan paradiso. Paradiso itu Firdaus. Pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Di bumi. Jadi Eden itu Firdause. Firdause itu Firdaus. Yesus berkata kepada penjahat itu, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Kalau Yesus disalib di bumi bersama dengan penjahat, lalu dia mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Eden, berarti Eden di bumi. Tapi faktanya dia mengatakan pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Eden. Nah, di mana itu Eden? Kalau Eden itu di bumi, kenapa harus Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Eden? Ayo, ini dua-duanya ke perpustakaan. Berdasarkan teks Perjanjian Lama. Ya. Coba buktikan. Silakan. Anda buktikan bahwa Firdaus itu sama dengan Taman Eden berdasarkan teks-teks Perjanjian Lama. Coba lihat, ada enggak? Ini. Apakah Taman Eden yang dimaksudkan itu adalah Firdaus? Coba lihat di Perjanjian Lama. Buktikan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai kata Eden, tadi saudara Billy, praktisi Yahudi, apa yang dikatakan? Eden sama dengan mana teks Lama? Firdaus. Coba mana teks Perjanjian Lama? Anda buktikan dulu teks Perjanjian Lama. Teks Perjanjian Lama Eden yang mana tertulis. Teks Perjanjian Lama yang menyatakan Perjanjian bahwa Lama Eden, Ganbi Eden. Di mana itu kata sama? Eden. Tidak ada. Tidak ada apanya? Buktikan. Tidak ada apanya? Mana itu kata Paradise itu identik dengan Eden. Kalau Taman Eden mana? Mana ayatnya? Oke, saya sudah mana ayatnya? Kejadian 2 nomor 8. Kejadian 2 nomor 8. Ya, yang. Nah. Oke. Coba. Mana? Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa. Mengerti Abang? Silakan. Iya. Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani dulu dong. Mana Perjanjian Lama? Loh, kok langsung ke bahasa Yunani? Loh, silakan. Buktikan dulu bahwa Taman Eden sama dengan Firdaus berdasarkan ya kitab suci Perjanjian Lama, bahasa Ibrani. Iya. Atau tidak? Eden bahasa Yunaninya apa? Loh, Perjanjian Lama tidak ditulis dalam bahasa Yunani, Bang. Ya, saya tahu. Makanya saya tanya. Sekarang begini. Jangan tanya saya. Sekarang begini. Anda membuktikan. Sekarang begini, dengarkan saya. Eretz, bahasa Indonesianya apa? Oke, boleh bumi, boleh tanah, ya. Kalau Eden, bahasa Indonesianya apa? Silakan. Eden bahasa Indonesianya apa? Ya, diterjemahkan. Bukan itu, kalau kan Abang mendalilkan. Ya Eden. Nah, Eden bahasa Indonesianya apa? Taman Eden sama dengan Eden bahasa Indonesianya apa? Eden bahasa Indonesianya apa? Tidak susah itu, lihat Alkitab itu Taman Eden. Eretz bahasa Indonesianya bumi. Eden bahasa Indonesianya apa? Oke. Edan. Ya, itu Taman Eden. Ya Eden. Eden itu bahasa Indonesianya apa? Lalu permasalahannya di mana? Bahasa Indonesianya Eden apa? Bang, Abang pernah mengerti apa yang disebut dengan bahasa serapan? Bahasa serapan, sarapan kapan? Jadi bahasa luar yang diserap. Abang udah ngerti kan? Jadi ada bahasa luar yang diserap. Jangan lebay, jangan sok ngajar di sini. Jangan sok ngajar. Anda baru belajar di sini. Anda murid saya di sini, paham? Demikianlah riwayat. Demikianlah riwayat. Jelaskan. Coba jelaskan kepada saya. Eden dalam bahasa Indonesia apa? Kan Anda bilang
Anda kalau tidak bisa kemudian menemukan kata Eden dalam bahasa Indonesia, berarti Eden bukan bumi. Jadi kalau bukan bumi apa? Bang, terlalu ngaco dalil Anda karena tidak ada bahasa Indonesianya. Lalu Anda Anda bilang karena tidak ada bahasa Indonesianya, maka itu membuktikan bahwa Eden bukan di bumi. Ngaco. Kok ngaco pula? Kok ngaco? Dalil apa itu? Karena itu kan dalil Anda. Saya tanya. Oke. Maka itu di surga. Ngaco Dengarkan itu. dengarkan. Sekarang Adam diciptakan di mana? Di bumi. Mana dalilnya? Loh, itu jelas Alkitabnya itu. Mana dalilnya? Adam dicipta di bumi, mana dalilnya? Jawab. Oke ya. Kejadian pasal 1 ayat 6, ayat 26, 27. Nah, lalu direalisasikan. Saya tanya mana dalilnya Adam dicipta di bumi, mana? Yang di pasal 2 itu loh. Mana dalilnya dia dicipta di bumi? Mana? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 nomor 19. Coba mana di situ, bacakan ke saya. Bacakan ke saya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Terus dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk. Mana di situ? Mana di situ dikatakan diciptakan Adam di bumi? Mana? Ada itu. Mana? Itu binatang yang dibikin. Iya. Yang saya tanya. Adamnya mana diciptakan di situ? Mana Adam diciptakan di bumi? Mana dalilnya? Mana? Baca lagi dalam Kejadian 2 itu. Mana? Diciptakan. Karena Yesus lagi? Kenapa Yudas yang saya sebut? Adam diusir dari Gan Eden menuju kemana? Sebelah timur taman itu. Mana dalilnya? Ya di situ, bacain lah semua. Di situ. Kejadian itu penciptaan. Bacanya salah, di dalam Bapak. kitabmu Cara itu. bacanya salah. Kok nyuruh kamu, Sar? Kok nyuruh, Jor gimana? Mana dong dalilnya dong? Adam diusir, dicipta, kemudian diusir ke bumi. Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Adam diusir ke bumi, ada nggak? Nggak ada dibilang diusir dari taman itu. Ke sebelah timur. Mana ayatnya? Mana ayatnya begitu? Ada dulu, baca semuanya itu. Sudah dibaca tadi, nggak ada. Ada. Nggak ada. Isin ya, maghrib dulu sebentar. Sampai 2 hari sebelum kiamat, saudara yang barusan masuk ini yang sering ke Google, kamu carikan saya Adam diciptakan di bumi ya. Kalau ada saya transfer uang. Silakan. Ya otomatis di bumi lah, nggak ada di mana-mana itu. Asumsi. Ya? Kok asumsi? Kan Allah menciptakan langit Biar dan ada bumi. ayat lah, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Udah? Ayatnya mana? Adam diciptakan di bumi, ayatnya mana? Langsung. Jangan ngarang. Kejadian 1. Ya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaan jagat raya. Yang ditanyakan penciptaan Adam. Mana? Iya, penciptaan Adam di dalam seterusnya ada nih. Ada di Kejadian 1 ayat 26. Itu manusia diciptakan untuk menjadi penguasa di bumi. Ayat Berarti 26, Adam tidak diciptakan di berfirmanlah bumi. Allah, baiklah kita menciptakan
menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala. Ya bacalah seluruh bumi. Iya, itu kan udah saya sebut tadi. Jadi boleh saya tambahin, Mas Adam Sugi? di situ Mas Sugi. diciptakan untuk menjadi tambah ya, Mas penguasa Sugi? di bumi. Ya, apa lagi? Iya, penguasa di bumi karena dia diciptakan di bumi. Nggak ada ayatnya dia diciptakan di bumi. Mana ayatnya? Nggak ada. Di dalam ayat-ayat ini nggak bisa sama dengan yang kau pikirkan. Lah, ya. Apa yang dituliskan, dipaparkan oleh Tuhan, itulah yang kita baca. Bukan itu artinya Anda berasumsi. Artinya Anda berasumsi padahal di dalam kitabmu sendiri, di dalam kitab kitab Amsal 3 ayat 5, janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Oke, Bang Sugi. Bang Sugi. Silakan. Bang Sugi. Bang Sugi, oke ya, saya tambahin ya. Oke, saya tambahin kalau mau cari dalil ayat. Sinyalmu merah. Sinyalnya merah, Pak Sugi. Merah. Dari tadi sinyalnya mulu kena nih. Sebenarnya ketika kita baca Wahyu 2 nomor 7, itu pohon kehidupan di Firdaus. Di Kejadian 3 ayat 22, pohon kehidupan di Taman Eden. Artinya Taman Eden itu ya Firdaus. Nggak usah berasumsi, oh itu tercabut. Itu dicabut, ayatnya mana? Jangan samakan Kejadian dengan Wahyu. Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes. Atau Anda mau mengatakan ada dua pohon kehidupan gitu, Bang? Bang. Apakah Anda mau mengatakan ada dua pohon kehidupan? Saya tanya, apakah ada dua pohon kehidupan? Iya, betul. Wih, baca banget pohon kehidupannya ya. Di mana ada pohon kehidupan, Bang? Tidak apa-apa. Coba. Terima soal lain, tapi dijelaskan tolong didengar. Oke. Ada dua pertanyaan, saya jawab yang pertama tadi. Adakah ayat dalil yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan di bumi? Kejadian pasal yang kedua ayat 4b, ayat 4b sampai ayat hilang lagi. Akhi, aku mau sembahyang dulu ya, Akhi. Oh ya, Bang Billy, silakan Bang Billy. Lagi, ya. Oke, makasih Bang. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada apa-apa pun di bumi. Nah, ini juga ngaco juga nih, katanya hari ketiga udah ada tumbuh-tumbuhan masuk di ayat 5. segala isinya. Nah, lalu manusia diciptakan dari material yang sudah ada di bumi. Dan manusia betul-betul ya diciptakan oleh Allah dan dia ada di bumi. Ya. Jadi kalau kita mau dalilkan itu, paksakan itu bahwa itu bukan di bumi, saya kira kita sudah memaksa, memperkosa teks itu. Jadi itu sangat jelas bahwa itu adalah proses penciptaan langit dan bumi segala isinya, termasuk manusia sebagai penghuni. Jadi itu proses penciptaan di bumi. Jadi kalau Anda menyatakan mana ayatnya itu, atau Anda mau berkata bahwa manusia diciptakan bukan di bumi, di surga, tidak ada ayatnya. Jika kami balas tanya, tunjukkan ayatnya jika manusia diciptakan di surga. Anda bisa membuktikan. Coba, jika Anda mendalilkan manusia tidak diciptakan di bumi, mana ayatnya? Kepental bang, nanti pada sutinya. Bentar bang, dia kepental bang. Oke. Nah justru itu,
Oke, sorry ya. Jadi begitu. Ketika kita misalnya membuatkan dalilnya manusia tidak diciptakan di bumi, silakan aja nanti memberikan dalil ayat di mana dikatakan Alkitab atau kitab suci manapun bahwa khususnya Alkitab yang kita bicara sore ini bahwa itu tidak di bumi. Silakan tunjukkan ayatnya. Adalah lebih mudah ketika kita melihat semua teks-teks yang ada di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3 adalah ayat-ayat normatif, bukan perlambangan dalam arti begini. Misal, sorry ya, saya kritiki lagi kembali pernyataan kata sungai ya Tigris kemudian Efrat. Itu Tigris dan Efrat adalah sungai yang begitu kental di dunia perjanjian lama khususnya. Jadi itu jangan ditarik kemana-mana karena ada kesamaan ini dan itu. Nah lalu kita mendadak bilang, oh itu belum tentu karena ada kesamaan seperti tadi ilustrasi Bang Juma. Saya hormati, saya hargai. Tapi itu kan terlalu memaksa. Padahal kan begitu terang ayatnya. Nah lalu kalau kita misalnya tadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin kalau Taman Eden itu di satu tempat atau kalau itu adalah di surga lalu dibawa ke sana binatang-binatang? Saya kira kekristenan tidak pernah mengakui adanya konsepsi surga yang dipenuhi dengan binatang-binatang. Tidak ada. Itu menjadi sebuah hal yang lucu, aneh gitu loh. Jadi kalau misalnya dibawa kepada anak, entah apapun nanti istilah analisa beliau yang mengatakan bahwa oh ini kan menurut bahasa aslinya, silakan aja, tidak usah terlalu jauh-jauh gitu kan. Pemahaman sederhana pun dari teks bahasa Indonesia itu cukup memberikan makna yang dimaksudkan, yaitu ada binatang-binatang. Bentar Bang Pre. Ya. Saya sapa dulu Bunda Rama. Assalamualaikum. Bunda Rama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa dari tadi nih Bang Ben. Assalamualaikum Bang Ben. Bang Ben. Oke Bang Ben, sebelum Pak Sugi datang tolong ditanggapin si Preadik tadi. Lanjut Bang Ben. Ya tadi kan udah itu kan sama Bang Zuma ya. Setelah penciptaan langit dan bumi selesai, barulah Elohim menciptakan taman di Eden. Nah, pertanyaannya, ada nggak dikatakan bahwa taman itu diciptakan di bumi? Oke, langsung kita jawab, Bang. Boleh. Mute dulu Bang Ben. Bang Ben di mute dulu. Gogeng lagi. Ya, halo. Bisa didengar ya? Oke, sorry. Justru itulah tadi kan. Oke lah, kita buat dua opsi. Kalau tidak di bumi berarti di surga. Mari kita sama-sama membuktikan bahwa Taman Eden itu di surga. Kalau tidak di bumi, kalau tidak di bumi surga. berarti di surga. Itu asumsi atau pemikiran atau pandangan. Justru itu kami menyatakannya di bumi, tapi kan dari pihak saudara tidak menerima itu di bumi dan bilang itu kan di surga. Kan itu kan tadi kan? Oke. Itu menurut pengakuan Yesus sendiri gitu, enggak? Enggak tahu. Tapi sejauh ini saya tidak mendengar, tidak ada tadi mendengar pernyataan sampai ke Yesus ya. Hanya di dialognya kan tidak di bumi. Berarti kalau tidak di bumi di mana? Walaupun menurut saya Bang Zuma agak sedikit bergeser. Tadi dia tidak di awal tegas menyatakan ini di surga, tapi ketika ada rekan kita Muslim bilang itu di Firdaus dan Firdaus itu adalah surga, lalu beliau ngikut lagi ke situ. Itu loh. Saya analisa tadi ya. Jadi tidak konsisten juga beliau. Tapi maksudnya begini, saya menyatakan bahwa teks-teks yang bisa kita pahami secara normatif sebagaimana dituliskan bahwa Taman Eden itu adalah di bumi. Oke, pertama tadi beberapa pertanyaan pembuktian di situ adalah soal di mana manusia diciptakan. Jelas manusia diciptakan tadi ayat 4b sampai ayat yang ke-7 itu saya menyatakan mana ayatnya itu sudah bahwa ketika itulah manusia dibentuk dari debu tanah dan itu di semua lingkaran ayat itu adalah ayat-ayat penciptaan di bumi. Ayat-ayat di bumi, baik tumbuhan maupun binatang. Kalau itu kita tarik ke surga, saya kira itu akan lebih berat nanti mempertanggungjawabkan. Oke, Bang Ben, lanjut ditanggapi Bang Ben. Iya, saya masih belum nemu gitu ayat bahwasanya kan di situ dikatakan setelah penciptaan langit dan bumi selesai,
baru Elohim menciptakan sebuah taman yang kosakata itu loh, di mana dikatakan bahwa Gan atau taman itu diciptakannya di Eretz atau bumi. Artinya begini, ketika ada sesuatu yang menjadi pertanyaan itu hal yang wajar. Kalau sudah jelas di situ, kita tidak perlu berdialog di sini kan. Tapi gini, Anda masih seperti tidak bisa menerima. Tapi saya tetap katakan di dalam Kejadian pasal 4 itu, Bang. Iya, gimana Bang Ben? Lanjut Bang Ben. Iya, dia kan masih nyari, belum ketemu itu. Eden diciptakan di Eretz itu dia masih nyari. Sampai-sampai Google error itu. Allah telah ciptakan bumi ini seperti taman yang dihiasi tumbuh-tumbuhan air yang mengalir. Untuk tempatnya hidup anak manusia. Saya lagi di luar ini, Jaya. Ini dulu, lanjut dulu Jaya. Saya lagi jemput. Siap Bang. Ini kok udah dua. Bang Sar, halo Bang Sar. Bang Sar Rahman. Bang Sarama. Ini saya sapa dulu Logika. Ini Muslim apa Kristen nih? Saya tadi minta naik mulu. Logika. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang, apa yang mau ditanggapin Bang? Ini dari tadi nanya Eden ya. Ya coba lanjut Bang. Ini saya menemu kalimat Eden pada Yehezkiel 28:13. Coba dibaca. Orangnya lagi googling Bang. Oh, googling. Ya. Ya itu saja sih. Yehezkiel. Satu lagi nggak balik lagi dah Rosi. Hah? Nggak ada, Masuki. Kenapa ada kepental? Tahu, sinyalnya kali. Oke lanjut dong Bang Luika. Bersuara aja, saya lagi di luar. Lanjut. Ini yang nunggu juga nih yang di bawah nih. Masih googling aja ini dari tadi. Ini pada googling nih ya. Bang Sar. Mereka di googling cari GPS. Lokasinya Taman Eden. Bang Praedika. Coba buka Yehezkiel 28:13. Tidak mau tahu kan di Google ada GPS-nya, alamatnya Taman Eden gitu. Terus ada gambarannya. Nanti kan pakai Google Map bisa tengok tamannya itu kan.
Bang Sar. Halo. Bang Sarhaman. Halo. Halo. Pertanyaannya Ya. apa, Bang? Ya, menurut abang lah, menurut pemahaman abang lah, seperti apa itu taman, apa isi dalam taman, siapa yang membuat taman, dan guna taman itu untuk apa? Oke ya, ini kan tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu substantif ya, dan tidak perlu dipersoalkan. Siapa yang menciptakan taman Eden? So pasti Tuhan, udah gitu ya. Udah. Nah lalu siapa? Ya kalau hanya pertanyaan begini kan tidak terlalu ini ya. Bentar bang. Bisa aja kita ngotot-ngototan, padahal menurut saya itu tidak terlalu substantif. Coba abang buka Yehezkiel 28:13. Iya, oke. Lalu pertanyaan abang dari situ? Tolong dibacakan dulu. Lalu definisinya itu siapa yang menceritakan bahwa ada Taman Eden itu? Tuhan kah? Kan menurut abang kan Taman Eden pasti dibuat Tuhan. Tapi yang memberikan nama itu siapa? Siapa yang menceritakan taman itu begitu-begitu bentuknya? Sedangkan jelas bahwa Bapa itu adalah di surga. Tidak diceritakan tentang bentuk bagaimana surga itu. Itu dalam kitab Bapa. Atau mau saya bacakan? Abang yang bacakan atau saya yang bacakan? Kan dari tadi ini dua orang nih ngotot Eden tuh di bumi. Apa saya bantu bacakan? Yehezkiel 28:13. Bacakan. Nah, Ini kalau Bang Sar ini masih ingat saya nih Bang Sarahman nih. Mengatakan Kristen itu adalah organisasi. Itu dari mulutnya sendiri. Teman-temannya mengatakan sekte. Dia mengatakan organisasi. Berarti suatu kumpulan, suatu perbentukan ya untuk memperkuat siapa Mesias yang sebenarnya. Ternyata Mesias mereka adalah Paulus. Barnabas yang dibebaskan tetapi Yesus jadi tumbal. Siapa yang ngomong ini? Abang ini jangan lari lompat sana. Gampang menjawab itu, Bang. Oke, dalilnya mau apa? Mau bilang apa? Siapa bilang apa? Siapa yang bilang Paulus Mesias? Oke. Saya kan termasuk di dalamnya dalam arti begini. Sorry lah ya. Kita diskusi lah. Oke, Bang, jangan abang jangan nyambar. Abang nggak usah nyambar sama saya. Saya ngomong sama Sar. Oh, oke. Sorry Bang ya. Sorry. Ngerti ya? Oke. Ya, oke lah. Kalau gitu kita pikirkan lah. Eden dulu dong. Jangan loncat ke sana sini dulu dong. Eden dulu. Yang mau Yehezkiel tolong bacakan dong biar nggak kelamaan. Enggak ya, sibuk golking aja kan? Apa dalil? Dalil 28:13. ada dalilnya apa, Bang? Silakan aja, tanya aja. Silakan tanya aja, Bang. Saya buka Alkitabnya. Engkau di Taman Eden. Oke, saya buka Alkitabnya. Lalu dalilnya apa? Itu. Engkau Ya, di Taman Eden. apa? Itu taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit merah, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darat, dan malakit. Tempat tahtanya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jelas kan? Jelas enggak? Eden itu di mana? Kata tahtanya ya. Menurut Kristen Tuhan bertahta di mana? Di bumi atau di surga? Enggak, dari tadi itu bahas Eden. Katanya bilangnya ada di Irak kata Sisar. Ini buktinya. Ada di mana Eden? Apakah betul di Irak? Ya di situ kalau nggak salah tadi nggak salah dengar ada kata tahtanya ya. Iya, menurut Kristen Tuhan bertahta di mana? Di surga atau di bumi?
Ayo yang bilang Eden di Irak, jawab, Eden ini di mana? Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Apa Taman Allah itu di Irak? Apa tahta Allah itu di Irak? Sebutin, ayo yang bilang Eden itu di Irak. Sebutin, mana dalilnya? Atau cari di GPS Taman Eden. Lagi open GPS. Apa Taman Eden itu beda dengan Yerusalem baru? Beda. Oke bang. Bang, yang tadi membacakan ayat Yeskel pasal yang berapa tadi? Itu Gurunda Ayat sudah 13 itu. selesai. Gurunda sudah selesai. Iya, 28:13 dikatakan Eden ada tahta Tuhan ya. Kristen Tuhan itu bertahta di mana? Di surga. Assalamualaikum Bang Zuma, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal bang. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lama kali nyelam ke dasar sumurnya. Enggak Kirim ada ke Taman Eden perpustakaan. di dasar sumur, jangan dicari. Ketemu padahal ada di Yeskel 28:13. Loh, lalu dalilnya di situ mana ada tahta surga, tahta Allah? Nggak ada itu bang. Tahtanya situ. Di mana? Baca baik-baik dulu ayatnya bang. Bang Logika bacain lagi dong tadi. Halo Bang Logika. Oke, saya bacakan Yeskel 28:13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Tuh, tahtanya. Menurut Kristen, tahtanya Elohim itu ada di mana? Di bumi atau di surga? Baru dia googling. Salat maghrib dulu bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di situ tahta bang, lucu aja, maksa tahta. Gak ada tahta di situ bang. Coba di ayat tadi itu mana ada tahta? Hah? Tidak ada tahta, ngapain kita diskusikan? Justru kasihan nanti kita sedang membohongi pendengar kita. Mana ada tahta di situ? Ya, wis. Duh. Ya, coba mana ada tahta bang? Ya Rabbi. Coba Bang Logika tadi yang bawa Yeskin. Noise apa nih noise? Noise Bang Ben. Ya, halo. Ya menurut abang lah, ceritalah dulu bang. Apa itu? Ya, tapi Taman Eden tadi. Sudah ada nggak dalilnya? Saya sudah bilang. Sudah ada dalilnya Adam dicipta di bumi? Ada nggak dalilnya? Sudah ketemu? Belum? Ada tadi bang. Sudah. Di mana? Sudah Di mana? dibahas tadi bang. Di mana itu? Aduh. Pasal 4b sampai kejadian 2 ayat 7 itu bang. Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Oh, nomor 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ayat 6 dan 7. Menghembus nafas hidup undungnya dan kehidupan makhluk hidup. Nggak ada di situ. Nomor ayat 6 dan 7. Nomor 6. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya ini? Mana ini? Mana diciptakan bumi? Mana? Sekarang begini aja, Bung. Anda mau sampai 2 hari sebelum kiamat tidak akan pernah menemukan data itu.
saya hanya ingin berkata kepada saudara, menurut saudara, pohon kehidupan itu berada di bumi atau di surga? Ya, saya katakan Eden itu surga ya, bukan bumi. Bumi ya Eretz, kalau Eden itu Jannah. Nah, sekarang apakah pohon kehidupan itu berada di bumi atau berada di Eden? Sudah Bang? Ya. Sudah kan Bang? Sekarang, tadi kan saya sudah jawab. Sekarang justru saya yang bertanya. Sekarang berikan dalil kepada kita bahwa Taman Eden itu ada di surga. Sekarang buat dalilnya kepada kita. Oke. Silakan. Baik. Kejadian 2 nomor 9. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Di mana kemudian pohon ditanam? Di Eden. Tanamannya dari mana? Dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik juga ada, yang jahat juga di tengah-tengah dari taman itu. Sampai sini paham? Pahami dulu ini data ini. Pahami dulu ini. Kejadian 2 nomor 9 nih. Baru saya lanjut. Kalau Anda sudah paham, baru saya lanjut. Kalau Anda belum paham, saya ulang lagi membacanya. Karena agak ribet memang mengajarkan orang yang cuma doktrin. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi. Dari mana? Dari Eretz. Nah, atau dari Adama. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan buruk juga ada di tengah-tengah taman itu. Jadi di Eden nih, di Eden Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang berasal dari bumi. Kalau Eden itu adalah bumi, maka tidak akan mungkin kemudian dikatakan dari bumi. Oke, sampai di data Kejadian 2 nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon yang berasal dari bumi. Di tengah-tengah taman itu kemudian Tuhan pun juga membuat pohon pengetahuan dan baik yang baik maupun yang jahat, dan juga pohon kehidupan. Nah, berbicara mengenai pohon yang ada di tengah-tengah taman Eden ini, taman yang ada di Eden, di situ diterangkan dengan sangat jelas ada pohon kehidupan. Ciri-ciri pohon kehidupan yang ada di taman itu adalah setiap bulan berbuah. Jadi dia berbuah 12 kali setahun. Tolong tunjukkan di atas muka bumi ini ada pohon yang buahnya yang berbuah 12 kali dalam setahun. Pohon apa itu? Silakan, tolong tunjukkan ke saya. Ada tidak pohon? Karena ciri-ciri pohon yang ada di Taman Eden itu adalah pohon kehidupan yang 12 kali berbuah dalam setahun. Artinya 12 kali dalam setahun, berarti setiap bulan berbuah. Itu pohon apa tuh? Ini orang kalau guru lagi ngomong dialog modal Google ini kayak mana kita? Cari yang pintar sedikit lah. Jangan yang saya tidak mau berdialog dengan Google. Saya mau berdialog dengan manusia. Ketika Adam dan Hawa, perubahan tumbuh-tumbuhan sudah berubah. Nah ini konyol, lebih konyol lagi. Perubahan semua sudah berubah. Gak usah main Google, Predica, Anda gak usah main Google. Gak usah main Google. Saya mau berdialog. Jadi saya mau berdialog dengan isi kepala. Diam dulu ini. Di bumi. Siti Rahman, berhenti dulu kau ngomong. Nah, saya tanya, ciri-ciri taman yang ada di Eden, ada sebuah pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan. 12 kali berbuah dalam setahun.
Tolong tunjukkan ke saya di mana di dunia ini, di bumi ini ada pohon yang 12 kali berbuah dalam setahun. Di mana itu terjadi? Kok Google lagi ente? Anda ngaku ndak Google apa sih ini Mau menjadi berlawanan dengan manusia setelah berdosa. Apalagi nih saat yang kamu bacakan itu sebelum berdosa berbuah setiap 12 kali. Tidak ada lagi sekarang. Bukan seperti Anda ada buah sorga katanya. Ya, baru saya dengar itu di bumi ada buah sorga. Apa buah? Ya. Jadi tadi aneh-aneh. yang Anda harus tahu di surga itu ada binatang. Di surga itu ada hewan. Di surga itu ada binatang. Di surga itu ada pohon. Pahami itu. Makanya belajar, jangan cuma Google. Oke. Oke Bang, saya kira oke lah. Kami punya hak untuk menjawab karena itu soal kami. Bukan hak, itu kewajiban. Tapi itu kewajiban. Oke, justru itu. Izinkan kami bicara. Silakan. Jangan kalau ditanya Anda ke Google. Saya tanya kepada Anda. Tunjukkan di atas muka bumi ini ada pohon yang berbuah 12 kali dalam setahun. Silakan. Oke. Dari mana Anda kutip ayat itu? Dari mana ayat itu Anda kutip? Jangan ke Google ya. Wahyu 22 nomor 2. Oke, justru itu yang mau saya tanya. Saya sudah dapat jawabannya dari Anda. Oke. Terus? Jadi begini, Bang Zuma gagal. Tadi kami sudah bicara waktu abang tidak ada. Tapi Bang Zuma gagal memahami pohon kehidupan yang ada di Taman Eden itu tunggal. Satu, dah. Pohon yang Anda baca itu di Wahyu itu pohon-pohon itu jamak. Kami menyatakan yang di dalam Kejadian pasal 2 itu literal itu ada di bumi. Udah di Taman Eden ada di antara sungai-sungai itu sudah jelas. Tolong tunjukkan pohon kehidupan yang berbuah 12 kali itu apa? Gak usah nyerocos kemana-mana. Tunjukkan. Justru kutipan Anda dari Wahyu itu bukan literal Bang. Nah, ini bercerita itu bukan literal Bang. Ini bercerita apa tentang pohon kehidupan ini? Bercerita tentang di bumi atau bercerita tentang di Gan Eden? Yang surga. Makanya saya bilang yang Kejadian pasal 2 adalah yang di bumi. Tapi yang Abang bawa yang di Wahyu itu bukan yang literal. Makanya begini, Anda jangan sok ngajarin orang Kristen. Anda salah. Loh, saya tanya sama saudara. Kelucuan di antara kami. Pohon kehidupan ini berbuah 12 kali kemudian. Nah, sedangkan pohon kehidupan yang dimaksudkan Kejadian 2 nomor 9 itu adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Kan sudah dikatakan di sini menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Pohon dari bumi ditanam di mana? Oke. Ketawa. Pohon dari bumi ditanam di mana? Itu di bumi, itu dari bumi. Abang tadi sudah setuju. Pohon ini ditanam, pohon dari bumi, Bung. Pohon dari bumi diambil, ditanam di mana? Ditanam di mana? Kaku lidah. Kaku lidah. Kejadian 2 nomor 9. Dengarkan saya. Kejadian 2 nomor 9. Lalu Anda mau bilang itu di surga? Saya tidak bilang di surga. Saya tanya kepada saudara. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan dasar otak celup. Saya tanya. Oke, jawab dulu. Dengar. Jangan Anda yang tanya saya, karena saya mengatakan, Bahlul, jangan Anda ngerocos tanpa ilmu. Dengarkan, manusia Bahlul penyembah Yudas. Tuhan Elohim menumbuhkan. Diam dulu, nyet. Kalau gurumu bicara diam. Cuma kasih kesempatan kepada orang, jangan. Saya mau bernarasi supaya kamu jawab. Jangan tabrak-tabrakan kita di sini. Anda berpendidikan bukan? Anda berpendidikan bukan? Pada saat saya bernarasi Anda diam. Weh Juma, dengarkan. Pada saat saya bernarasi Anda diam, Anda bernarasi saya diam. Itu baru orang berpendidikan. Penumpang gelap kok banyak cerita. Kejadian 2 nomor 9. Dengarkan. Tidak ada pendidikanmu, jelas. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Menumbuhkan di mana? Oke. Jawab saya. Di bumi. Jadi dalilnya Tuhan kata yang Anda menumbuhkan pakai salah untuk mengatakan itu berasal. Itu salah.
Salah, pemahaman Anda tidak begitu. Tidak begitu teksnya. Silakan baca teksnya baik-baik. Oke, dalam bahasa Ibraninya ya, kita baca ya. Menumbuhkan dari tanah. Oke. Lo kok ketawa? Kok ketawa? Anda bilang bahasa Ibrani tapi bahasa Indonesia. Yuk silakan lucu aja Anda ini. Oke. Lo mau Anda bertanding bahasa Ibrani dengan saya? Bukan. Makanya saya membantu Anda memahami. Hei, menumbuhkan. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan ini jelas dikatakan dengan kau membantu Juma. Samach gunanya itu. dalam bahasa Ibrani dari bumi. Dari dalam bahasa Ibraninya apa? Minne atau min. Dari bumi ini Adama, dari bumi, dari tanah. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau tumbuhan itu diambil dari bumi lalu ditanam di mana? Anda mengatakan diambil dari ditanam di bumi. Diambil dari bumi, ditanam di bumi. Apa itu? Apa itu namanya? Hah? Lalu Tuhan mengambil berbagai macam pohon dari bumi untuk ditanam di bumi. Koclek, otak separuh. Itu pun masih butuh. Saya tanya abang sekarang. Jika abang tidak setuju bahwa tumbuhan itu di bumi, sekarang itu di mana? Di Eden lah. Di Eden. Nah, lalu Eden di mana? Lalu Eden di mana? Di Eden bukan di bumi. Oke, di mana? Ya di Eden. Lucu di ente. mana? Di Eden. Di mana? Di Eden. Di mana? Di Eden. Oke, Edennya di mana? Nah, sekarang kalau saya tanya begini, surga itu di mana? Oh. Anda jawab dulu. Saya tanya, kalau saya tanya surga itu di mana? Apa jawaban Anda? Saya tahu surga, tapi Anda bilang di mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Anda takut. Anda takut. Eden di mana? Eden di mana? Eden itu surga. Surga itu ada yang tahu di mana surga itu? Oh, jadi oke, kenapa saya ikuti apa? Jadi tidak mungkin pohon diambil di bumi, ditanam di bumi. Oke, mana ayatnya Eden di surga? Saya tanya abang, mana ayatnya Eden di surga? Eden itu surga. Eden itu adalah surga. Gimana ceritanya Adam? Di Alkitab. Di Alkitab mana? Mana? Jangan bawa dulu dari luar. Kalau Eden itu di surga, di mana ayatnya? Baik. Dengarkan baik-baik ya. Ini kitab Anda nih yang menunjukkan nih kepada saudara. Lukas 23:43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus ini di mana? Oke, saya tanya. Temukan kata Firdaus di perjanjian lama di teks asli. Oke, baik. Saya tanya dulu ya. Terkait dengan Firdaus tadi ya. Saya tanya dulu ya. Terkait dengan Firdaus ya. Anda paham tentang Firdaus kan? Oke, silakan. Oke, baik. Nah, ketika berbicara mengenai Firdaus, maka kita akan menemukan data di kitab saudara di dalam Wahyu, kitab Wahyu yang berbicara mengenai Taman Eden. Oke? Oke. Nah, kita lihat Wahyu 2 nomor 7. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Bapa. Ini di mana nih Taman Firdaus Bapa ini di mana? Melilit lidah, lari ke Google, hancur mina. Sebenarnya kalau dipaksakan Taman Eden itu di bumi, yang jadi pertanyaan jadi lucu. Berarti dulunya Tuhannya di bumi, begitu Taman Eden gulung tikar, pindahan ke surga. Tuhan model apa itu pindahan itu? Dari pohon kehidupan. Pikiran kalian sendiri. Dari pohon kehidupan. Orang lain. Kalian tidak mengerti. Enggak mengerti. Apa arti wahyu? Cuma apa arti wahyu? Oh, wahyu itu kata bahasa, kata yang ada berasal dari Al-Quran. Di kitab lain tidak ada kata wahyu. Al-Quran. Oke. Apa arti wahyu? Apa bahasa yang digunakan? Apa arti wahyu? Apa bahasa atau kata yang digunakan di dalam kitabmu? Kamu mengerti wahyu enggak? Wahyu itu bahasa Al-Quran. Iya. Nadamu bisa pelan nggak bertanya?
Ini Jawab dulu. Al-Qur'anku. Yang dasar-dasar aja dulu. Al-Qur'anku mengatakan begini, ya. Wahyu itu apa? Kalau di dalam kitab saya didengarkan dulu ya. In huwa illa wahyu yuha. Tolong tunjukkan kata wahyu di dalam bahasa Yunani di kitabmu. Ada nggak? Ada. Iya. Ada. Apa artinya Ada. wahyu? Ada Jawab, nggak kata jangan wahyu di dalam kitabmu bahasa aslinya? Ada nggak? Sorry, Bang Hos. Jadi kau mengambil kata wahyu itu. Kata wahyu kalian rampok dari Al-Quran, tidak malu. Kata wahyu itu hanya di Al-Quran. Ya, apalagi? Oke, Bang Zuma. Apa? Bang Zuma, sorry, jangan usah marah begitu, lembut lah. Bang Zuma sama Bang Kau Hos. ngapain lembut kalau menyesatkan? Dasarnya Ada kalimat Anda dengar dulu. kata wahyu itu dirampok dari Al-Quran. Di dalam kitab Musa ada kata wahyu, paham? Bang Zuma, ngobrol dulu nih. Saya mau habis baterai, tapi boleh enggak kita Wahyu 2 buka nomor dialog 7 dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus, Bapak. Tolong Bang Zuma. tunjukkan Taman Firdaus ini di mana? Bang Zuma, sorry ya Bang, Abang. Ini pertanyaan saya Bang ini. yang mantap ini. Ini Sebentar, Bang. pertanyaan saya, Wahyu 2 nomor 7. Barang siapa menang akan di pohon kehidupan yang ada Bang di Zuma. Taman Firdaus. Taman Firdaus ini di mana? Oke, Bang Zuma. Sorry Bang Zuma. Saya sorry ya, mau habis baterai dan saya di luar. Kira-kira boleh enggak kita gendakan kapan kita live lagi? Kapan aja, saya hampir tiap hari live. Oh, kita cari topik lah. Topik apa? Biar kita boleh. Ini topiknya PR-mu di mana dikatakan Adam diciptakan di bumi. Ini mah sudah selesai. Masa kita mutar-mutar Apanya lagi di yang sini? selesai? Firdaus Kan sudah itu sama-sama Eden. jawab. Firdaus itu Eden. Dan Abang Firdaus bilang begini, itu saya bilang begini, kan Eden. tidak ada titik temu. Eden Tidak ada titik itu temu. di situ ada pohon kehidupan. Cari topik lain lah. Cari topik pohon lain. kehidupannya ada di Firdaus. Eden itu Firdaus menurut tradisi Yahudi. Oke, kapan kita diskusi? Terserah saja, saya hampir tiap hari di TikTok. Ya, maksudnya begini, saya jangan masuk rumah abang. Kita kayak yang kemarin aja, yang Bang siapa ini, Pak Esra begitu kan, jadi enak, lebih bermartabat. Abang juga lebih enak, kita juga enak gitu Bang. Boleh, tapi apakah Anda punya untuk debat dengan saya? Jangan sampai Anda setiap saya tanya hilang Google. Siapa bilang hilang Bang? Dari tangan. Anda kalau Google hilang gambar Anda di sini, jadi ketahuan. Saya buka Alkitab ya Bang. Saya Pakai buka HP? Alkitab. Pakai Saya HP? satu handphone. Saya di luar, jadi saya harus buka Alkitab. Serius. Oh iya. Oke, Saya oke. tidak ada googling dari tadi Bang. Oke, ya Google juga nggak apa-apa, cuman Nah, justru mengganggu. itu. Oke, Mengganggu, oke. maksud saya mengganggu. Saya buka Kalau- Alkitab. Saya buka Alkitab kok. Nanti kalau lain kali mau diskusi, siapkan Bible memang. Iya, Iyalah, saya bilang Bung. ini di jalan sama seperti yang lain kan. Oke, kapan nanti kita boleh lah ya ngobrol ya, diskusi. Iya, Bang, nanti ya? kalau saya ada di Komal naik aja. Oke, kalau kita satu kali ciptakan room bersama gimana? Boleh juga. Nggak masalah. Kita cari topik. Ya, Iya. topiknya Kristen menyembah Yudas tuh. Oke, boleh ya. Satu Boleh. kali ya. Oke. Kalau Kapan? misalnya begini Bang, kalau kita mau kontakkan siapa yang bisa supaya saya kontak siapa? Itu ada Bunda Rahma. Oh, Bunda atau Rahma, ya DM aja Siap. beliau. Baik, siap Bang. Beliau buka Komal bisa, oke. Oke, baik Bang, baik. Atau di sini juga makasih. bisa. Saudara kita Ya. Pegasus bisa di sini juga. Nantilah boleh. sama Bung Darahma atau Pegasus ya, saya kontak Ya. lagi mereka ya. Baik. Oke. Thank you Bang ya. Makasih Bang ya. Sama-sama. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami. Nah, satu lagi sempat saya dengarkan saudara kita tadi mengatakan di surga nggak ada hewan katanya. Itu kesalahan besar itu. Ayo lu Zar. Di surga itu ada hewan loh. Jangan Anda mengatakan tak ada hewan. Bahkan di surganya orang Yahudi, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami.
seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Jadi di surga nanti diceritakan di dalam kitabnya saudara Yahudi, serigala, anak domba akan bersama-sama makan rumput. Jadi serigalanya makannya rumput nanti di sana. Oke, jadi jangan Anda mengatakan bahwa di surga nggak ada hewan. Singa di sana itu tidak makan daging lagi, singanya makan jerami. Itu hewan yang pasti kalau di surganya Kristen itu naga. Itu udah pasti. Itu dia. Ya, kalau itu ya. Cisar ini gimana Bang Juma, udah selesai dia nih? Gak tahu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya saya sapa dulu izin Bang Juma ya. Fran, selamat sore. Fran. Iya, selamat sore. Tapi saya belum bisa ini nih. Di sini kalau buka ini masih nyala sanyo. Saya nyimak dulu aja. Kalian lanjut dulu. Kristen sanyo ya? masih nyala. Kristen. Iya, Kristen. Oke, lanjut. Iya. Oke, siap. Gimana Bang Juma, Sisar ini udah nggak betah kayaknya nih Bang Juma, gimana? Tak ada kualitasnya. Agak dakik aja ya. Nggak guna. Kita Sar buang aja lah Bang Juma. Dibuang aja Ya. lah dah. Ini beleng-beleng tuh. Kalau ada sahabat kita yang mau diskusi dengan beliau silakan aja. Hilang. Ada ini nih Bang, ada penghujat nih, kan nggak nih? Siapa? Ini satu lagi permintaan nih penghujat nih. Silakan aja, silakan. Oke, siap. Mana tahu dia bisa sadar. Nah, ini penghujat nih kayaknya nih. Namanya aja dah. Halo, sore. Hai, Pak. Nah, tahu Bang. Ada kali juga naikkan aku ya. Jangan. Dari gambar sama namanya udah penghujat. Turun, Dos. Kasih turun, Dos. Itu nama udah menyalahi aturan dia tuh. Iya, makanya saya lihat tadi ada penghujat beberapa kali diminta permen dari tadi itu. Mohon izin typingnya juga dibisukan kalau ada saudara Kristen yang gambar sama namanya menghujat langsung bisukan semuanya, jangan dikasih naik. Oke, siap. Mudah. Kalau saya sih jangan Bang. Kalau saya teman-teman Kristen Islam ini, tujuan kita untuk berdiskusi lintas agama itu kan untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa antara mana agama yang benar dan mana agama yang salah, kan gitu. Jadi kesalahan itu bisa dilihat dari buahnya. Umat Islam sejahat apapun individualnya tidak akan pernah kemudian mau memperbodoh diri dengan membentuk gambar-gambar Tuhannya tetangga. Nah, dari Kristen awam yang selalu mengatakan dirinya ajaran kasih, dia akan melihat sendiri, dia mentalnya akan jatuh dengan melihat kelakuan saudaranya. Kalau kita memblokir komentar-komentar mereka, memblokir kemudian mereka dari komal-komal kita, dengan kata lain kita membantu mereka memperlihatkan jati mereka yang sebenarnya. Biarkan mereka coba saja saatnya gitu. Dia mau menghujat, disitulah kita bisa melihat, pemerintah bisa melihat, aparat bisa melihat, dan seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Sangat boleh jadi ketika kehidupan kita tergiring ke masa-masa yang akan datang, generasi Islam yang justru muncul nanti menjadi penghujat. Maka dari itu penghujat yang ada dari pihak mereka, biarkan mereka menjamur supaya orang bisa lihat bahwa tai itu adalah tai, kotoran itu adalah kotoran. Teko yang berisi kopi dituang pasti kopi yang keluar, bukan susu. Nah, saudara-saudara yang tidak kuat mendengarkan dan membaca hujatan, tinggalkan dunia debat. Pergi ke komal-komal yang membahas kajian-kajian Islam internal. Kalau dunia apologet masuk di sini, mental harus kuat. Kita harus kuat. Seperti itu. Yang menghujat Allah itu jangan ditampilkan di atas, biarkan aja dia main di bawah. Gitu Bang. 86. Ya, Masya Allah. Usul ini saran, bukan menjadi wah harus seperti Bang semua bilang, enggak. Mulai Abang. Ini saran saya aja sih sahabat-sahabatku ya. Karena kalau nanti yang tampil baik-baik saja, mereka nanti sama seperti Paulus, kepada orang Islam
aku melakukan seperti umat Islam agar aku bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa Islam. Bahaya itu, bisa-bisa muncul nanti Kristen pakai baju koko di sini, pegang tasbih, berzikir, nama akunnya kekasihku Nabi Muhammad. Nah, itu lebih bahaya. Tapi kalau dia menampakkan diri mereka sendiri, barulah kita tahu siapa lawan kita, kan gitu. Tapi umat Islam juga tahan. Jangan akhi, karena gambarnya itu loh yang gak bagus. Gambarnya yang ini gak bagus. Karena di situ Allah yang dia bawa. Assalamualaikum. Sudah bisa saya? Pak Duka. Silakan Frans. Udah ngomong-ngomong dia guru. Sudah bisa saya mulai? Oke. Ya, Iya. mulailah. Yang pertama-tama saya hanya mau bilang, mungkin hanya singa Sulawesi yang tidak mau nurut disuruh makan tumbuh. Oke, ya, saya lagi dari tadi saya sudah menyimak. Sebenarnya saya cukup prihatin juga ya dengan umat Kristen yang tidak bisa menjawab Bang Juma, di mana Taman Firdaus yang dimaksud Yesus. Nah, itu sebenarnya Yerusalem, Abang Juma. Kalau Anda mau bukti, silakan baca di Wahyu 21 ayat 2 dan 10. Itu tentang surga yang telah turun ke dunia karena Allah. Berarti surga ini beda dengan dunia, kan? Iya, surga itu ya Taman Eden. Beda dengan bumi, kan? Salah. Ya, beda dengan bumi, kan? Bumi. Loh, tadi turun hanya katanya. Bumi bagian paling teratas. Tadi katanya turun. Bumi bagian paling teratas. Iya, turun ke dunia. Kan beda. Kenapa saya bilang Eden itu bumi yang paling bagian teratas? Karena di situ ada kabut. Apa itu kabut? Awan. Berarti Adam dicipta di bumi atau bukan? Di bumi, tapi bumi bagian teratas, namanya Eden. Taman Eden. Itulah yang kami maksud, bukan di bumi. Bumi yang saya maksud tempat yang kita diami sekarang. Apapun ceritanya, Gan Eden itu bukan bumi yang kita diami sekarang. Sementara saudara kita yang tadi menyatakan di Irak. Iya, memang betul. Di Irak, posisinya di Irak. Sekarang adalah menjadi negara Irak. Dulu belum ada yang namanya negara Irak. Kan maksud saya wilayah Irak ini baru aja turun dari langit gitu. Atau memang Irak ini sejak bumi dicipta? Terbentuk namanya Irak. Dulu tuh namanya bukan Irak, itu namanya daerah Mesopotamia, kalau saya tidak salah. Itu Mesopotamia, kan iya, terus. Tunggu dulu. Kalau saya tidak salah, tunggu dulu. Itu kan ada Sungai Tigris, Sungai Efrat. Itu kan adanya kan di bumi, di Irak sana. Ya, kalau tapi sungai setelah itu memang kan perbatasan Taman Eden kan itu di sebelah selatan apa utara gitu Sungai Tigris. Lalu di sebelah baratnya Sungai Efrat. Lalu di sebelah timurnya kalau tidak salah Mesir dan padang gurun Paran. Padang gurun lah. Nah, itu yang namanya Taman Eden. Taman Eden sendiri itu adalah yang pertama-tama itu ciptaan dari Allah. Allah menciptakan semua dan isinya. Lalu dari semua ciptaan itu diambillah sebagian wilayah namanya Eden. Disitulah Allah membuat sebuah taman dan ditempatkannya Eden Adam itu di situ di taman itu. Jadi Eden itu bagian kecil dari wilayah yang telah diciptakan oleh Allah seluruhnya, begitu Abang. Tapi dia posisinya ada di paling teratas dalam permukaan bumi ini. Karena paling situ paling teratas bagian luar bumi gitu. Bagian atas bumi, bagian paling teratas di muka bumi. Berarti di atas tanah dong. Berarti di atas tanah tempat kita mijak. Ya iya. Jadi Adam dicipta. Jadi Adam dicipta di bumi kita ini. Iya. Bukan di atas. Di atas tanah, di bagian atas dari bagian di tanah bagian paling teratas, karena di situ ada kabut, ada firman Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Maksud Anda ini apa sih sebenarnya? Karena saya bertanya, apakah Eden itu ada di bumi? Kalau atmosfer itu lain lagi. Itu ada angin, ada panas bumi. Ini apa ini maksudnya? Itu yang namanya atmosfer. Sampai ke luar angkasa yang
tidak ada Pak Frans. udara gitu. Maksudnya Pak Irak, Frans. Irak itu Ini di cerita atas, apa sih, Pak di atas, Frans? di atas langit Cerita Irak. tentang Aku pikir penciptaan Irak itu Adam. ada di- Betul, di bumi, tapi bumi bagian paling teratas di seluruh permukaan bumi ini. Ya lapisan atmosfer itu yang hampa udara di situ Atmosfer kan? itu angin berangkat ke atas sampai ke orang Bentar. angkasa, itu namanya atmosfer. Gimana? Lain lagi. Bagian teratas itu mana maksudnya? Saya bingung saya. Eden. Iya di mana? Bumi bagian teratas itu mana? Kan di situ dikatakan. Eden. Loh, iya di mana sekarang gitu loh? Perasaan kita ini udah bumi Sekarang bagian teratas. yang itu menjadi di mana? negara Irak. Sekarang yang menjadi negara Irak, tapi setelah air bah, Eden Katanya di situ dikatakan di Wahyu tadi tertutup akan oleh turun. air laut. Akan turun Setelah ke bumi. itu, tunggu dulu. Setelah air laut itu, di mana Tuhan berada, disitulah Eden. Seperti Bentar. Tuhan menampakkan diri Kan di di Gunung Wahyu tadi Sinai, dikatakan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Moria, Tuhan menampakkan Bentar. diri di padang gurun dan Kan sebagainya dan Yerusalem tadi. sebagainya. Aduh, ini kok terocos Tunggu mulu. dulu, lalu sampailah kepada perjanjian baru di mana Yesus yang memegang kuasa atas Firdaus itu. Sebentar Bang Pras, sebentar Siapa Bang dari Pras. Tuhan. Sebentar Bang Pras, sebentar izin ya Bang. Lalu semuanya. di mana Rosi, Yerusalem? Di mana tempat Rosi, Yesus Pak. itu? Ya di Bentar, Bang Pras. Yerusalem. Sebentar Ya, Bang Pras. Yerusalem. Izin saya sholat dulu bentar ya. Izin ya Bang Daya. Iya, iya. Iya, lanjut Rosi, di handle dulu ya. Sekarang Yerusalem namanya. Oke, lanjut. Silakan. Katanya tadi turun ke bumi. Artinya turun ke bumi itu tadinya tidak di bumi, berarti sekarang ke bumi. Itu turun namanya. Iya, Yerusalem itu kan posisinya kan di bawah Eden. Eden lebih di atas daripada Yerusalem. Katanya tadi Eden Dari itu di Eden, permukaan bumi. dari Eden, Gimana sih? iya. Di permukaan bumi paling teratas. Anda ngerti bahasa saya nggak sih? Paling di teratas bumi, bumi itu ya bagian kita paling ini. teratas. Enggak. Gimana lagi emang bumi permukaan bumi Eden yang lah. teratas? Karena di situ ada Ya, ada yang apa? teratas itu yang Ada mana sih, kabut, Frans? awan, ada hikmat Tuhan, ada firman Tuhan, yaitu Apa pohon lagi hikmat kehidupan, Tuhan, hikmat Tuhan? ada Bisa pengetahuan Tuhan. Bisa segala tidak Anda pikiran hikmat Tuhan. Bisa tidak Anda berdiskusi kita TikTokan, jangan Anda monolog kayak gini. Bisa nggak? Bisa. Oke, baik. Saya Saya tidak bacakan. monolog. Saya baca ayat dulu, Bang. Ganti-gantian kita ngomong Iya, ya. silakan. Kejadian Silakan. 2 nomor 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Ini riwayatnya langit dan bumi pada waktu diciptakan. Menurut saudara, pada saat penciptaan langit dan bumi sudah selesai penciptaannya, apakah Gan Eden di situ sudah diciptakan juga? Menurut data ini, Sudah diciptakan semua, termasuk Eden, termasuk Eden, termasuk Eden kan? Oke, saya tepuk tangan dulu ya. Oke. Sebelum Ya. Tuhan mengklaim Eden itu adalah wilayah kekuasaannya, di mana Iya, Adam iya. gitu. Ya, oke. Jadi menurut dicipta di sini. Pada Iya, saat sudah. demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Selesai sudah kan penciptaan Eden di sini kan? Bukan Eden seluruhnya. Kalau Eden itu kan wilayah kecil aja. Iya, maksudnya Eden Itu- juga termasuk udah selesai kan? Oke, udah Iya, sudah selesai. selesai, tapi Tuhan belum mengklaim. Loh, apaan sih? Ini masalah penciptaan Gan Eden sudah selesai juga pada saat bumi dan langit diciptakan. Sudah? Oke, sudah, ya. Sudah. Oke. Nah, lalu di data selanjutnya nomor 8 dari Kejadian 2 ini, Tuhan selanjutnya membuat Taman Eden. Tadi katanya sudah selesai, tapi kenapa setelah selesai penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan alam baru bernama Taman di Eden? Ayo, sama ndak tadi tuh Ya, antara apa lagi? Ayo, mau lari kemana? Lilit lidah? Mau putar lidah kemana? Mau Anda putar lidah Anda kemana? Tadi kan sudah tuh. Pertanyaan apa? Tapi kan sudah tuh. Sudah selesai. Langit, ya. langit dan bumi di ayat keempat sudah selesai dibuat. Menurut saudara kan tadi kita udah sepakat. Lalu selanjutnya Tuhan membuat. Di situ masih ada kata membuat. Nata.
artinya membuat atau menjadikan sesuatu yang baru. Oke, atau mendirikan atau menciptakan. Selanjutnya Tuhan Elohim menciptakan taman di Eden. Berarti beda kan? Beda kan? Sama. Ya. Berapa itu Bung? Sama. Saya ulang lagi. Tunggu dulu ya. Di sini kan dibilang membuat ya. Di situ Tuhan membuat tata letak Ya, apa namanya? Tunggu dong, digambarkan di situlah pohon kehidupan, di sinilah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu di sinilah itu namanya Eden. Nah, sekarang Wilayah kekuasaan pertanyaannya Tuhan mengklaim bahwa ini dikatakan adalah di dikuasai dan Kejadian. dia berhak untuk menempatkan Adam di situ. Susah ini karena nggak berfungsi otak, cuman mulut yang kencang, otak nggak jalan, susah itu. Iya bang, saya banyak pasien di rumah sakit tadi Makassar ini, otak nggak berfungsi, mulut ngomong terus. Ada. Ini datanya sudah sangat jelas. Di data nomor 4-nya, ketika Tuhan menceritakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya, dibuatnyalah itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada penciptaan ketika Tuhan Elohim menjadikan langit dan bumi. Pertanyaan saya tadi, apakah pada saat Tuhan menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada hari ketujuh, di situ Taman Eden juga sudah selesai? Kata ente sudah. Oke, nggak ada lagi. Nah, ternyata di data nomor 8 Tuhan mengatakan selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Ini di luar penciptaan langit dan bumi. Kena deh. Enggak, ini kan membuat taman. Memang itu kan sudah diciptakan. Ini kan di sini kan membuat taman. Loh. Tadi ketika Tuhan selesai menyelesaikan langit dan bumi, apakah Gan Eden sudah dicipta juga? Pertama kali. Saudara, Bung, saya ulang lagi. Apakah pada saat Tuhan mengatakan ketika Elohim pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, apakah Eden, apakah Gan, taman di Eden itu juga sudah dibuat? Kalau Edennya sudah ada, tapi kalau dibuat tamannya mulai pakai jurus Paulus, mulai pakai jurus ular pakai helm. mulai lucu orang-orang oten ini, lucu orang itu. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi. Demikianlah diselesaikannya pekerjaan langit dan bumi beserta segala isinya. Beserta segala isi bumi, apakah termasuk Gan Eden di dalamnya? Termasuk, tapi belum dibuat taman. Mati dia. Iya ini, toh. Loh, selesai dibuat taman atau belum? Tamannya belum dibuat, tapi penciptanya sudah selesai semua. Termasuk Eden, Tuhan, tapi belum Tuhan mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Eden ini di dalam bumi atau di luar bumi? Di dalam bumi. Di dalam bumi. Berarti sudah selesai karena dia adalah isi bumi. Betul? Ya betul. Berarti betul. Tutup cerita. Kalau Eden ini berasal dan berada di bumi, kenapa ayat selanjutnya Tuhan mengatakan selanjutnya? Itu ada kata selanjutnya itu. Di dalam bahasa Ibrani-nya jelas sekali kan, merujuk kepada Elohim. Di situ dikatakan Elohim selanjutnya membuat taman di Eden. Natagan di Eden. Kena kan? Masa Anda belum paham juga sih? Justru saya bertanya kepada Anda, masa Anda nggak paham juga sih?
Kok nanya ke saya? Sudah selesai diciptakan semua, tapi sudah tamannya selesai. belum berbentuk. Lalu selanjutnya, Kenapa Tuhan ada bahasa membuat kayak taman begitu? di Kenapa? situ. Itulah tahta Tuhan yang pertama. Pertama kali. Kalau udah selesai semua, berarti Ditempatkannya udah lah clear, udah Adam. selesai. Iya, sudah selesai semua, tapi tamannya kan belum terbentuk. Berarti belum setelah selesai ayat- kalau ayat begitu. duanya itu. Kalau tamannya Selanjutnya, belum terbentuk berarti belum selesai, Paman. La haula wala. Anda bagaimana sih? Loh. Ibaratnya Loh. Anda mau membuat kebun yang baru. Babat hutan dulu nggak? Memilih dulu, dibabat dulu. Kalau belum Baru dibabat, dicangkul belum dulu. ditanami, Ah, itu. berarti belum selesai, Paman. Ini saya ulang lagi ya, saya ulang. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Diselesaikan langit dan bumi segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dia berhenti. Dia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Dia sudah berhenti. Tuhan sudah berhenti dengan segala tetap bengek, baik langit maupun bumi, baik segala apa yang ada di isinya di antara keduanya. Sudah selesai, tak ada lagi. Oke? Mau dia apapun di situ dah selesai. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Udah selesai, nggak ada lagi. Demikianlah riwayat langit dan bumi yang pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Tak ada lagi cerita tentang bumi dan langit, itu udah selesai semuanya. Tak ada lagi. Langit, bumi, udah tutup buku. Kalau saudara mengatakan Eden itu ada di bumi, berarti Tuhan tidak akan lagi melanjutkan pekerjaan di alam lain. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Alam langit dan bumi sudah selesai pekerjaannya. Saatnya Allah melanjutkan pekerjaan untuk membuat alam Eden. Boleh dong sekali-sekali saya ketawa. Sudah. Oke, saya umpamakan begini. Saya orang yang pertama kali datang di Pulau Sulawesi ini. Di situ semua hutan semua. Lalu saya Kalau Anda memotong pohon-pohon liar, saya kalau potong-potongin. Anda bikin Lalu kebun saya lagi, bakar Anda akan itunya semua. diusir. Lalu saya cangkulin, lalu saya Anda akan tanamin pohon diusir. kehidupan di sini, pohon bagian jasa di sana. Anda di sana, akan diusir. Izin Bang Iya. Juma, Franz. Kalau sudah selesai Kan semua ibaratnya pekerjaan, itulah pekerjaan penciptaan Taman di Eden langit dan itu, di bumi yang setelahnya Tuhan semuanya, membuat taman dari berarti seluruh udah hutan selesai liar yang di semua, sini Franz. gitu. Nggak ada penciptaan lagi, udah clear. Anda mau Anda mau mencangkul di Makassar, udah dicangkul. Anda mau menanam di Makassar, udah selesai ditanam. Anda mau ngapain di Makassar? Keegoisan Anda. Anda mau ngapain di Makassar? Semua udah selesai. Mau ngapain? Mau tanam cangkul? Sudah. Mau tanam bom-bom? Ini saya di Sudah. Makassar. Iya, Anda mau ngapain di Makassar? Lagi Mau kerja. tanam? Semua sudah dikerjakan oleh Elohim. Lagi kerja? Iya, semua sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh Elohim. Pada hari ketujuh, Elohim Kan menyelesaikan. termasuk Sulawesi. Itu kan hanya seputaran Eden dan sekitarnya. Loh, ini langit dan bumi kata ente tadi Eden menyelesaikan semua pekerjaannya di langit dan di bumi. Tutup buku dia. Lalu kemudian Allah melanjutkan pekerjaannya membuat taman di Eden, bukan taman di bumi. Itu berbeda. Bukan taman di bumi, tapi taman di Eden. Makanya pekerjaan di bumi dan di langit sudah selesai, tapi pekerjaan di Eden belum selesai. Maka Tuhan kemudian membuat taman di Eden, bukan membuat taman di bumi. Karena di bumi dan di langit sudah selesai pekerjaan di sana. Pekerjaan yang belum selesai hanya di Eden. Makanya Tuhan membuat taman di Eden. Maka Eden dan bumi adalah alam yang berbeda. Loh. Eden itu takhta Allah yang pertama. Iya kan Tuhan yang sendiri yang membuatnya taman, namanya Taman Eden. Itu takhta Tuhan yang pertama. Ditempatkanlah Adam di situ. Itu di bumi. Iya, di bumi bagian paling teratas. Tuhan bertahta di bumi rupanya.
ada Tuhan di situ, ada hikmatnya dan hikmatnya. Udah. Ada lagi yang baru nggak? Pemain baru. Udah. Frans udah selesai. Udah 3 yang KO. Ada lagi pemain baru? Ada. Mana? Sincan. Halo, Sincan. dan Assalamualaikum berbeda. Muslim. Oke, saya pamit turun dulu ya. Iya Bung. Ya. Jangan lupa kalau panak 3 hari sekali. Diminum. Iya. Ya, bagaimana Sancing? Apa kabar? Aku baik. Gimana gurundanya para TikToker? Ya, Bang, baik. ini Sincan, Bang. Sincan. Oh, baik. Dia Sincan. Oh, Sancing. Anda sangat baik ya. Sehat Bagaimana Sancing? Adam diciptakan di bumi atau bukan di bumi? Oke. Ini jelas ya dari Kejadian 1 bahkan sampai ayat 26 itu dia diciptakan di bumi ya. Dalilnya? Dari Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 26 itu jelas. Mana dalilnya dia diciptakan di bumi mana? Ini marilah karena semuanya kan sudah selesai diciptakan nih, sudah selesai Allah membentuk semuanya di situ. Maka di situ kata Tuhan di situ di ayat 26 marilah kita menciptakan manusia. Marilah kita menjadikan manusia, membentuk manusia kayak gitu. Ya, dalilnya dia dicipta di bumi mana? Loh, itu kronologinya itu kan kronologi itu semua kan sudah dijelasin dari semua itu dari ayat 1. Berkuasa di bumi, makanya dia diusir ke bumi. Sekarang yang saya tanya. Sabar dulu, santai. Itu semuanya kan sudah kronologis nih dari penciptaan itu mulai dari penciptaan bumi dan langit. Dalilnya semuanya itu sampai di ayat 26. Dalilnya Adam dicipta di bumi mana? Loh, dari Kejadian 1 nih ini kronologinya semuanya diceritain semua. Saya minta dalil. Dalil yang kayak gimana yang kamu minta Bung Zuma? Gini, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, yaitu di Taman di Eden. Iya, ketika dia selesai membentuk itu kan? Dia selesai menjadikan manusia itu. Makanya Tuhan mengkhususkan. Sabar dulu. Gurundanya TikToker ini gimana sih ya? Nah, ketika ini selesai Tuhan menciptakan, Allah menciptakan ini langit dan bumi dan selesai menciptakan manusia, maka dia mengkhususkan sebuah taman Eden di sini di mana itu dosa gak bisa masuk di dalamnya. Dia di mana di dalamnya itu tempat yang memang ada diciptakan buah pengetahuan yang baik dan buah-buahan yang lain. Nah, di situ diciptakan di sana. Itu dikhususkan kayak gitu. Pertanyaan saya, mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Ya dalilnya kalau kamu tanyakan seperti ini Adam diciptakan di bumi seperti itu yang terucap, saya nggak punya itu. Tapi berdasarkan kronologinya ini, kronologi penciptaannya ini, pada mulanya itu bla 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 semuanya sampai dari ayat 1 sampai 26 itu saya mengklaim dan itu waras dan itu jelas Adam diciptakan di bumi, gitu loh. Mana dalilnya? Kalau dalil, makanya aku minta, kalau dalil yang kamu minta seperti Adam ini diciptakan di bumi, Adam ini diciptakan di bumi, aku nggak punya perkataan yang semacam gitu. Tetapi berdasarkan cerita kronologinya dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya sampai di ayat 26 ini, kan itu penciptanya kan di bumi nih. Dia membuat itu, dia berfirman Allah jadilah terang, bla bla semuanya. Makanya di ayat 26 ini marilah kita menciptakan manusia. Nah, itu kan perbedaan teologi. Anda mengatakan itu diciptakan di bumi. Nah, kalau Anda mengatakan diciptakan di surga. Ketika Adam diciptakan di surga, pertanyaan saya, dari tanah apakah Adam diciptakan? Dari tanah yang diambil dari bumi. Silakan berikan saya ini datanya, buktikan dulu. Lo. Ini Tuhan mengatakan selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke? Paham? Berarti menurutmu ketika itu selesai semua baru ini berarti ini kamu beranggapan bahwa ini sebelum Eden ini jadi itu manusia belum dibentuk. Ya, Adam dicipta di Gan Eden, dibentuk di sana dia. Berarti bersama-sama dengan Eden kayak gitu. Eden dulu lah. Eden dulu.
Iya, Oh, berarti Eden dulu, baru kamu mengatakan itu baru manusia diciptakan. Nah itu sementara kronologisnya sudah dijelasin di sini dari ayat 1 sampai 26. Marilah kita menciptakan manusia. Di situ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Itu sudah diciptakan loh, baru Eden ini. Eden tidak di Eden disuruh beranak cucu. Dia disuruh beranak cucunya itu di bumi. Betul. Sudah diciptakan apa belum di situ? Iya, sudah dicipta. Tadi kau katakan belum tadi. Belum maksudnya Eden dulu diciptakan Adam. Baru penciptaan Adam ini bukan dikhususkan di Eden. Penciptaannya kemudian itu dikhususkan untuk di bumi. Beranak cucunya itu di bumi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Loh, sabar dulu. Saya masih tanya dulu. Karena kamu katakan tadi itu tanah diambil dari bumi, betul kan? Diambil dari bumi. Itu siapa yang ambil? Apakah Allah sendiri atau siapa? Bom yang pergi turun ambil. Loh, gimana sih ya? Juma ini. Udah nggak usah berbelit-belit. Saya tanya samamu. Adam dicipta di bumi atau di luar bumi? Di bumi. Mana dalilnya? Oke, aku bacakan ya. Ini Kejadian 1 dari ayat 26 ya, dari ayat 26. Berfirmanlah Allah. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai aku bacakan sampai 28 ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan di atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan mereka. Loh, Allah di sini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Bukan mengutuk. Itu sudah diciptakan di sini. Sudah dari ayat 1 sampai 28. Itu ternyata sampai dari ayat 25 ini manusia diciptakan sampai di ayat 27. Allah menciptakan mereka. Lalu Allah memberkati mereka dengan beranak cuculah. Karena itu kan sudah kelar di sini. Jadi mereka sudah diciptakan di sini. Maka di sini ketika manusia itu sudah dibentuk, sabar dulu. Ketika manusia itu sudah dibentuk, sudah jadi, maka Allah membuat suatu taman, membuat taman khusus di situ, di mana itu taman yang khusus untuk manusia. Di situ manusia pertama, Adam dan Hawa, di mana semua bersahabat dengan binatang-binatang di dalam taman itu. Bahkan itu, ya itu semacam kayak gitulah. Gak perlu saya jelasin panjang lebar, karena nanti Zuma nggak nangkap nanti. Lebay. Mana dalilnya dia dicipta di bumi? Kalau makanya aku bilang, kalau kamu tanya dalil, oh ini Adam diciptakan di bumi loh, kalau kamu tanya gitu. Tetapi berdasarkan kronologisnya ini, kronologinya dari ayat 1 sampai ayat 28 itu sangat jelas bahwa memang dia diciptakan di bumi. Ya gitu loh. Terus? Mana? Ya memang dia diciptakan di bumi berdasarkan ayat 1 sampai 28. Mana dalilnya? Dalil yang kayak gimana yang kau minta? Aku memberikanmu ini data loh tadi ayat dari Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu jelas loh. Mana ada, nggak ada dalil yang kayak gitu. Loh, Allah memberkati mereka, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu kan Allah menciptakan kronologis ini kan masih dalam keadaan dia menciptakan bumi ini kan, bumi terus terang bla bla segala macam. Itu masih dalam keadaan dia menciptakan semuanya itu. Iya, dalilnya dia dicipta di bumi mana? Iya, kalau kamu bertanya seperti yang kamu ucapkan itu, bahwa Adam diciptakan di bumi, nggak ada kata-kata semacam gitu, gitu loh. Kalau itu yang kamu minta, tapi berdasarkan kronologisnya ini, berdasarkan konteksnya di sini, kita bisa memahami ternyata dia diciptakan, ternyata Adam diciptakan di bumi, kayak gitu loh, Bung. Dalilnya mana? Gimana, Bung? Sudah puas? Belum. Dalilnya mana dalilnya? Bisa saya jelaskan? Loh, sabar dulu. Saya masih mau bertanya di Guru Dandar. Lalu ini saya izin tanya Guru Dandar. Guru Dandar, saya mau tanya dia. Saya mau tanya dia dulu, Guru Dandar ini. Ini Guru Dandarnya para TikToker. Di bumi mana dalilnya? Aku udah berikan, Anda mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Dalilnya. Terus aku udah berikan, Anda mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Sekarang saya mau tanya balik aja gitu loh. Adam diciptain di bumi mana? Aku udah
berdasarkan cerita kronologisnya, berdasarkan konteks loh yang aku bacakan tadi, Kejadian 1 sampai 28 itu sudah jelas. Ternyata itu penciptanya memang di bumi, bukan di mana-mana. Maksudnya begini Sincan, maksud pertanyaan Bang Sumak, tadi kamu baca Kejadian 26, betul? Ah, betul. Nah, pertanyaannya kejadiannya di mana? Silakan. Kejadiannya di mana? Gak nyambung pula kau ini ya. Kejadian penciptaan Adam di bumi mana dalilnya? Iya, makanya kalau kamu tanya kayak gitu, itu nggak ada. Kalau Adam, oh ini loh Adam ini diciptakan di bumi. Kalau tanya kan seperti yang kamu ucapkan itu nggak ada. Berarti nggak ada dalilnya Tapi Adam diciptakan di bumi. berdasarkan kronologinya, kita tahu bahwa Adam diciptakan dari bumi berdasarkan kronologi. Kita baca loh Kejadian 1 ayat 1 sampai 28. Ya. Kita bisa selesaikan itu. Makanya itu kita memahami apakah itu diciptakan atau bumi berdasarkan kronologi. Kita baca, memahaminya dari Jadi begini ayat per ayat, konteksnya itu loh. Bang Sancan. Kayak gitu, Bung. Begini, maksud Bang Suma lalu simpel. pertanyaan saya gini. Dengar dulu Pertanyaan saya Bang untuk Sancan, supaya jangan tabrak-menabrak. Kamu kan baca tadi Kejadian 26, betul? Yang Bang Suma tanyakan kejadiannya itu di mana? Silakan. itu masih di bumi, Bung. Dalilnya di mana? Makanya aku bilang tadi, itu berdasarkan data, kan aku baca dari ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya itu kan, tetap itu kita lihat dari konteksnya ini loh, dari ayat 1 sampai 28, itu yang kita lihat di situ. Jadi kalau Anda menanyakan sesuatu yang memang itu sesuatu yang nggak tertulis, tapi memaksa untuk supaya ada, itu nggak akan pernah ada. Tetapi kita bisa mengerti ketika kita membaca ayat per ayat, konteks per konteks, kita bisa mengerti, oh konteksnya apakah ini terjadi di bumi atau di sorga, itu kita bisa lihat di konteksnya. Menciptakan ini, dia lagi menciptakan di sorga, atau dia menciptakan sesuatu di sorga atau di bumi. Nah itu kita bisa lihat konteksnya semacam gitu. Aduh, kamu ini nggak nyambung ya. Pertanyaan Bang Suma simpel. Oke, ini mau bertanya dulu nih, boleh nggak? Halo, Bung Juma. Pertanyaan Bang Suma simpel. Kamu baca Kejadian 20. Itu kejadiannya di mana? Silakan. Di bumi. Di mana dalilnya? Loh, ini kan makanya aku udah jelasin loh tadi. Kita bisa melihat itu, kita bisa mengerti apakah itu terjadinya di bumi atau di sorga. Kita bisa mengerti ketika kita baca ayat per ayat di sini, konteksnya di sini Kejadian 1 sampai 28. Gitu loh. Taman Eden di mana sekarang posisinya? Tanya dulu nih Bung Zuma, boleh ditanya nggak ini? Taman Eden sekarang di mana posisinya, Bang? Dikit baru lanjut ke Gurunda. Taman Eden menurut kalian itu di mana? Ini Taman Eden karena di mana sekarang posisinya? Jadi dulu itu Taman Eden kan memang, ya sabar dulu saya jelasin Bunda Rama. Itu Taman Eden dulu. Taman Eden dulu kan itu kan sesuatu yang Jangan, baik. saya tidak tanya dulu. Sekarang posisinya di mana? Iya, nanti aku akan menjawab. Gak bisa kita langsung jawab tek gitu Bunda Rama, supaya itu ini penontonmu yang kan saya tanya sekarang, bukan saya mau ceritakan. Supaya ngerti yang saya maksudkan kayak gitu. Sekarang Oke, itu sekarang itu karena sudah dihapus, dalam artian itu seperti ada dibuat pembatas gitu, jadi hanya terlihat seperti di Irak sekarang. Oh, sekarang tidak ada lagi. Iya, jadi tidak ada lagi seperti di masa hidupnya Adam, nggak seperti gitu lagi. Oh. Jadi Allah buat sesuatu ini apa ya? Buat sesuatu yang apa? Buat ini pagar ya, dalam artian tuh ini roh kayak gitu. Ngarang dari siapa sih Bunda Rahma? Maka Taman Eden menghilang katanya. Kenapa pula? Sekarang sudah tidak ada. Seperti gitulah. Sekarang Taman Eden, aku mau tanya kalian nih, boleh nggak ini ya? Lah, kan belum kelar. Malas aku ditanya mulu, giliran aku mau tanya balik nggak dikasih. Kan tinggal kau jawab, Bang. Sekarang Taman Eden di mana sekarang taman itu? Udah hilang. Ya, Taman Eden seperti yang di bumi dulu ini ada di Irak. Dulu. Sekarang sekarang sudah di Irak. Lalu ini ada sekarang nanti di mana? Masih ada di Irak. Iya, masih. Sekarang saya tanya, masih ada di Irak? Masih. Oh. Itu negara Irak kan sekarang itu. Jadi negara Irak kan? Bagaimana itu? Oh, negara Irak itu Taman Eden Oten.
Ya, dulu itu Taman Eden. Dulu itu Taman Eden di mana nggak ada apa ya, dikhususkan kayak gitu kan. Dulu, oke, dulu karena kita nggak ada catatan sejarah juga apa ya, fosil-fosil tentang Taman Eden di Irak. Sekarang yang saya tanya sekarang. Ya, jadi sekarang itu kan sudah dihapus, dalam artian itu hapusnya itu seperti ini nggak ada lagi yang ini seperti tumbuhan-tumbuhan apalah yang saya lupa itu ini penjelasannya, tapi semacam kayak gitu itu sudah dihapus kayak gitu. Jadi nggak ada lagi Taman Eden. Dihapus dalam artiannya itu yang dihapus itu dalam artiannya itu seperti ini tanah ini ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sudah dihapus seperti yang Anda bilang itu buah huldi. Jadi nggak ada lagi sekarang. Maksudnya Taman Eden sudah nggak ada lagi di. Ya, betul. Oh, jadi apa yang ada sekarang? Tinggal nggak ada lagi di bumi sekarang. Di mana nggak ada lagi di bumi. Hanya aja di. Sekarang di mana? Sekarang di mana kalau nggak ada di bumi, Bang? Di mana tuh Eden? Sekarang aku nggak tahu. Aku sekarang posisinya itu aku nggak tahu seperti apa sekarang. Aku nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Kalau surga itu bukan Eden. Biar cepat kelar kan daripada kita muter-muter mulu. Jadi kalau kau bertanya terus saya bilang saya nggak tahu, mau juga gitu. Loh, kan aku udah nggak tahu. Ini daripada ini tahu tapi pura-pura nggak tahu itu yang apa bedanya? Yang keliru Bunda Rama. Coba Bang, jelaskan dulu apa itu surga, apa Taman Eden. Apa perbedaannya menurut kamu? Nah, aku mau tanya Bunda Rama. Nanti lagi berdiskusi kita. Dikit aja. Ini kan dari tadi diskusi Eden. Nggak tahu perbedaan surga dengan Eden. Nah, nggak tahu. Kalau Eden itu sudah menghilang, berarti surgamu juga nggak ada. Aku nggak tahu. Loh, itu sabar dulu, makanya itu aku mau tanya di Bunda Rama gitu loh. Saya juga penasaran apa sih persamaan Eden dengan surga, apa persamaan perbedaannya apa coba? Gimana? Aku udah bilang nggak tahu. Nanti aku setelah aku bertanya nanti kalau mau tanya lagi boleh lah gitu loh. Gimana sih Bunda Rama? Betul-betul nggak tahu. Jadi kau tanya dulu pendetamu ya. Tanya apa perbedaan Eden dengan surga sekaligus Edan. Lanjut. Gimana sih Bunda Rama ini? Aku mau bertanya, boleh nggak ini? Padahal simpel loh pertanyaannya tadi. Kejadian 26 simpel pertanyaan nanti diputar-putar lagi gitu loh. Karena aku ngerti ya. Aku nggak ngerti nih karena nanti diputar-putar lagi gitu loh. Aku maunya bertanya. Betul, tadi kan kau bilang kejadian 26. Nah, pertanyaannya itu kejadiannya di mana itu? Itu di bumi. Mana datanya? Datanya itu makanya itu baca konteksnya itu dibicarakannya itu di bumi kalau tidak ada Jepret. Loh, itu di bumi kita tahu itu di bumi, kita tahu itu di bumi sama dulu. Udah hilang tuh ya. Kan enggak ada lagi Eden di bumi, udah hilang. Ya udahlah, selesai masalah Eden itu. Saya tanya Eden dengan surga itu apa persamaan dan perbedaannya? Udah kelar loh. Aku mau bertanya si Bunda Rama ini ya. Kan belum selesai, Bang. Jangan buat aku marah, Bunda. Dikit aja. Sedikit saja. Menurut pengertianmu, surga dengan Eden itu persamaannya apa? Apa sama apa beda? Satu jawabannya. Beda. Oh, beda. Ya. Oh. Beda. Bedanya tuh apa ya? Itu surga itu tempat kehidupan kekal gitu loh. Tempat di mana orang-orang percaya Yesus, orang-orang yang memang hidup di dalam Kristus itu akan hidup megah di dalam sana gitu loh. Itu tempat surga itu. Nah kalau Eden itu kan ini terjadinya itu di masa Adam ya. Aku udah kasih tahu tadi tapi Rama ngeyel ya udah nggak apa-apa lah. Silakan Guru. Sudah ada. Nah gitu loh, datanglah kau ini ya. Selesaikan dulu. Udah kelar Bung Juma. Aku mau tanya pohon kehidupan itu berada di mana? Itu di bumi. Itu ini sudah gak diketahui secara pasti sekarang itu ini sudah di apa ya? Di bumi. Ini sudah nggak diketahui secara pasti di mana posisinya sekarang. Yang paling penting itu di bumi. Allahku yaitu Allahku, Tuhanku sudah membuat suatu pembatas sehingga manusia nggak akan di ini buah pengetahuan yang baik dan yang saya nggak tahu persis di mana posisinya sekarang gitu loh. Jadi Adam dicipta di mana? Nggak tahu persis di mana sekarang. Adam dicipta di mana? Di bumi. Loh, kalau di bumi berarti pohon kehidupan juga di bumi.
Betul, semacam gitu dulu. Di situ dikatakan jangan sampai dia mengulurkan tangannya mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Betul. Kalau pohon kehidupan itu ada di bumi, berarti ada di bumi dia pohonnya. Ya. Mana itu pohonnya sekarang? Ya, ini Zuma tadi tuh sengaja pura-pura hilang cari-cari data untuk tanya saya ya. Loh, ini pertanyaan saya dari tadi kepada temanmu yang 5 orang tadi itu. Saya bawa Wahyu 2 nomor 7. Pura-pura menghilang, tiba-tiba kau cari data untuk menanyakan saya gitu loh. Padahal bukan aku cari bertanya. data. Bukan cari data. Dari temanmu dari tadi. Pura-pura menghilang kan? Temanmu yang tadi itu berkata bahwa pohon kehidupan yang ada di bumi dan pohon kehidupan di Eden itu berbeda katanya. Ya, ini kau pura-pura menghilang tadi kan, makanya itu kau cari pertanyaan, cari data untuk menanyakan itu gitu loh. Temanmu Kristen udah naik 3 kali, kabur. Pertanyaannya sama. Aku Bung nggak bakalan kabur Bung sebelum aku dapat satu pertanyaan gitu sebelum aku Tuhan kemudian mengatakan jangan sampai Adam makan buah pengetahuan itu, pohon kehidupan, dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Makanya Adam diusir dari dekat pohon kehidupan. Nah, sekarang kalau pohon kehidupan itu ada di bumi, mana pohon kehidupan itu? Iya, aku kan udah bilang gitu. Ini ketika Allah mengucapkan hal itu, ketika mana pohon kehidupan itu atau Adonai, ketika dia mengucapkan hal itu dia buat suatu pembatas gitu loh. Jadi itu ini manusia nggak akan bisa jangkau itu karena ini Allah yang maha kuasa. Bukankah Irak itu diratakan sama Amerika? Mana pohon kehidupannya di sana nggak kelihatan? Iya betul, nggak akan terdeteksi oleh pohon berarti bukan kehidupan itu di nggak bakalan bumi. terdeteksi. Berarti bukan di bumi dong. Nggak bakalan terdeteksi karena berarti itu bukan di bumi dong. Ya itu terserah kau bilang itu bukan di bumi. Sekarang terserah nanti saya. Aku punya pertanyaan spesial untukmu nih. Ya, oke, dia nyerah ya. Adam dicipta di Eden, bukan dicipta di bumi. Juma menang. Bukan menang. Kita mengedukasi orang menang supaya enggak, saya tidak butuh kemenangan. Saya butuh kebenaran. Ya terserahmu lah. Kamu kalah, kamu menang, terserah. Yang pasti Adam alaihissalam itu tidak diciptakan di bumi. Oke, nah selesai. Oke. Ini Bung. Yes. Aku membaca sedikit sejarah penciptaan Adam menurut Islam ya. Ya. Itu ini Adam itu diciptakan berapa tahunnya kira-kira? Berapa tahun? Ya. Tidak ada diceritakan di Islam, di Al-Quran Adam diciptakan. Oke, baik. Berapa kalau begitu? Berapa lama kan menurut Anda kan ini Adam diciptakan di surga. Berapa lama Adam diciptakan di surga? Tidak diceritakan juga berapa lama. Berarti hanya tahunya kayak ada rasaan. Oke lah, nggak apa-apa lah. Apa masalahnya? Ya, terserah. Ternyata yang dibilang Gurunda ini ternyata ini masih minus di situ ya ternyata. Oh gitu. Masih minus di situ. Saya cuman bisa menyampaikan begini. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Seperti penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, Adam dari tanah, Isa dari tanah. Kemudian Allah hanya mengatakan jadilah. Maka jadilah Adam, maka jadilah Isa. Tentang proses penciptaan ini, Allah kemudian mengatakan Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya berapa hari dan seterusnya. Terkait dengan Adam, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Berapa hari kamu mengerjakan itu dan untuk apa kamu lakukan itu? Enggak ditanya Allah itu. Jadi kalau Anda bertanya berapa lama kemudian Allah menciptakan Adam,
itu tidak disampaikan dalam Al-Quran. Adam diciptakan 2 jam, Adam diciptakan sekian bulan, tapi Allah mengatakan jadilah maka jadi, kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Allah hanya memberi perintah jadi, maka semuanya jadi. Nah sekarang kalau saya balik pertanyaan yang sama, di dalam kitabnya Kristen, bukan kitabnya Yahudi, di Perjanjian Baru, Adam diciptakan berapa lama? Itu udah jelas ya, kalau ini Adam itu bukan berapa lama, tapi itu jadi ketika Allah membentuk itu dengan proses yang yang sangat luar biasa ya, dibentuk. Sabar dulu. Jangan dibawa ke bawah. Kau mau tiktokan saya nggak ini? Nah, iya saya tanya, di dalam Perjanjian Baru Adam diciptakan berapa hari, berapa bulan, berapa meter, berapa liter? Nggak dijelasin. Loh, begini Bung. Yang aku baca sejarah penciptaan Adam menurut Anda gitu loh. Itu diciptakan berapa tahun itu berapa, cukup lama itu. Iya gitu ya. Cukup lama. Itu Anda sendiri yang carilah. Saya malas menjelaskan kepada Anda. Bung, ini izin bertanya. Saya lagi dong. Giliran saya dong. Giliran saya bertanya. Tadi kan udah dibalik. Enggak, itu kan dari pertanyaan. Iya, kan udah itu dibalik, satu kan? pertanyaan. Itu satu pertanyaan yang menjawab dan memberi pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya lagi nih sama Anda. Kan udah dibalik tadi. Enggak, pertanyaan saya lagi, nanti Anda balik bertanya lagi ke saya, kan gitu. Masa enggak disetujui? Maksud saya itu ini saling bertanya, balik-balikan aja. Bukan. Anda bertanya, dari pertanyaan Anda itu muncul pertanyaan yang sama. Oke? Nah, sekarang giliran saya bertanya, dari pertanyaan saya nanti muncul pertanyaan Anda. Kan gitu. Paham? Saya nggak suka semacam gitu sih. Ketika saya bertanya, berarti Anda sendiri ya udah aku bertanya lagi gitu loh. Artinya Anda aja yang ingin bertanya kalau begitu. Sekarang silakan Anda bertanya, silakan. Di dalam pemahaman saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi itu serupa dengan manusia. Manusia ini kan ada 2 jenis. Ada wanita, ada perempuan, kan gitu. Betul? Ya. Iya katanya. Ada wanita, ada pria. Nah, Tuhanmu itu jenis kelaminnya pria atau laki-laki? Itu wanita atau perempuan? Salah. Perempuan atau wanita? Ayo. Itu ini nggak dijelasin ya itu. Nggak dijelasin gimana? Nggak dijelasin. Sabar dulu. Tuhanmu serupa dengan manusia. Manusia terdiri 2 jenis kelamin. Pertanyaan saya, kelamin Tuhanmu laki atau perempuan atau tengah-tengahnya? Selamat pagi Tante. Nah, yang mana? Oke, aku gini penjelasannya gini Juma. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu. Maksudnya di situ bukan merujuk kepada jenis kelamin. Loh, kan serupa segambar. Tapi merujuk kepada, sabar dulu. Atau jangan-jangan punya kelamin ganda. Bukan merujuk pada kelamin Juma, tapi itu merujuk kepada tubuh, dengan jiwa, segambar. dan roh. Serupa dan segambar berarti sama seperti Adam. Manusia. Masalahnya di situ diciptakan juga perempuan. Pertanyaan saya, Tuhanmu itu kelaminnya pria atau wanita? Atau berada di tengah-tengah? Karena berdasarkan perkataan Yesus sendiri, dia menyebutnya Bapa, yaitu saya merasa dia itu laki-laki. Berarti dia punya nonot? Loh, itu hanya gambarannya aja, bukan berarti kamu samakan dia dengan manusia, Zuma. Loh, tadi katanya serupa dengan segambar. Berarti ketika dia itu kan kata ganti kan. Dia itu Allah di situ itu saya nggak mau ikuti narasimu yang hujat sana. Aku bisa. Saya tidak menghujat konsep kekristenan. Makanya Anda menyembah Yudas karena Tuhan Anda itu laki-laki. Berubah menjadi manusia. Yang kamu maksud itu
Zuma dengarkan baik-baik. Kok saya jadi Itu menghujat? ketika Tuhanmu kita serupa memanggil dia dengan Bapa, gambar dalam artian, manusia. Kita nggak gambarkan, Yesus lahir. bahwa itu sabar Lukas dulu. 2 nomor 11. Setelah lahir, siapa yang lahir? Laki-laki, manusia, betul? Betul. Betul. Makanya saya tanya, apakah Tuhanmu yang kamu sebut itu serupa dengan Adam itu punya nonot? Itu kita nggak bisa gambarin semacam gitu gitu loh. Yesus Ketika itu punya. kita nggak gambarin, kita yang Allah yang Yesus perkasa punya gitu ya, Allah kagak? yang perkasa. Yesus punya kagak? Allah yang perkasa, kita nggak bisa Yesus gambarin punya. Yesus seperti punya manusia kagak? itu sendiri seperti tubuh manusia ini, kita nggak bisa gambarin Yesus semacam punya itu. kagak? Yesus punya nggak? Ya dalam keadaannya sebagai manusia ya dia punya itu. Ya kan serupa dengan manusia. Betul, dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti yang itu. Anda Tetapi sebut Allah Theos yang roh itu, kita nggak bisa berarti yang gambarin Anda sebut Theos itu juga punya kan? Nggak, Zuma kau nih. Katanya serupa. Makanya Oke, Yesus sebelum dia menjadi Yudas, Yesus ini kan disunat pada hari ke-8 dan dia disebut sebagai anak Theos. Gimana sih? Udah kelar kau Zuma, itu jawaban saya. Ya, Kau jadi mau terima atau kesimpulannya, tidak, yang paling jadi penting kesimpulannya di situ. Theos bapaknya daripada Yesus itu punya nonot. Betul? Nah, kau malah kurang ajar kau di sini. Loh, kok saya kurang ajar pula? Bukankah Tuhanmu itu Serius, maha besar? Kau malah kurang ajar di sini gitu loh. Kenapa saya jadi kurang ajar? Iya, makanya Apakah saya bilang, Anda, ketika apakah kamu Anda yang berbicara, tidak sadar bahwa Anda lah agama yang paling kurang ajar di atas muka bumi ini terhadap Tuhan? Anda nggak sadar? Sabar. Ini gini loh Zuma, dengarkan baik-baik. Gurunda para tiktoker di sini. Ketika Anda berbicara tentang Tuhan, ketika Anda berbicara tentang penguasa, Anda nggak bisa menggambarkan seperti oh Tuhan ini punya jenis kelamin ini, itu nggak bisa dijangkau oleh akal. Loh, gimana tidak bisa dijangkau dengan akal? Dengan dua bibirnya Yesus, bibir atas, bibir bawah, Yesus itu nenek ibunya. Bagaimana nggak bisa dinalar? Pada hari ke-8 kulupnya kemudian itu diambil, dipotong. Apanya yang tidak bisa dinalar Yesus? Ketika dia kekenyangan kemudian dia keluar lewat kuping, lewat anus. Apa yang tidak bisa dinalar dari Tuhan ente? Loh, kalau kamu bicara tentang Bapa, tadi kan bicara tentang Bapa. Kalau kamu berbicara tentang Yesus, mari kita bicarakan dia gitu loh. Kan bapaknya serupa dengan manusia. Betul. Nah, sekarang pertanyaan kalau kamu bicara tentang Yesus, ayo kita bicara tentang Yesus. Lah, bukankah Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia? Loh, itu aku bukan yang percaya Bapa adalah Yesus, bukan bohong. Loh, Kolose 2, Anda beriman kepada Kolose 2? Sabar dulu, itu sekarang mau bicara apa? Mau bicarakan Yesus ini sendiri atau gimana? Berbicara mengenai Theos Anda yang serupa dengan Yesus dan adalah Yesus itu sendiri. Sekarang jawab pertanyaan saya. Sebab dalam dialah berbicara mengenai Tuhanmu yang adalah manusia, yang serupa dengan manusia. Yesus atau gimana? Bukankah Bapa itu Yesus itu sendiri? Bukan. Loh, ini sebab dalam Yesus berdiam secara jasmani, secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, ketuhanan. Ya, kealahan di situ berdiam. Keilahan itu bukan ada berdiam, di dalam dirinya. Bukan berdiam. Kalau Anda membaca Filipi, itu ada di dalam dirinya. Bukan keilahian, jasmaninya itu adalah Bapa itu sendiri. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Dalam bahasa Yunaninya somatikos. Somatikos itu artinya tubuh, jasmani, biologis. Malah kau cosplay jadi Yohanes ini, saya lihat lama-lama ini. Saya ngajarin kamu bahwa Tuhanmu itu manusia. Bukan, sekarang saya mau berbicara dengan Anda. Anda jangan cosplay jadi Yohanes di sini. Saya mau berbicara dengan Anda. Iya, saya ini sedang membahas tentang konsep ketuhanan. Ayo kita bicarakan tentang Yesus ini gitu loh. Nah, ini sudah kita bahas Yesus. Yesus itu sekarang kita bicarakan tentang Yesus itu ini bagi Yesus. Anda itu. Ini Yesus, jasad Yesus itu kepenuhan secara biologis, dia kepenuhan keteosan. Kukunya Yesus, jari-jarinya Yesus,
pantatnya Yesus, giginya Yesus itu semua adalah Tuhan. Bagi Anda. Ini dalil. Ini Zuma nih. Gimana sih mau diskusi enak gini? Nggak bisa pun ini guru Anda ini ya. Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Betul. Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Sang Firman, yaitu Allah itu sendiri. Berarti Tuhanmu punya nonot tidak? Ya. Kentutnya aromanya apa, Bang? Ini dalil kitab. Perlu saya jawab di situ. Nah, ini dalil kitab. Makanya Anda dikatakan itu seburuk-buruknya makhluk. Lebih mengarah. Kau malah tanya nonotnya, apanya segala. Kalau saya nggak serius sekali ya. Kalau Anda ini dalil kitab saudara, malah dikatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Karena itu kita telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nonotnya maksudnya tidak binasa. Wallahu alam, apakah dia tegang terus atau dia mengkerut, wallahu alam. Ini keadaan yang ada di dalam konsep ketuhanan agama saudara. Inilah makanya zolimnya konsep kekristenan itu ini zolim. Ini berbicara mengenai daging, Bung. Dagingnya kata dalil Anda dalam bahasa sekarang malah kau mendominasi. Bung, SARS dalam bahasa Yunani artinya daging. Kalau berbicara mengenai daging berarti termasuk juga nonotnya, zakarnya, dan itu tidak mengalami kebinasaan. Dalam bahasa Yunani diapora. Diapora itu tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaan saya, benarkah saudara menuhankan nonot? Itu gak mempan bagi saya. Perlu dicari tuh nonotnya itu. Bagaimana sih? Kok nggak mempan? Saya bertanya dengan baik, Bung. Apakah saudara Kristen benar mempertuhankan biji sakar dan nonot? Itu pertanyaan saya loh. Berdasarkan dalil. Dengarkan aku, Bung. Silakan. Dengarkan aku. Ketika engkau berbicara Yesus, dia mengambil ini rupa manusia itu. Berarti seluruhnya kan, bukan cuma muka kan? Semuanya kan? Betul, seluruh. Gitu dong. Kan Anda bilang saya menghujat, termasuk bijinya, betul? Kenapa saya menghujat? Saya tanya, apakah termasuk bijinya? Kau ini menghujat mulu gitu loh. Loh, kenapa saya jadi menghujat, ya Allah ya Karim? Ya udah, bahasa sederhana. Apakah biji salaknya juga termasuk? Sederhana. Nggak ada yang dengar, cuman kita berdua. Apakah biji salaknya juga termasuk? Bisik saya. Tidak tahu. Ya, ini bukan ini, sabar dulu, saya lagi jelasin. Kau jangan foto. Udah jelasin, udah. Enggak serius sekali kau ini ya. Loh, gimana sih? Justru saya mau belajar ini samamu. Ya, makanya itu anggaplah itu kamu murid saya gitu loh. Kamu ini guru. Oke, baik guru. Bagaimana dengan biji salak yang menggantung itu? Apakah juga termasuk Tuhan ente, Pak Guru? Nah, kayak gitu. Nah, sebagai murid yang baik harus sebagai murid yang baik. Baik, Pak Guru. Sekarang biarkan gurumu menjelasin. Baik, Pak Guru, silakan. Ya. Ketika engkau berbicara tentang Yesus, Bung, ya. Ketika kau mengutip Filipi 2 ayat 6 sampai 9 tadi itu, dia tidak menganggap kesetaraan ini itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan itu dia gak menganggap itu. Dia gak menganggap itu. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, ia memberikan dirinya, ia taat bahkan sampai mati di atas kayu palang, di atas kayu salib. Nah, itulah tujuan yang utama dia mengambil rupa manusia itu, mengambil rupa manusia utama,
mengambil rupa manusia dengan tujuan apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Markus 10 ayat 45 dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Pertanyaan saya bukan itu, kedatangan Pak Yesus di sini. Sabar dulu. Pertanyaan saya, Nanti giliran tunggu, ketika Yesus yang Anda sembah itu digantung di tiang salib, apakah biji sakarnya ikut tergantung atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau dia ikut tergantung, berarti nebus dosa juga, biji sakarnya juga ikut terlibat, kan gitu. Benar nggak? Aku lagi jelasin loh, itu aku lagi jelasin. Ya tapi jangan doktrin dong. Ini pertanyaan murid ke guru. Bukan doktrin. Apakah Loh, pada saat Anda butuh doktrin nggak? Apakah pada saat Tuhan Anda mati di atas tiang salib, nonotnya ikut sedet? Itu pertanyaan sederhana. Kalau ikut sedet, berarti nonot juga ikut ambil alih di dalam menebus dosa-dosa Kristen. Loh, betul nggak? Anda di sini. Jadi kalau saya mengatakan Kristen dosa-dosanya ditebus oleh termasuk biji sakarnya Tuhannya, salah atau tidak? Dengar Bung. Silakan. Dengarkan aku Bung. Anda butuh doktrin sehingga Anda mengerti tentang keberadaan, tentang Tuhan yang benar itu. Itu Anda butuh doktrin. Tuhan yang benar inilah yang kita bahas. Iya, makanya sabar dulu. Sabar dulu, kan bagian aku sekarang kan. Nah, Anda butuh doktrin untuk bisa menalar, bisa menerima yang benar tentang pengetahuan akan kebenaran tentang Tuhan itu. Itu Anda butuh doktrin. Kalau Anda bilang doktrin segala macam, sorry Bung, berarti Anda gak butuh doktrin untuk mengerti tentang Tuhan. Sementara Anda didoktrin sehingga Anda mengerti tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Sehingga Anda mengerti siapa Tuhan. Tuhan itu adalah makhluk yang bernama Yesus katanya kan. Sabar dulu. Benar kan? Benar gak? Gimana sih kau putar-putar mulu? Makanya saya ilmu Anda terlalu tinggi. Saya murid. Mau hanya dasar-dasarnya dulu. Anda terlalu apa di sini? Saya mau beda otakmu ini supaya Anda itu butuh doktrin. Tadi Tuhan Anda serupa dengan makhluk. Pertanyaan saya serupa dengan Adam. Habis itu menjelma inkarnasi menjadi Yesus, laki dia kan? Tak kasih data. Kolose 2:9. Kisah Rasul 2:31. Filipi 2:6-9. Pertanyaan saya, apakah yang mati di atas tiang salib ini termasuk zakarnya juga? Itu loh. Kalau termasuk zakarnya juga, maka kesimpulannya dosa-dosa Kristen dihapuskan bukan hanya melalui salib, kayu palang, tapi juga melalui jasad Yesus termasuk biji salaknya. Betul? Ya, ini termasuk semua tubuhnya, termasuk semua. Termasuk biji salaknya, betul? Termasuk semua anggota tubuhnya itu mati. Mantap sekali. Berarti hari ini kita akan memproklamirkan agama Kristen adalah agama dosa-dosanya ditebus oleh biji sakar. Dah selesai. Tunggu dulu, saya kelari untuk menjelaskan. Loh, kok dikelari lagi tadi katanya? Iya. Loh, bukan, supaya itu kan dari pandanganmu itu kan sudah jadi diterima. kalau umat Islam dihina batu hitam hapus dosa, hari ini umat Islam juga boleh nggak biji sakarnya Yudas menghapus dosa Kristen? Boleh nggak? Yudas. Oh, oke. Ini boleh dong. Ya boleh dong. Pusing aku dengan hanya enaknya ini apa ya? Kalau itu saudara. Waktu sabarlah, aku lagi mau jelasin gitu loh. Ya, silakan. Aku mau nyelesain penjelasan aku tadi itu. Ya, silakan. Mengapa Yesus datang ke dunia ini beserta dengan zakarnya kan gitu. Ya, betul. Anggaplah Anda betul semuanya di sini. Enggak, bahasanya yang lengkap beserta dengan zakarnya. Jadi Yesus datang ke dunia beserta dengan zakarnya kan gitu. Enggak seru sih Zoom ini, ajak diskusi enggak seru ini. Loh, kan Yesus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4, Yesus batu pondasi. 3 menit bisa nggak? Oke, silakan. Oke. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini sangat mulia ya, memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang ya. Dia datang mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu ada beberapa dalil, Yohanes 1 ayat 14. Bahkan ini dia sudah dinubuatkan jauh sebelum
ada di perjanjian baru ini itu sudah dinubuatkan di Yesaya 52-53 itu memang sudah dinubuatkan semuanya itu. Lalu dia datang menjadi sama dengan manusia ini, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan di masa hidupnya di bumi ini dia banyak mau taat hingga mati sampai di kayu salib ya, di kejadian di Filipi 2 yang dibacakan sama Bung Zuma tadi itu. Filipi 2 ya ayat 8 sampai ayat 6 sampai 9 itu. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia taat sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa dia mati di atas kayu salib? Untuk supaya Bani Israel tidak dirampas tempat sucinya dan bangsanya. Berikan nyawanya. Jadi kedatangan Yesus di sini disalib di atas kayu salib, final bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Oh, itu ajaran yang muncul dari barat itu beda itu. Sabar dulu, saya mau selesaiin dulu. Ya jangan emosi, apa santai aja. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh surga, itu akan selamat. Nah, bagi siapa yang tidak percaya, sorry banget, is dead. Ya itu kan ajaran yang muncul dari barat, Bung. Itu nggak dipercaya, itu nggak masuk dalam list. Apa? Tidak masuk dalam list. Kok tidak masuk dalam list lagi? Iya, itu listnya di Roma, di barat, di Vatikan itu. Kejadian yang sebenarnya Yesus disalibkan itu karena unsur politik dan ekonomi aja, nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada unsurnya. Kau buktikan dulu. Silakan. Baik. Kembali ke Yohanes 11. Anda bisa buka Yohanes 11. Arahkan mata Anda ke sana sambil pegang biji sakar Anda. Sambil pegang ini. Sorry. Kok jadi pegang biji sakar? Sorry. Yohanes 11, Bung, baca, Bung. Jangan panas kau, Zuma. Iya, enggak, maksud saya Anda baca di sana, arahkan mata Anda ke sana sambil pegang biji sakat. Ya, biji sakat. Kau buka, karena kau yang sebut, kau buka. Jangan saya dijadikan jangan berikan beban kepada saya gitu loh. Oke, baik. Kita baca di situ ada tertulis biji sakarnya 2. Astagfirullahaladzim, kenapa selalu biji sakar sih? Astagfirullah ya Allah ya. Bukan biji sakarnya Sancan, bukan. Iya, itu dia makanya. Astagfirullah. Air minum dulu, Dek. Saya selalu salah sebut ini. Oh, minum. Kasih. Ya. Ini Bunda Rahma kasih dia minum dulu biar nanti apa nanti? Biji sakar. Dehidrasi dia nanti. Bunda Rahma juga ikutan pula jadi saya baca ya. Kasih dulu minum sama Zuma ini nanti. Sudah. Tadi kopi campur masak. Saya baca ya. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi melaporkan, menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci serta bangsa kita. 2 poin. Kalau kita membiarkan Yesus, maka dia akan datang, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. 2 poin. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita. 3 kali diulang, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. 4 kali diulang. Jadi kematian Yesus. Kemudian kata Kayafas, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Nah, imam besar ini bukan pendeta, bukan juga pastor, bukan bom-bom, tapi imam besar pada tahun itu bernubuat sekali dengan bom-bom kau ini, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa kita 5 kali. Bukan untuk dosa waris, tapi untuk bangsa kita. Lalu dikatakan, mulai hari itu mereka semua imam kepala mahkamah agama orang Yahudi dan orang Farisi bersepakat
membunuh Yesus. Karena apa? Karena apa? Karena takut orang Roma merampas tempat suci dan apa? Dan bangsa Yahudi, Yerusalem. Tidak ada masuk unsur dosa waris. Padahal Kayafas sudah bernubuat. Nubuatnya apa? Lebih baik Yesus mati seorang diri demi bangsa kita dan demi apa yang diterangkan kemudian di data 54-nya. Karena itu, mendengarkan orang Yahudi ingin membunuhnya, Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ menjauh ke daerah yang dekat dengan padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan lagi, mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata seorang kepada seorang yang lainnya, bagaimana pendapatmu? Akan datang ke Yesus ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana Yesus berada, agar memberitahukannya, agar mereka dapat membunuh, menangkap dan membunuh Yesus. Ini tujuannya Yesus dibunuh, untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari tekanan Romawi, supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan merampas bangsa mereka. Bukan dosa waris. Dosa waris muncul nanti 100 tahun belakangan, baru muncul agama Kristen. Demikian, tanggapi dengan data. Oke, baik. Itu cuma mencoba untuk mengkonsentrasikan bahwa nafasnya Bang Tony di-mute dulu. Siapa lagi yang potong ini? Orang ajar yang suka potong ini. Jangan pegang sangkar supaya nggak emosi kamu, santai aja. Habis kau Juma, serius Juma. Ini si Juma, dia yang pertama yang aku dengar tadi itu kayak lagi sakit hati sekali dengan bom-bom ya, itu yang pertama. Tahu aja lu. Soalnya dia lari terus dari kedua, saya. Yang kedua, dia nggak itu, ini pernyataannya tadi bukan membuktikan bahwa tujuan Yesus itu karena tujuan politik. Dia gak membuktikan itu. Tetapi itu ini berdasarkan klaim, atau ini berdasarkan klaim yang dibacakan tadi itu. Itu berdasarkan klaim mereka. Nanti diambil bla 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 itu. Tetapi tujuan yang sebenarnya itu sudah dijelaskan, dan itu sudah dia berkata sendiri. Aku membacakan dulu yang di Markus 10 ayat 45, bahwa kedatangan Yesus untuk memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Tulisan itu muncul kapan? Sabar dulu, saya lagi jelasin, kau malah Oke, silakan. Tadi aku biarin kau bicara loh. Saya cari pulpen dulu deh, lanjut. Saya biarin kau bicara tadi. Iya, saya tidak bawa pulpen. Untuk memberikan nyawanya ya. Dan terus yang kedua itu saya kata ngapain? Di sini Zuma berusaha menyelidiki kata Yohanes ya, di Yohanes, kata Yesus ya di Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dengan sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Nah, itu perkataan Yesus sendiri, bahwa Zuma di sini berusaha menyelidiki kitab-kitab suci. Dia berusaha menyelidiki tadi apa di ayat mana dia paparkan tadi mengenai 1 Yohanes. Dia berusaha mendapatkan jawaban bahwa tujuan Yesus disalib itu karena tujuan politik. Nah, ternyata memang benar bahwa tujuan Yesus disalib bukan karena politik, tapi datangnya itu dengan kerelaannya. Berdasarkan Filipi 2 ayat 6 sampai 9, dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib, tujuannya untuk memberikan nyawanya. Perkataan Zuma tadi itu yang dia kutip tadi beberapa ayat itu nggak membuktikan bahwa tujuan karena politik. Itu nggak membuktikan hal itu. Tetapi Zuma ini berusaha menyelidiki kitab suci dengan tujuan aku akan memperoleh kebenaran itu. Tetapi buktinya dia gak mempercaya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal itu, gitu loh. Itu selesai, itu aja. Silakan Anda bantah itu semua. Oke, baik. Saya tepuk tangan dulu. Masukkan tangan Anda ke dalam celana Anda biar nggak loncat-loncat. Ya, gini. Markus 10 Anda bawa, Filipi 2 Anda bawa. Padahal pernyataan-pernyataan ini adalah doktrin-doktrin pembodohan yang muncul setelah kejadian penyaliban. Ini hanya data-data cocokologi.
dasar pertama harus kita dudukkan keadaan umat pada saat itu, bukan keadaan umat setelahnya, Bung. Kalau saya juga ini adalah temannya setan, 300 tahun ke depannya pun saya bisa membuat buku. Kematian Yesus di atas tiang salib adalah untuk menebus dosa-dosa utang-utang bom-bom di Pegadaian. Bisa. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Terus kemudian 300 tahun ke depannya muncul lagi penulis kitab, kematian Yesus di atas tiang salib itu hanya untuk membebaskan ujian nasional di Indonesia. Siapa yang bisa larang? Tak ada. Suka-suka dia. Mau suka-suka apapun dia mau cerita tentang kejadian itu, terserah dia. Siapa yang mau selidiki? Siapa yang mengkritisi? Siapa yang menjadi siapa yang menjadi filter untuk mengatakan itu benar, itu salah? Siapa? Gak ada. Makanya yang beriman kepada cerita-cerita yang Anda bangun, Amerika 10, Filipi 2, ya itu ente-ente saja. Yang punya rumah Yahudi percaya nggak kepada kitab saudara? Tidak. Kenapa? Karena dianggapnya itu adalah dongeng. Ini harus bercerita tentang keadaan yang ada pada masa itu. Pada masa itu Yesus ingin dibunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas, tempat suci mereka dirampas. Loh kok muncul-muncul dia datang untuk merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Kata siapa? Kata orang Roma. Paulus. Hari ini pun kalau saya mau ngarang, Yesus mati di atas tiang salib dengan cara kakinya ngangkang ke kiri, ngangkang ke kanan, tangannya begini dan begini, disebabkan karena mau lunasi utang-utangnya bom-bom. Boleh. Tapi apakah itu betul? Tolak ukurnya cerita saya betul atau tidak. Lihat kejadian pada saat keadaan itu terjadi. Makanya dikatakan Matius 26:59, imam-imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Bahkan mahkamah eksekusinya, yaitu Pilatus, mengatakan mereka semua orang-orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala, ahli Taurat bersekongkol menyerahkan Yesus karena dengki. Matius 27 nomor 18, karena dengki mereka menyerahkan Yesus, bukan karena dosa waris, bukan karena mau menghapuskan utang-utang bom-bom, bukan. Jadi siapapun bisa mengarang cerita setelah itu, tapi bagi orang yang akalnya waras harus melihat keadaan yang sesungguhnya. Apa sih yang melatar belakangi Yesus ini dibunuh? Itu dulu. Makanya kemudian diterangkan oleh Yesus sendiri, Yohanes 6 nomor 70, sampai-sampai anakku hafal loh yang bungsu data ini. Pasti bahasa Yudas ini Abah pasti menjelaskan ulangan 11, ulangan 21, ulangan 27. Anak saya sampai hafal loh bahwa ternyata memang orang Kristen ini nyembah Yudas. Anak saya yang paling bungsu hafal. Coba bayangkan. Di situ diterangkan Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, apa tujuannya iblis ikut bergabung di situ? Merasuki Yudas. Apa tujuannya? Untuk menyalibkan Yesus. Jadi penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah propaganda cikal bakal dari penyesatan iblis terhadap anak keturunan Adam selanjutnya. Iblis bertujuan kemudian agar Yesus disalib. Kristen kemudian ngotot agar Yesus disalib. Berarti iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Orang kafir dan iblis sama-sama mengajak manusia durhaka kepada Tuhan. Nah itu loh. Jadi tidak ada, oh Yesus mati di atas tiang salib, engkau begitu mulia, engkau begitu. Gak ada. Oke, sekarang Anda tunjukkan di mana tertulis hasil rapat orang Yahudi. Ingat, kalau berbicara mengenai orang Yahudi, ahli kitab berarti. Sedangkan Kristen bukan ahli kitab. Bahlul kitab iya, tapi ahli kitab bukan. Nah sekarang di mana rapat yang mereka adakan pada tahun itu, rapatnya bertujuan untuk membunuh Yesus dalam rangka penebusan dosa.
itu tertulis di mana? Silakan. Baik. Terima kasih. Lagi-lagi si Zuma tadi sakit hati dengan bom kembali katakan. Terus Iya, karena dia nggak berani lawan yang saya. kedua, sabar dulu. Saya lagi menjawab loh. Makanya saya posting gambarnya Bang Zuma biar rindu sama Pak Bom ya. Betul. Iya. Terus yang kedua, aku kasih tadi tentang Yesus disalib, dia bilang itu doktrin pembodohan. Yes, betul. Dia bilang doktrin pembodohan. Yes, Nah, betul. sementara justru si Zuma sekarang yang memberikan suatu doktrin pembodohan di sini. Justru Zuma, karena si Zuma hanya mengatakan di sini sesuatu yang sudah tertulis dan itu data yang memang sudah lebih dekat dengan peristiwa Yesus, itu yang mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Si Markus ini loh yang ada di belakangnya ini si Petrus. Si Markus 10 ayat 45 bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Nah, ketika aku kasih di situ, si Zuma bilang apa? Itu doktrin pembodohan. Filipi 2 ayat 6 itu doktrin pembodohan katanya. Itu karena dia sudah terpojok. Lalu dia mencoba ini meminta itu bahwa Yesus disalibkan kolaborasi dengan iblis. Sorry Bung, aku udah memberikanmu data tadi mengenai Yesaya 52 dan 53 bahwa kematian Yesus di situ memang sudah dinubuatkan di situ bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya untuk menebus manusia dari dosa itu sendiri. Itulah tujuan Yesus datang di bumi ini. Lalu ini Zuma, aku kembali lagi ya menyatakan itu ini dia berusaha menyelidiki kitab suci dengan tujuan bahwa ada argumentasi yang mendukung dia dengan tujuan bahwa dia boleh memperoleh kebenaran di dalamnya. Tetapi Zuma tidak mau datang kepada Yesus di sini karena padahal Yesus sudah jelas bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Itu udah jelas di situ. Lalu dia ini bertanya, di mana datanya bahwa orang-orang Yahudi dalam artian ahli kitab di situ bahwa mereka berkompromi bahwa ini penyaliban Yesus adalah untuk penebusan dosa. Sorry Bung, penebusan dosa itu Yesus menebus manusia dari dosa itu bukanlah ini hasil kompromi dari manusia, bukanlah hasil kompromi dari guru rabi-rabi Yahudi, bukan. Tetapi penebusan dosa itu atas karya atau atas kemauan Allah sendiri datang untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa, bukan berdasarkan hasil rapat, bukan. Kalau kau tanyakan hasil rapatnya, nggak ada. Karena memang kedatangan Yesus bukan berdasarkan hasil rapat. Penebusan Yesus bukan berdasarkan hasil rapat. Tetapi penebusan Yesus, kedatangan Yesus berdasarkan atas kehendaknya. Berdasarkan atas kemauannya untuk memberikan nyawanya. Kembali lagi aku kasih kamu. Markus 10 ayat 45. Bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Kalau kamu tanyakan hal itu mengenai hasil rapat Yahudi, rencana Allah, karya Allah bukan berdasarkan rapat-rapat orang-orang di bumi ini, tetapi kemauannya sendiri. Berdasarkan nubuatannya di Yesaya 52 ayat 52 dan 53 di situ. Gitu Bung. Silakan Zuma, aku nggak banyak bicara. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu menggenapi nubuatan Yesaya 52:53. Apakah Anda lupa kalau berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi yang ahli siapa? Orang Roma, Markus yang ahli gitu. Muridnya Paulus ini yang ahli gitu. Sedangkan Markus itu kan muridnya Paulus. Mati meja bombong, belas si bombong, meledak. Apakah Anda lupa Ulangan Yohanes 11 yang saya bacakan kepada saudara? Yang hadir di situ orang Farisi. Anda ngerti orang Farisi? Orang Farisi ini adalah ahli Taurat, ahli kitab, ahli di atas ahli. Itulah orang Farisi. Lalu yang berkumpul di sana adalah mahkamah agama. Masya Allah, in the hands. Mahkamah agama. Ngerti tidak Anda mahkamah agama itu siapa? Mahkamah agama ini mereka lah yang kemudian pakar-pakar tentang hukum-hukum apapun yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu yang hadir di situ adalah imam-imam kepala,
Mengerti enggak kalau kalau orang berbicara imam Yahudi? Kalau orang berbicara mengenai imam, berarti berbicara mengenai rabi. Kalau orang berbicara mengenai rabi, berarti orang sedang berbicara tentang ahli kitab, bukan berbicara tentang bahlul kitab. Bahlul kitab itu yang cuman terjemahan. Ini mereka imam-imam kepala berkumpul, bahkan mereka bernubuat loh. Imam besar Kayafas bernubuat hari itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kenapa harus mati untuk bangsa kita? Sebab kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita, merampas bangsa kita. Tidak ada doktrin penggoblokan yang Anda bawa di Markus 10 itu, nggak ada. Ini penggoblokan ini, bukan pentololan dan penggoblokan ini, betul-betul penggoblokan. Lalu saudara mengatakan penebusan dosa bukan berdasarkan hasil rapat. Kalau bukan berdasarkan hasil rapat pemegang kitab, lalu dari mana? Dari mana? Dari Markus. Markus ini siapa? Muridnya Paulus. Paulus ini siapa? Keturunan Benyamin. Benyamin ini siapa? Keturunannya berlaku seperti serigala. Tertulis di mana? Kejadian 49 nomor 27. Lalu Benyamin ini punya keturunan Paulus. Yes. Di mana Paulus ngaku? Filipi 3. Apa tujuan serigala keturunan Benyamin? Mencuri ajarannya Yahudi, membagi-bagikan kepada Roma. Tertulis di mana? Kejadian 49 nomor 27. Membagi-bagikan? Yes. Mencuri? Yes. Jadi Anda menerima pengajaran dosa waris, ditebus dosa-dosa Anda bukan dari imam kepala, bukan dari mahkamah agama, bukan dari pemangku yang punya kedudukan mutlak memberikan satu keputusan, melainkan dari orang-orang Farisi yang tidak Anda kenal kemudian, seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Itu bukan murid Yesus semua itu yang menulis. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika orang-orang Yahudi, mahkamah agama dan seterusnya sudah berkumpul kemudian, kalau memang ada nubuatan di dalam kitab mereka, mereka sudah ahli Taurat, mereka orang Farisi, mereka kemudian imam kepala, mereka kemudian mahkamah agama, sudah berkumpul nih, dan di dalam kitab mereka ada nubuatan seperti yang Anda cocok-cocokkan penggoblokan tadi, maka mereka tidak perlu bersepakat membunuh Yesus dengan menggunakan kesaksian palsu. Mereka tidak perlu dengki, mereka tinggal panggil Yesus. Ya paman, sini. Ya paman, ada apa? Lu tahu kan di dalam Yesaya 52 dan 53 itu tertulis untuk kamu. Iya paman, aku tahu. Terus kenapa? Terus kenapa paman? Hari ini kita sudah mau eksekusi mati. Ah, boleh deh, silakan. Nah, gitu kan? Tapi apa faktanya? Mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa yang Yesus lakukan kemudian? Bunuhlah aku. Mana dalil? Bunuhlah aku saatlah aku dibunuh. Oh, thank you, aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Mana? Bunuhlah aku. Ada yang terjadi kemudian, dirinya akan dibunuh. Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya sambil berlari. Ayah, tolong aku. Ibrani 5 nomor 7. Baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia Sang Bapa yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Makasih Papa, doaku dikabulkan. Aku gak jadi dibunuh. Kalau itu ada nubuatan, Yesus akan datang. Wahai paman, wahai tante, om, yes, semua opung berkumpul. Hari ini aku mati untuk kalian. Mana? Dalilnya mana? Tak ada, bung. Cerita-cerita bapak-bapak gereja, Yesus telah menebus kita, itulah hari kemerdekaan Kristen. Mana
ada yang kasih begitu. Itu data-data yang muncul belakangan dari penyesat-penyesat yang Al-Quran katakan mereka orang-orang kafir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa, tapi sesungguhnya yang mereka bunuh bukan Nabi Isa, melainkan orang yang berbeda dengan Nabi Isa, yaitu orang terkutuk, pemakan suap, pengkhianat, orang fasik, dan yang memenuhi syarat itu hanya Yudas Iskariot. Makanya saya katakan bahwa yang disembah oleh Kristen selama 2024 tahun lamanya itu adalah Yudas Iskariot. Pegang biji salah Anda. Silakan. Bisa, sangat bisa. Silakan. Sangat bisa. Silakan. Oke, baik. Pasang mulut mendengar kalau kuping sudah terbakar. Dengarkan. Ya, silakan. Galatia nomor astagfirullahaladzim. Rasmi. Galatia. Air dulu. Kasih air. Galatia nomor 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, tertulis di manakah itu? Jawab. Tertulis di manakah itu? Jawab. Tertulis di mana? Tunggu aku cek. Bagus. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Lama kali ente. Anak saya hafal loh. Netizen ini laskar api di bawah semua pada hafal loh. Dia sudah berani warung kopi. Ayo mana Oten? Ayo diskusi sini. Yang kalian sembah itu Yudas. Duduk. Pesan kopi. Beli kopi. Ya, Ulangan 21 ayat 33. Nomor 22 sampai 23. Jangan Anda tambah. Ya, kau benar. Sekarang apa? Itu kan jelas itu. Nah, sekarang ini yang guru Anda atau saya? Loh, saya gurunya. Oh, saya gurunya. Gitu bagus. Oke. Jadi sudah final ya, itu berdasarkan Zuma lagi berasumsi tadi mengenai ini itu ajarannya para apalah orang bodoh katanya itu. Tapi ini dia berusaha membodohkan dirinya di sini dengan mencoba untuk menyelidiki kitab suci ini dengan tujuan menemukan kebenaran. Tetapi dia merasa nggak menemukan kebenaran dan dia tetap nggak mau datang kepada Yesus itu sendiri. Mau datang ngapain ke Yesus? Datang ke Yesus? Karena dia adalah satu-satunya jalan kebenaran. Nah, terus mana ceritanya sementara yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus tapi Yudas? Nanti kamu bantai itu. Nanti kamu bantai itu. Ya, oke. Masya Allah, Nona ini nggak bisa kondusif ini. Saya marahin kau nanti. Iya, jangan guru. Lanjut. Lalu ini dia mencoba ini di Galatia 3 ya. Dia itu nggak membuktikan sama sekali bahwa itu tertulis apa di Galatia? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ya, Galatia 3 ayat 13. Itu tertulis di mana? Kristus telah menebus. Iya, tadi kan udah dibaca tadi Ulangan 21 tadi ya kalau saya tidak salah ya. Murid saya ini nakal. Ya, kau jangan kurang ajar itu. Terus itu kan sudah terbukti tuh. Nah, terus ini dia mencoba untuk bilang bahwa yang disalib itu Yudas. Tapi dia gak membuktikan di sana bahwa itu bukan Yudas. Ternyata si Paulus berkata, dengan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ternyata Yesus memang benar bahwa kedatangan Yesus menanggung kutuk ini sendiri. Nah, sudah final ketika dia mengatakan di Markus 10 ayat 45 bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya untuk kebebasan banyak orang, dan itu diucapkan oleh semua kitab suci di dalam sini di Perjanjian Baru pada umumnya bahwa Yesus muncul datang belakangan itu. Loh, kau nih jangan potong saya Zuma. Oh iya, sorry. Lanjut. Maaf paman. Lanjut. Kau Andi Celebes. Terus ini si Yesus memang untuk ini datang ya, kata Paulus terkutuklah orang itu di Galatia 3 ayat 13 bahwa memang Yesus datang dan Yesus memberikan dirinya dengan jalan menjadi kutuk. Kristus telah mengambil kutuk itu sendiri untuk menebus manusia dari dosa. Jadi kedatangan Yesus jelas
bahwa dia menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kembali lagi asumsi liar Zuma tadi, nggak saya dapat sama sekali poin yang dia bicarakan. Dia mencoba bahwa yang disalib itu Yudas, dia nggak bisa membuktikan sama sekali hal itu. Karena dia mencoba membawa Galatia 3 ayat 13, ternyata memang Kristus yang disalib. Memang Kristus yang disalib dengan tujuan apa? Berdasarkan Markus 10 ayat 45, bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau ini apalagi Zuma ini? Sudah kan? Giliran saya dong membuktikan bahwa Yudas yang disalib. Tadi kau ngomong panjang lebar, kau hampir 5 jam tadi kau bicara. Iya, saya tadi panjang lebar, tapi sekarang Anda lebar-lebar. Loh, tadi kau hampir 5 jam tadi kau bicara. Ya udah, lanjutlah. Nggak seru lah. Oke lah, terima kasih ya. Aku mau turun dulu. Mau makan dulu aku. Mau makan dulu lah. Nanti berlanjut. Aku naik lagi nanti. Oke, sahabat-sahabat, mohon maaf, saya juga lupa ini ternyata teleponnya Ko Julius. Ternyata saya ada jadwal dialog dengan pendeta Ayan Yohanes. Kemudian beliau sudah menunggu di sana. Tema yang sama sih tentang salib. Dan juga ada yang mau bersyahadat nih. Yang mana ini yang mau lebih duluan? Bersyahadat itu Bang, jadwalnya jam 11. Jam 11 lah di sana. Oke, jam 11 di sini. Jadi sahabat Zuma nanti jam 11 ada yang bersyahadat sekalian untuk promosi kembali buku kita. Nah, ini sahabat-sahabat, saudaraku, guru-guru saya yang ada di sini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih banyak udah dikasih ruang. Abangku Pegasus, salam kenal. Salam kenal Bang. Insyaallah ke depan kita akan selalu sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menggerus rasa persaudaraan kita. Saudara-saudara Kristen juga demikian. Mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan ini melukai hati saudara. Tujuan saya hanya menyampaikan apa yang menjadi hasil penyelidikan saya di dalam Bible berdasarkan rasa penasaran saya akan kebenaran Al-Quran di dalam surah Al-Maidah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Penasaran saya itu tertuju kepada konsentrasi saya untuk mencari benang merah tentang penyaliban. Kok di situ Allah mengatakan orang-orang pada saat itu membuat makar terhadap kejadian penyaliban. Dan ternyata setelah saya pelajari Bible sebagai satu narasi yang dibangun hasil penyelidikan orang-orang terdahulu, ternyata kebenaran itu terkuak hari ini dan seterusnya, bahwa tidaklah mungkin Nabi Isa alaihissalam yang tidak terkutuk ini kemudian bisa disalibkan. Saya minta maaf dan saya banyak terima kasih banyak atas segala perhatian sahabat-sahabat sekalian, utamanya guru-guru saya yang ada di sini dengan sabar memberikan saya ruang, padahal mereka juga semua ingin bicara, tapi karena saya menguasai panggung, semua mic mengarah kepada saya. Ada 327 mic semuanya menuju ke mulut saya, yang lain tak bisa bicara. Masya Allah. Saya minta maaf untuk itu ya. Orang Bugis bilang mangoah, tapi mau di apa ya, kalau kita bunyi semua nanti ribut. Tabrak-tabrakan nanti ya. Cukuplah guru saya Bang Arif yang selalu tepuk tangan dari balik panggung. Nah, Masya Allah. Oke, saya pamit undur diri. Di sebelah sudah menunggu pendetanya, udah mulai keringat dingin belum bertemu dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya teman-teman, makasih, mohon maaf. Terus hotelnya mana nih lagi nih hotel nih? Gua naik selesai sudah, waduh nggak bener ya. Bang Andi, Bang Frans. Aduh, gimana dong? Itu Bang Frans. Oh itu di dekatnya sampean Bang Andi. Di sapa dulu. Halo Bang Frans, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bang Frans? Baik. Ya, menurut Bang Frans. Selamat subuh. Oh iya ngomong dia. Ada tanggapan Pak tadi topik yang tadi Bang Frans kita terusin. Terima kasih. Kalau mengenai hal-hal lain, selama Bang Zuma masih berbeda pendapat dengan saya bahwa Yesus dan Isa adalah berbeda, tidak ada tanggapan.
Oke. Oh, ini Frans muridku nih. Waduh. Iya. Kirain siapa? Ternyata murid saya ini. Gimana? Garam Mas Yasin. Oke. Kalau mau, udah tawar. Oh iya. Ya kagak bisa lah murid